melihat bagaimana Edis dan RK tidak bisa membuktikan sejarawan-sejarawan yang menyatakan Yesus bangkit. Mohon maaf gue, memang itu kenyataannya. Yesus kalian mati Yesus kalian, tidak bangkit sedikit pun dan diakui oleh sejarawan. Maaf banget gue. Mending kalian tidur lah, barisan-barisan sakit hati itu. Baliklah Bang Res, ke topiknya. Nanti nggak bisa tidur mereka. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, kawan-kawan Kristen yang bagian-bagian menghujat Islam. Mohon maaf banget. Alfi dilanjut aja Alfi. Kalau mau masuk aja Vi. Dan gua jika lo wafat, gua akan bersuka cita. Karena apa? Karena gua akan mendapatkan kesempatan mengawini bidadari daripada mengawini Yesus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Kayak mana Bang Michael? Gimana ya kawan-kawan saya juga begitu. Maksudnya Bukan. Jangan ke yang tadi lagi. Yang ini loh, pembahasan sebelumnya. Oh, pembahasan sebelumnya. Yang tentang Roh Kudus. Bukan. Soal 3 orang yang katanya di sorga itu. Oh, itu Henok, Elia sama Yesus. Lalu Alvin? Enggak Bang. Gak ada satupun dalil yang kuat yang menyatakan bahwa Yesus itu diangkat ke surga, Bang. Lalu bagaimana dengan perspektif keislaman? Ke langit. Berbicara apa? Ke langit. Original teks kitab kalian pun ke langit. Oke, iya saya paham. Oke. Bahkan logikanya begini. Pilot yang naik pesawat atau jet atau bahkan para ilmuwan yang membuat roket sama sekali tidak dijumpai itu yang namanya langit yang dimaksud itu. Jadi kemana sebetulnya Yesus? Kan logikanya kan gitu kan. Nggak dijumpai satupun langit yang dimaksud itu. Ya artinya satu-satunya dalil atau tafsir yang tertafsir itu ya surga itu. Oh, itu nabrak Bang. Nabrak dalam arti kata tuh, Bang, di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata langit di sana itu di dalam bahasa Yunani Septuaginta itu uranon. Di bahasa Ibrani itu samayim. Lalu begini Bang, pada doa Bapa kami, Abang tahu lah pasti doa Bapa kami yang di sorga. Ya. Itu datangnya dari kata uranon juga Bang. Kalau itu dimaknai sebagai sorga, sementara sorga di Kejadian 1 ayat 1 itu, uranon itu adalah ciptaan. Ini sang Bapa, saya sudah paham. Sang Bapa ini berada di ciptaan. Ke paganisme, ya saya sudah tahu itu. Bukan, ngapain ke pagan. Nah ini nih. Ya orang-orang langit. Enggak. Saya enggak ada lari-larikan ke pagan. Begini loh maksudnya. Iya itu narasi sebenarnya itu. Enggak ada. Ini nih sok-sok taunya nih kawan-kawan Kristen ini. Yang saya bicarain apa? Ya udah oke. Yang Saya dengarkan. Biasa kan jangan menerjemahkan orang sebelum orang itu selesai berbicara, Bangku. Oke, baik. Oke. Pada doa Bapa kami di Matius 6 itu dimulai dengan dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Sorga di sana itu berasal dari bahasa Yunani uranon. Uranon tadi udah kita jumpai di Genesis 1 ayat pertama itu adalah ciptaan. Nah, ini sang Bapa ini berada di dalam dimensi ciptaan gitu. Terikat ruang dan waktu. Oke, kalau itu ruang dan waktu, artinya kita bisa menjumpai Yesus di sana. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu, langit itu kan. Yang saya bilang tadi, narasi awal. Orang pilot yang naik pesawat, nggak ada jumpai Yesus di sana. Roket,
atau ilmuwan yang ke bulan gitu. Ya nggak ada gitu. Karena Anda tadi mengatakan bahwa ruang dan waktu. Sebetulnya itu kan secara tidak bisa diartikan secara harfiah itu. Uranon, ia berasal dari Yunani itu. Artinya apa? Mengambil konsep daripada filsafat Yunani. Artinya dari kata-kata itu mengandung satu kata yang disebut dengan ya metafor atau tidak bisa diartikan secara harfiah. Yaitu prinsip-prinsip atau sifat-sifat dari filsafat. Ya kan saya sudah wanti-wanti dari awal. Kalau Paulus itu memang terkontaminasi oleh filsafat Barat gitu, atau pengajaran-pengajaran Yunani, mengadopsi ajaran pagan gitu. Ya kalau dibatasi ruang dan waktu, ya memang langit dibatasi ruang dan waktu. Ya artinya kita bisa menjumpai Yesus itu ada di sana. Itu aja logikanya. Artinya kan langit yang dimaksud ini sebetulnya surga. Tidak lain dan tidak bukan. Loh, berarti Yesus itu pergi ke tempat yang diciptakan. Ke tempat Bapa yang pun diciptakan. sama. Kan sudah saya bilang dari awal. Itu tidak bisa diartikan secara harfiah. Langit yang dimaksud Enggak, kan enggak kita bisa. jumpai kan Yesus di sana. Enggak, Anda naik pesawat. bukan atau soal ada enggak. sesuatu yang aneh. Oh, enggak Bang. Ini langsung saya bantah. Bukannya enggak bisa disamain, enggak, tapi penggunaan kosakata berbeda. Mari saya terangkan. Yang pertama, kita main bahasa sedikit nih ya, maaf terlalu tinggi. Di dalam bahasa Arab, langit dan surga itu beda kosakatanya. Langit itu sama, surga itu jannah. Abang harus pahami pertama. Ini saya menggunakan bahasa Arab nih. Oke. Kita selesai di sana. Oke. Lalu kita sekarang pergi ke Genesis atau Ya. Sefer Bereshit. Ya, Bang Rizky boleh di-mute dulu, izin Bang. itu kejadiannya. Iya, silakan. Mohon maaf Bang ya. Di dalam Kejadian 1:1, terjemahan LAI berbunyi, Bang Rizky boleh di-mute dulu Bang. Oke, makasih. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Di Septuagintanya NRK ya, epoiesen hoteos ton uranon kai ten gen. Di sini uranon Bang. Yang diterjemahkan LAI menjadi langit. Oke, ya. Ya. Di Ibraninya Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Samayim. Yang di Arab tadi sama Ya. 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 Nah, Ya. bumi dan langit inilah yang diciptakan oleh Elohim atau Tuhan itu sendiri. Lalu Bang, satu-satunya gospel yang mencatat bahwa Yesus itu diangkat ke langit, bukan salah satunya itu ada di Lukas 24:51. Dan ketika ia di sini Yesus sedang memberkati mereka, ia di sini Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Surga itu kalau kita lihat di dalam Greek koin itu berbunyi kai egeneto ento ya, eulogein auton autois ya, diesti an auton kai ane pereto heiston uranon. Jumpa lagi uranon nih Bang. Nah, tadi kan Alfi ada ngasih tahu juga sama Bang Kores. Kita bisa mendefinisikannya itu kalau kita pergi ke Acts the Apostles atau tindakan para utusan atau pewarta pasal 1:11. Kisah para pewarta 1:11. Di sini kan ada kata langit 1, sorga 1, sorga 2. 2 sorga, 1 langit. Ya. Iya, semuanya berasal dari kata uranon Bang. Uranon, Ya, uranon, uranon. Betul. Kenapa abang nggak kritisi Kejadian 2:10 Bang? Ini kita main di Yunani aja. Kejadian Ya, main di Yunani 2:10. kita. Kejadian 2:10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Genesis 2 kan, kita pergi ke ayat 10. Ya. Di sini kan menggunakan kata paradiso. Bentar. Eden Dua, paradiso. Iya. Paradiso tahu kan artinya apa kan?
Paradeson ini. Paradeson. Paradison? Apa? Surga? Jadi poinnya tuh begini ya bangku. Iya, paham saya. Iya, betul. Sekarang Bapak itu berada di Paradiso atau berada di Urano? Paradiso. Oke. Dalil di mana Yesus diangkat itu perginya kemana? Ikoranon. Ke surga nggak Yesus tuh bang? Nggak ke surga. Tapi gini loh. Gini loh, Alvin. Kalau dia nggak ke surga atau langit yang disebutkan itu, ya artinya kan dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan kan tidak lagi gitu. Ya kan kita lihat sendiri kalau baik Henok, Elia sama siapa itu Yesus Kristus. Ya memang langit yang disebut itu nggak disebut kalau itu surga atau apa tadi. Surga itu Paradiso. ya paradiso. Memang nggak tertulis seperti itu. Bahkan original teks menyebutkannya langit gitu. Ya langit apa secara tidak diartikan secara harfiah, itu nggak bisa. Ya karena memang Ya, dari tahu. Yunani. Iya, memang dari Yunani gitu loh. Artinya kan nih ini saya kasih jarak waktunya. Filsuf pertama itu Thales. Artinya filsafat pertama lahir itu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Paulus surat-suratnya itu ada setelah Yesus naik surga. Itu pada abad ke-1 Masehi. Artinya kan jaraknya jauh sekali. Artinya apa? Lebih duluan filsafat dibandingkan surat-surat itu. Artinya kan Paulus ini memang terkontaminasi. Saya dari awal bilang kalau terkontaminasi oleh filsafat Yunani, filsafat Barat, orang-orang Stoik. Artinya setiap kata yang dia ucapkan atau dia tulis secara lisan itu banyak yang sulit dimengerti. Bahkan profesor pun ngaco. Yang dikatakan LAI pun juga ngaco katanya. Ya yang betul gitu. Ya memang nggak bisa diartikan secara harfiah. Itu prinsip dari filsafat atau sifat dari filsafat itu. Langit yang dimaksud itu sebetulnya menurut saya, meskipun saya nggak terlalu ahli soal ini, yaitu surga yang sama meskipun dalam kosakata yang berbeda. Konsekuensinya surga itu ciptaan. Dari mana kamu tahu kalau surga itu ciptaan? Loh, ini Nggak ada Uranon ini di dalilnya. kejadian 1 butir 1. NRK Epoiesen pada mulanya diciptakan Hotheos, diciptakan Tuhan, ton Uranon. Langit. Penurunan. Kalau Uranon Anda maknai sebagai surga, pada mulanya Tuhan menciptakan surga dan bumi. Simpel kan? Ya simpel. Ya itu surga ciptaan. Eden itu yang dimaksud. Kok Eden? Di Iya. sini Uranon. Iya Oh, paham saya. Iya. Iya itu Uranon itu surga. Berarti surga itu diciptakan. Bapa berada di tempat yang diciptakan, gitu. Nah kalau original teks mengatakan itu ya memang betul. Oh, berarti Bapa Itu terikat aja. ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Oh iya, jelas ciptaan. Surga Diciptakan itu surga dan bumi. Surga. Ya. Oke, saya Surga paham. itu pernah hening selama setengah jam lamanya. Pernah dengar dalil itu enggak? Surga dan bumi. Enggak, Nggak pernah surga dengar, ya? itu Iya, surga itu pernah hening selama setengah jam lamanya. Itu Bang Alfi langit, bukan surga. Coba buka di Wahyu pasal 8 ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Waktu kan? Sementara Bapa itu dikatakan di sorga, itu di Oranon. Bapa terikat ruang dan waktu.
Tuhan terikat ruang dan waktu. Bayangkan. Union. Ya saya juga nggak bisa bantah itu. saya nggak bisa bantah itu Alvin, karena itu terjemahan awal. Bang Alvin, Iya bang. lebih bagus dijabarkan dulu tentang kejadian, ya kan gitu. Tentang apa saja yang diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian bagaimana tentang ruang dan waktu, kemudian barulah bicara seperti itu. Jadi runut nih, kan gitu. Sehingga pengertiannya bisa menjangkau semua logika berpikir dalam segmentasi religi di masing-masing agama dan lain sebagainya, kan gitu. Karena kan kita tidak mungkin saya baru terakhir lah tadi dalam ruang diskusi ini kan gitu. Harusnya kan diceritakan dulu, ya kan gitu, tentang kalau di Islam itu tentang apa, penciptaan awal mula, apa saja yang kemudian diciptakan oleh Tuhan, yang kemudian lalu dalam perspektif Nasrani seperti apa penciptaan kejadian-kejadian dunia, manusia, jin, dan malaikat itu sendiri. Kemudian barulah bicara tentang turunan-turunannya gitu loh bang. Mohon maaf ya kalau saya agak kurang ini lengkap. Bang Michael ini bukan orang bodoh kok. Alfi paham beliau. Iya, karena kan gini, tadi kan agak keserimpet nih tadi tentang bahwa bagaimana mungkin Tuhan tinggal dalam satu ruang dan waktu, ya sementara ruang dan waktu itu adalah bicara ciptaan, ya kan gitu. Surga dan neraka. Abangku, Bang Rizky, mohon maaf Iya, bang. siap. Yang Alfi sampaikan tadi ke Bang Michael itu sebenarnya bukan presentasi yang Alfi suguhkan mentah-mentah, enggak. Di sana tuh Alfi memberikan opsional ke Bang Michaelnya gitu. Oh siap. Iya mohon maaf ya. Tadi Iya, nggak apa-apa, mulai nggak dari pembukaan. Iya, mulai dari pembukaan Alfi kenalkan dulu nih. Kami Iya. di Al-Qur'an sangat bisa membedakan sama dan jannah itu berbeda. Alfi jelaskan dulu dari perspektif kami nih yang belajar sedikit banyaknya tentang bahasa Arab. Lalu kita masuk nih ke hibridnya milik teman-teman Judaism. Mereka bisa membedakan gitu. Nah, kalau dipaksakan juga Uranon itu surga, ya wes nggak apa-apa. Alfi nggak bantah. Cuman ya itu kan konsekuensi logis. Iya, Kalau itu. Uranon itu artinya surga, Bapa di Uranon, Yesus pergi ke Uranon, loh pergi ke suatu tempat yang terikat ruang dan waktu. Iya. Iya. Nah, begitu. Oke lah Vin, oke lah. Lebih Ya. Iya bang, Alfi bukannya menerjemahkan kitab abang ya, enggak ya, itu opsional aja karena Iya. didukung juga dengan misalnya dalil terakhir yang Alfi tutup tadi, Wahyu 8 ayat pertama, di sana dikatakan di surga senyap kira-kira setengah jam lamanya. Iya. Ada bang waktu di surga gitu. Ya sebetulnya logikanya surga itu tidak dibatasi. Tapi kan dengan adanya kata itu ya seolah-olah terbatasi gitu. Jadi kan ada kerancuhan itu. Ya. Tapi balik lagi, Alfi di sini hanya sebagai pembaca, bukan penafsirkan. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Bang Jimen barangkali mau masuk bang. Bang Jimen, Izin bang, sedikit aja. silakan. Kalau abang sudah sadar bahwa seharusnya surga itu tidak terbatasi gitu, Allah itu tidak terbatasi atau Tuhan itu tidak terbatasi, bahkan di mana tempat dia maupun tidak terbatasi. Sementara keterangan yang di dalam Bible itu terbatasi tentang keberadaan Allah, membuktikan bahwa Allah yang ditunjukkan di dalam Bible itu terbatas. Iya. Itu faktanya. Nalarnya seperti itu kan? Iya. Iya kan? Boleh. Kita berbicara jujur yo.
Boleh, boleh. Aku yakin Bang Michael, Bang Rizky ini orang-orang akademis, orang-orang yang belajar. Saya juga, kita semua di sini orang-orang yang belajar, ngerti namanya analogis, ya, secara sistematis, historis, dan logis. Iya, iya. Itu membuktikan bahwa itu terbatas, gitu. Ya, surga Tetapi kalau, terbatas, Bang. ya, tetapi kalau berkaitan tentang pandangan keimanan, kita bisa jawab, tidak terbatas. Ya, karena ini hanya iman. Kita hanya beriman, meyakini doang. Tetapi keimanan dan keimanan dan keyakinan itu harus dibuktikan dengan apa? Logisnya. Nah, apa yang menjadi acuan? Ya, yang barusan disampaikan abang kita Alfi tadi. Dia menjelaskan, dia opsional gitu. Pilihan gitu. Bukan membantah ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Ibarat kata gini Bang, hipotesis Bang. Ada namanya thought eksperimen di pikiran kita. Yes, Itu diadakan gitu. Ya. Betul. Nah, membuktikan bahwa dia tidak terbatas karena yang tertulis masalahnya. Yang tertulis itu nggak masalah kalau yang tertulis itu adalah hasil penelitian atau yang tertulis itu adalah pandangan seseorang. Itu firman Tuhan. Ya. Itu konsepnya. Ya, karena saya ketika itu tertulis di situ, ya saya nggak bisa bantah. Gitu. Iya, firman Tuhan kan. Iya. Nah, segala sesuatu hal yang tertulis di dalam Bible atau Biblos itu adalah firman Tuhan. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Bahkan sesuatu hal kata-kata yang menyangkut tentang vulgar, peperangan, pembunuhan, vulgar secara seks, itu juga termasuk firman Tuhan. Nah, kita berbicara fakta kan, kita berbicara real aja lah maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi saya tuh bukan menghakimi ya, tapi orang abang kan, saya yakin orang abang ini dua orang ini orang-orang yang berpikir logis gitu. Jadi bukan menghujat kita gitu. Nah, jadi kira-kira Bang, aku mau nanya nih Bang, izin Bang Michael, Bang Rizky, izin ya Bang Alfi. Iya, iya. Ya. Ini pandangan orang abang lah, abang oten ya, gak Kristen ya? Bang Rizky ini Muslim nih kayaknya. Bang Rizky? Oh ya. Iya. Muslim. Oh, Bang Michael? Ya. Bang Michael yang Saya Kristen sendiri ya. yang Kristen di sini. Cuma Bang, oke, izin Bang. Nah, saya mau tanya Bang. Kan ada nama kata Allah tuh di dalam Al-Quran, di dalam Bible ya. Allah, kata Allah dalam terjemahan. Ya. Jadi kata Allah itu Bang, menurut pandangan abang secara orang yang punya intelektual, secara faktual ya, bisa nggak digunakan Bang? Oke. Waduh, ini noise ya? Nggak apa-apa. Noise sedikit deh. Ya. Oke. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya begini. Logika sederhananya begini. Ibrahim sama Abraham itu orang yang sama kan? Ibrahim sama Abraham orang yang sama nggak? Iya, Beda oke. bahasa aja sebenarnya itu. Iya, Abraham beda bahasa. Ibrani. Jadi logika sederhananya di situ aja. Jadi siapa nama Tuhannya sebetulnya? Siapa Tuhannya Sulaiman atau Solomon gitu, sebelum nama Yesus? Siapa Tuhannya Ishak atau Ismail sebelum nama Yesus? Itu aja logikanya. Sebetulnya bisa. Tapi kalau di dalam original teks, dalam bahasa Yunani itu Elohim, bukan Allah atau ilah. Elohim itu Ibrani Bang, bukan Yunani Bang. Mohon maaf, Alfi koreksi. Iya. Tapi sebetulnya bisa aja. Tapi karena original teksnya Elohim, ya nggak boleh itu masuk ke situ. Karena Allah itu kan nama Tuhannya umat Muslim. Iya saya paham itu. Itu punya Quran, itu punya Islam gitu. Itu Tuhannya Muslim. Ya jangan dipakai gitu. Ya tapi herannya LAI itu tetap memaksakan gitu. Tetap memaksakan buat pakai itu kata Allah itu dimasukin dalam Bible. Padahal sebetulnya persoalannya itu ya terjemahan itu.
ya masukin aja Elohim gitu kan. Ya selesai itu umat muslim. Abang sekarang pakai terjemahan kitab mana, Bang? Ya, Abang sekarang pakai terjemahan siapa berarti? berarti ya saya kan 1974 LAI. Ya tetap Ada, ada kata Bang. Allah di situ. Ada, Ya, tapi Bang. kan saya anggap, saya tetap Enggak, Bang. anggap itu ya Ada- Elohim gitu aja. Ada terjemahan yang ini, mohon maaf ya. Ya terjemahan awal ya. Bukan. Apa maksud? Indonesian Literal Translation, Bang. Oh Iya. ya. Dari Yayasan Antarabangsa. Alfi bukan promosi, namun kan Alfi seorang pembaca juga nih. Ya. Seorang yang tekstual analisis juga, kuat di tekstual analisis juga. Menurut Alfi, tanpa mendiskreditkan suatu lembaga, terjemahan dari Yayasan Antarabangsa ini lebih mendekati bahasa asli, Bang, ketimbang LAI punya. Serius deh, Alfi. Kalau untuk ILT ya, edisi keempatnya baru keluar. Bang Michael mungkin boleh nanti pakai yang itu. Coba deh abang bandingin sama terjemahan LAI. Banyak sekali Iya, nabraknya. Nanti abang komparasikan ke bahasa asli. Kan ada ini ya, alat bantu interlinear barangkali. Wah, dekat sekali terjemahan ILT itu sama bahasa asli ya, Bang. Namun bukan berarti saya menyarankan berpatok sama terjemahan yang enggak. Alangkah baiknya langsung main ke bahasa asli sih, memang lebih amannya begitu. Bang Michael, jadi gini Bang, saya ngerti maksud Abang, berarti itu tidak seharusnya, tidak etis lah sebenarnya ya, kita katakan tidak etis ya, penggunaan bahasa itu. Karena yang lebih etisnya itu untuk memanggil sesembahan dalam kekristenan itu merujuk pada original teksnya. Ya betul. Kalau perjanjian baru itu namanya theos, ya kan? Mari kita patokan, jangan sebut dalam firman Tuhan, jangan sebut nama Tuhan sesembahanmu itu ya dengan sembarangan. Berarti apa penamaan dia ketika diutuslah seseorang itu dan umat itu mengikuti nabi tersebut atau utusan itu atau Mesias itu, apa yang disebutnya, sebagaimana disebutnya nama sesembahan dia, itulah yang harus kita ikuti karena kita pengikut nabi tersebut. Itu satu poin. Itu memang betul tidak etis. Karena kenapa? Satu dulu, kalau dibilang karena itu adalah terjemahan, nama itu tidak bisa diterjemahkan, Bang. Itu proper noun. Nama Bang Michael itu ketika nyampe di Malaysia pasti Michael. Ya. Di mana-mana pasti nama Bang Michael, tidak diterjemahkan. Gitu. Yang diterjemahkan itu adalah kata sifat, kata benda, kata gerak, atau kata kerja lah, gitu. Itu bisa diterjemahkan dikompres di dalam bahasa yang lain, diterjemahkan. Tetapi kalau namanya proper name, kepemilikan nama, apalagi itu berkaitan dengan kepemilikan nama sesembahan, itu tidak bisa diterjemahkan. Gitu. Contohnya, saya balik nih kan, kalau di dalam Bible itu kan, TB itu kan diterjemahkan oleh Bible itu adalah Allah. Yang darinya tadi adalah Theos, bahasa Yunaninya, di perjanjian baru, tiba-tiba dituliskan di TB-nya adalah Allah atau Allah. Mengambil nama sesembahan serapan dari bahasa Al-Quran atau Arab Muslim. Itu salah. Oke, kita balik ya, untuk membuat satu kesimpulan itu balik lagi kayak hitungan matematika gitu. Balik lagi, bagaimana kalau kami umat Muslim karena nama sesembahan juga di dalam Bible, kami pakai nama sesembahan itu adalah Tuhan Yesus, tidak bisa, nggak nyambung dia. Makanya kita dudukkan nama tersebut pada tempatnya, pada orangnya, pada porsinya, bahkan pada hakikatnya gitu. Ya. Abang setuju nggak kalau menurut abang seperti itu? Ya setuju. Karena Ya. kita kan berpatokan pada terjemahan awal. Betul. Iya. Ya pakai aja Elohim gitu kan. Maksudnya LAI itu begitu loh. Jadi menyelesaikan soal yang seperti ini gitu. Yang sebetulnya sepele. Menurut saya sepele ini. Ya tapi ini menjadi perdebatan gitu.
menjadi Itu kemunculan gitu. Sehingga saya potong nih Bang Michael. Ini bukan masalah sepele Bang. Ya. Namanya penamaan sesembahan itu bukan masalah sepele Bang. oh, Karena iya, di iya, dalam iya, firman iya, Tuhan oke, juga, oke. ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Biblos, disampaikan oleh Tuhan, janganlah sebut nama Tuhan sesembahanmu sembarangan. Gitu. Itu juga menjadi landasan kita Bang. Ya, ya. Gitu. Gini Ya. loh, kalau bahasa lo noun, kan bahasa lo kata benda nih. Dia ada 16 bab ilmu. Dari bab noun itu sendiri ada abstract noun, proper noun, common noun, Teman-teman dan ya. seterusnya. Sebenarnya koridor dari kata Allah atau Allah ini dia tuh masuk ke dalam koridor proper noun. Makanya dia disebut sebagai proper name, bukan common noun, bukan pula generic name. Nah, yang bisa dimasukkan possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan itu hanyalah gelar, itu hanyalah Ya. generic name, itu hanyalah jabatan. Gini ya, abangku Bang Jimen dan Bang Michael dan yang lain, teman-teman lain di bawah. Kata guru itu adalah gelar. Sementara Alfi pinjam nama Ustadz Tahta lah. Guru Tahta misalnya. Hadir. Wih, izin Ustadz ya, pinjam nama sebentar. Guru Tahta. Guru itu bisa kita masukkan kata sifat kepemilikan. Contoh guruku, gurumu, guru kita, guru kalian, guru mereka. Guru pun bisa kita jamakkan, guru-guru lainnya. Gitu bahasanya ya. Sementara kata tahtanya itu nggak bisa digitukan tuh. Bang Rizky, tolong di mute dulu dong Bang Rizky. Noise Bang Rizky. Sementara kata tahtanya nggak bisa dijadikan tahtaku, tahtamu, tahta kita. Ini tahta dalam makna nama ya, bukan tahta jabatan seperti tahta yang didudukkan oleh raja gitu ya. Nggak bisa dijadikan tahtaku, tahtamu, tahta-tahta lain. Itu nggak konkret di sana. Atau misalnya Alfi pakai nama hostnya nih, Ustaz Arif. Arifku, Arifmu, Arif kita, Arif mereka, nggak bisa digitukan. Nah, rancunya pada saat terjemahan LAI menerjemahkan ya kata temo atau teoso ya, yang artinya teosku atau teosmu, itu di terjemahan LAI-nya menjadi Allahku dan Allahmu. Namun nih, di dalam Bible berbahasa Arab itu hanya sebatas menjadi ilahi yang artinya sesembahanku dan ilahuka, sesembahanmu. Nggak pernah sejarahnya kata Allah di dalam koridor bahasa Arab ya, karena di dalam KBBI Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Nggak ada sejarahnya kata Allah itu dimasukkan kata sifat kepemilikan. Nggak ada sejarahnya Allah itu menjadi Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna. Nggak ada. Yang bisa dimasukkan domir-domir begitu atau kata sifat kepemilikan begitu, itu hanya kata ilah. Karena ilah itu isim nakiroh atau yang di dalam ilmu bahasa Inggris itu generic name tuh. Nah, proper name sendiri, sedikit lagi ya, 1 menit. Proper name sendiri itu nggak bisa diterjemahkan, namun bisa ditransliterasikan. Transliterasi ini bukan translate ya, kayak mengalih karakter huruf kebahasaan gitu. Kayak alif lam lam ha pada bahasa Arab itu menjadi ALLAH pada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris juga, menjadi alpa lamda lamda alpa ci pada terjemahan Al-Quran Yunani, dan menjadi alep lamet lamet he pada Al-Quran terjemahan Ibrani. Contohnya demikian. Tetap dibacanya Allah. Tetap tuh. Itu bukan translate ya, tapi transliteration. Begitu. Yang pada dasarnya tidak lepas dari kaidah bahasa pengucapan bahasa original teksnya. Ya, itu dimaksudnya, kesimpulannya. Gitu. Makanya makanya kan Alpi dulu pernah saya katakan juga sama Bapak Pendeta saya kan.
Ini menurut Bapak lah, jujur lah Pak Pendeta. Kita jujur-jujur. Etis nggak ini masuk di sini? Dia berhenti sejenak lalu mengatakan hal demikian. Seperti ini. Kalau secara logis kita manusia ngerti ilmu, ini tidak etis. Karena di dalam perjanjian baru, karena kita banyak berkiblat di perjanjian baru, Theos kita harus gunakan Theos. Ya. Paling mentok-mentoknya Elohim gitu. Ya, ya. Jadi itu seorang Pak Pendeta ya, tetapi karena dia menganggap ya kita orang Indonesia, walaupun orang Indonesia jujur ya, mohon maaf ya Bang Michael ya. Saya pernah mempertanyakan dalam juga sama pendeta, kita ini orang Indonesia. Orang Islam itu, mereka orang Indonesia, orang pedalaman, pakai bahasa pedalaman mereka. Ya, ada orang-orang suku pakai bahasa suku mereka. Tetapi ketika merujuk pada keyakinan dan kitab suci, mereka wajib belajar dan mempelajari cara pengucapan panjang pendeknya, apa itu tentang kitab suci mereka, bahasa kitab suci mereka. Apa itu? Arab, Al-Quran. Kita ini kenapa tidak gitu? Kalau dibilang soal sulit, pelafalan lebih sulit Arab loh. Karena salah sedikit pengucapan, itu salah arti, salah makna. Itu lebih parah lagi gitu. Ya. Dan banyak kaidah-kaidah bahasa yang harus diperhatikan di dalam bahasa mereka, bahasa agama mereka, religius mereka. Mereka belajar, bahkan ada yang bisa hafal satu Al-Quran itu, yang disebut dengan Hafiz Quran ya, 30 juz kalau nggak salah. Gitu. Kita ini, aduh, Bible nggak perlu lah perjanjian lama, tidak perlu lah, karena kita kiblatan, kita kan agak banyak perjanjian baru aja. Ada nggak pendeta kita atau dari Vatikan sana, pastor atau Paulus keberapa gitu menghafal perjanjian baru aja? Kami pernah bincang seperti itu. Ini diskusi antara kami secara intelektual ya. Yang ngomong seperti ini, ya itulah yang menjadi problemnya. Dihafal tetapi tidak menjadi sebuah subbagian keseluruhan bisa dihafal. Nah, saya tanyakan kenapa orang itu bisa? Dengan pelafalan bahasanya yang agak rumit, sulit. Kenapa? Pasti ada kekuatan lain secara supra ya, kekuatan lain yang entah dari mananya bisa menguasai hal demikian. Bisa ada orang yang menghafal, beribu-ribu orang yang bisa menghafal itu loh, Al-Quran itu. Pasti ada kekuatan lain gitu. Ya, atau mujizat lainnya yang mendukung gitu, powernya gitu. Kita ini kenapa nggak ada? Tapi bukankah ini firman Tuhan juga gitu? Makanya saya himbau, kenapa nggak pakai bahasa Yunaninya gitu? Theos, paling tidak Theos gitu. Kenapa malu? Walaupun dalam terjemahan kalau diartikan ya, bukan terjemahan, tapi kalau diartikan penjelasannya, definisinya Theos itu apa adalah dewa. Jangan malu karena pada dasarnya seperti itu. Gitu. Kita nggak boleh apa. Justru kalau kita memaksakan pakai terjemahan ilahi, Allah. Jangan konsekuensinya kita mencuri nama sesembahan orang lain yang harusnya bukan kepemilikan kita. Nama sesembahan kita, satu poin. Kedua, kalau kita paksakan harus Allah. Sementara dalam Bible itu, Allah itu dengan huruf kecil, tidak mungkinlah pakai huruf besar. Karena kan itu adalah standarisasi nama sesembahan orang di luar agama Kristen. Harus pakai yang ada berada dalam Bible. Itu mengarah kepada pohon besar. Allah. Diakui lah itu Bang Jimen. Makanya di dalam terjemahan baru edisi kedua itu diganti jadi ilah tuh. Tapi Bang Jimen, Alfi pengen dengar pendapat dari Ustaz Tahta. Ustaz Tahta, ada nggak sih? Ada nggak sih di bahasa Arab itu terjemahan Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah lain itu ada nggak? Nggak ada. Ya kalau nama Allah ini memang banyak secara definisi itu dijelaskan wala yutlaqu ala ghairihi wala yusyarikahu fihi ahadun. Jadi tidak bisa diucapkan kepada selain Allah. Jadi di jagat raya ini, langit dan bumi, nama Allah itu hanya untuk pencipta Tuhan kita ini. Yeah. Jadi tidak ada benda nama Allah itu gak ada.
baik itu nama orang, nama pohon, nggak ada. Inilah hebatnya ya. Kok bisa? Ya. Nah makanya ada akar katanya, nggak ada. Kalau ilah ada. Orang Arab itu kalau memanggil alaha, ilaha itu ada artinya sesuatu yang menakjubkan, alaha. Kalau ilaha sesuatu yang menenangkan. Kalau Allah gak ada. Ibaratkan namanya siapa? Tony. Apa artinya Tony? Ya nama. Jadi kalau Tony ini pergi ke Inggris ya namanya Tony. Pergi ke Jepang ya tetap Tony, tidak akan berubah. Gitu loh. Itu dalam Islam. Nah, Allah itu bahkan dibuang hurufnya satu-satu tetap Allah. Alif lam lam ha, dibuang alifnya menjadi lillah. Ya tetap kepunyaan artinya. Walillahi mulkus samawati wal ar, kepunyaan Allah. Ya, tetap Allah. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dibuang lagi lamnya, tinggal 2 huruf, lahu. Ya tetap kepunyaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dibuang lamnya tetap hu. Hu itu Allah. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang dikirkan ada hu. Ya tetap Allah itu. Ya. Itulah nama spesial. Ini sedikit saya menyambung punya Jemen karena kita ini ngobrol santai ya. Kenapa Al-Quran ini kok bisa dihafal? Pasti ada kekuatan lain yang mendukung misalnya. Benar itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Nah inilah caranya Allah menjaga. Kan tidak mungkin kan menjaganya tapi tidak ada usaha. Kan tidak mungkin. Nah caranya menjaga. Allah mudahkan umat Islam menghafal. Jangankan seperti orang umur kayak Zimen, anak kecil lo bisa. Betul. Ada yang umur 9 tahun, bahkan di bawah ada, di luar kepala. Hebatnya mereka ini kadang-kadang ya, Islam itu satu kata saja bisa diteruskan. Misal Zimen menyebut, coba kamu anta. Oke, wa ya adamu kun anta wa zaujukal jannah. Nah gitu. Bisa diteruskan. Kita seakan-akan komputer, otaknya orang yang hafal itu menyebut satu kalimat saja diteruskan, lalu disebutkan suratnya dan ayatnya. Coba, apapun kita mau menyebut apapun itu dari hafalnya, coba. Cuma satu kata, tapi langsung diartikan suratnya, ya. Terus ayatnya berapa? Misalnya yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Oke, sekarang khotama. Oke, khotamallahu ala. Kalau di awal kan enak. Tapi kalau gimana kalau pakai kalimat yang akhir-akhir? Yash'urun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah gitu. Cuma satu kalimat bisa diteruskan. Ya bahkan kadang-kadang gini, coba saya baca ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. 10 ayat ke atas gimana bunyinya? Bisa tahu. Coba dari apa ya? Kok bisa gitu? Bahkan orang buta bisa menghafal. Ya, bahkan orang yang punya kayak terbatasan, anak-anak ini bisa hafal. Itulah caranya Allah menjaga Quran. Nah lalu ada pertanyaan lagi. Loh Tata, bukankah Taurat Injil itu juga kitabnya Allah? Kenapa tidak dijaga? Oke, apakah ada ayat bahwa Allah akan menjaga juga? Tidak ada kan, cuma Al-Quran. Nah, kenapa? Sebenarnya Taurat dan Injil itu dijaga juga, tapi caranya beda. Maksudnya gini, ketika hukum Taurat ini dirubah, maka Allah akan mengutus Nabi setelahnya. Nanti Nabi setelahnya ini yang meluruskan. Kenapa Yesus itu dibenci oleh Rabi? Karena Yesus ini suka meluruskan Taurat yang dibengkokkan. Siapa lu? Masih muda. Kami ini Rabi. Kok menyalahkan kami? Padahal dia ingin meluruskan yang dibengkokkan. Nah, begitu juga ajaran Yesus dijaga.
Buktinya ketika Yesus tidak ada, tiba-tiba ada orang yang mentuhankan dia. Maka Allah meluruskan dengan nabi setelahnya, Nabi Muhammad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang melibatkan Yesus ini sebagai Tuhan seperti Allah. Kafir kayak gitu. Nah, caranya Allah menjaga kitabnya itu dengan cara mengutus nabi setelahnya. Lalu kenapa ketika Allah mengutus Nabi Muhammad kok Al-Quran langsung dijaga? Karena Nabi Muhammad nabi yang terlahir. Andai kan Al-Quran tidak dijaga, lalu ada orang yang membelokkan, merubah, bagaimana caranya Allah menjaga, meluruskan? Wong Allah tidak akan lagi mengutus nabi. Sehingga khusus Al-Quran ini dijaga oleh Allah, karena kalau tidak dijaga, bagaimana caranya Allah nanti meluruskan ketika dirubah? Kalau Musa dirubah tidak masalah, Allah akan meluruskan dengan nabi setelahnya. Gitu, ini masuk logika kayak gini nih ya. Gitu, Jimen. Oke, lanjut. Iya, Ustadz, terima kasih Ustadz. Tadi saya juga dulunya berpikir seperti itu, pasti ada kekuatan lain ini. Kenapa? Saya lihat YouTube ya, ada anak kecil gitu baru berapa tahun, gila. Mohon maaf, saya cakap kotornya, gila nih anak. Kok bisa hafal gitu? Pasti ada sesuatu hal. Kalau dalam Bible kami itu Roh Kudus, kekuatan mujizat gitu. Dulu ya, saya berpikir seperti itu. Yang memasuki dirinya hingga dia menghafal. Gitu. Lalu saya cari-cari, ada lagi di bawahnya, ada orang buta. Menghafal 30 juz. Mengerti artinya. Yang lebih epiknya, ada orang lagi menghafal Al-Quran, menghafal panjang pendeknya, titik komanya, letak bahasanya, ya, artinya, penafsirannya, bahkan hadis sebagai pendukungnya. Luar biasa. Jadi saya bandingkan dengan pribadi saya dulu. Ya, kami pribadi tidak ada satu orang pun. Coba dulu, satu orang aja, jangan banyak-banyak. Satu orang. Kalau kata lebih kasarnya, setengah orang lah. Ya, satu orang itu dibagi dua lah. Setengah orang aja, ada nggak dari pihak kami dulu? Tidak ada. Dia harus perlu lihat dulu. Dia baca dulu. Ya. Karena kenapa? Ketika saya membaca, seharusnya namanya ayat-ayat pencipta, ayat-ayat Tuhan, firman-firman Tuhan, itu tidak ada kecatatan di dalamnya. Apa itu tidak ada kecatatan? Tidak cacat ketika dia dibaca oleh manusia atau makhluk, bahkan menjadi pelengkap dalam hidupnya. Ya, pelengkap itu seperti apa? Dia bisa menghafalkan, dipermudah, betul yang kata Ustadz tadi, dipermudah. Bagi orang yang cacat fisiknya dia tidak bisa melihat, tapi dia menghafalkan dan dia bisa mendengar, dia bisa hafal 30 juz. Gitu. Bagi orang yang tuli, dia bisa membaca, tetapi dia bisa melafalkan. Membaca dengan bahasa apa? Ya, dia bisa membaca, tetapi dia bisa mengucapkan. Gitu, bagi orang yang tuli. Jadi dipermudah semuanya. Ya, dipermudah dalam urusannya. Bagaimana orang yang tidak bisa berbicara, buta, cacat seperti, dan itu belum ditemukan di dunia ini. Gitu. Makanya saya katakan tadi, ada kekuatan lain yang memang dari pencipta. Itu maksud saya sebenarnya. Ya, tidak mungkinlah ya kekuatan itu apa ya, kalau sama kami itu Roh Kudus. Sebelum saya membaca Bible atau Alkitab, saya berdoa dulu supaya Roh Kudus itu masuk di dalam hati. Tapi pada faktanya, kadang kita harus membuka dulu. Salah penafsiran lagi. Kadang kita terkadang salah penafsiran. Tetapi orang itu, orang di sebelah, mereka dengan hikmahnya membaca, melafalkan, tetapi bahkan bisa melafalkan satu ayat ini. Kadang dulu, jujur saudaraku, saya melihat tulisan Al-Quran itu, mohon maaf, saya katakan itu kayak tulisan ulat-ulat. Mohon maaf. Tidak bisa kita baca, kita nggak bisa kita hafal menurut pribadi saya. Mana ada manusia yang bisa hafal slow. Jadi ketika saya cari-cari tahu, pada dasarnya, oh ternyata banyak. Bahkan jutaan di dunia ini, dari miliaran jutaan yang bisa menghafal 30 juz. Saya lihat ada di pesantren namanya Hafiz Quran ya. 30 juz. Anak-anak kecil, bukan anak-anak yang besar. Gitu.
anak-anak yang belum bisa membaca membaca berkali-kali tetapi sudah bisa membaca Al-Quran. Luar biasa. Kok bisa gitu? Ada umur nenek-nenek udah 40, 50 ke atas lah, mau 60, 70. Hafal Al-Quran 30 juz. Luar biasa. Kenapa? Harusnya di rentang-rentang umur seperti itu dia susah untuk menghafal karena memorinya. Makanya saya katakan ada kekuatan lain. Tidak mungkinlah sesuatu hal itu terpenuhi sempurna, begitu sempurnanya kalau tidak ada bantuan kekuatan lain yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Pasti kekuatannya tidak terbatas. Gitu. Bayangkan coba umur-umur yang 65, 70 hafiz Al-Quran, hafal di Al-Quran 30 juz. Seharusnya di memori dia seperti itu tidak akan bisa menampung semua 30 juz itu. Apapun ceritanya, itu banyak loh kalau diterjemahkan, banyak kali terjemahannya. Belum lagi hadis yang dihafalnya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi, makanya saya Shalom katakan semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum bagi yang Islam. Salam. Ya, izin menanggapi ya kalau diperbolehkan ya. Silakan. Di sini ya kebetulan memang saya juga dari Muslim. Kalau memang dikatakan jiman itu bahwa mempunyai kekuatan, karena memang mungkin Bang Jiman bukan dari sana. Tetapi mengapa orang-orang Muslim itu bisa hafal Al-Quran? Karena memang kita dari awal sudah diajarkan tajwid, hafalan, surat-surat pendek. Begitupun kita menghafal semuanya. Itu kan semua dibaca di dalam sholat kita setiap kali kita sholat. Nah, kalau misalkan kayak sholat, kayak misalkan surat-surat panjang, ya memang kita dibaca di dalam surat-surat panjang kita. Misalkan Yasinan, ada apa lagi? Ada Ar-Rahman. Banyak halnya di sana. Jadi kalau misalkan abang bilang itu adalah mempunyai, saya jujur kurang sepakat. Karena saya jadi orang kafir pun sampai saat ini saya masih ada beberapa surat yang saya hafal. Contoh saya masih Yasin, masih. Karena kenapa saya hafal Yasin? Karena saya dulu teringat. Jadi Tunggu dulu. Enggak gini Bang Tata, kalau misalkan Bang Jiman ini bilang bahwa ada kekuatan gaib, banyak bahkan Jiman ini kurang terlalu jauh. Banyak orang-orang yang sekolah hafal ayat Alkitab gitu. Jadi gini, maksudnya gini loh, kalau tidak ada kekuatan, kalau ke bahasa kita ya, pasti ini bisa juga dialami oleh Kristen. Kenapa Kristen nggak bisa pakai kitabnya? Berarti udah beda memang gitu loh. Andai kan murni dari kita, pasti agama lain pun bisa. Ini jutaan loh, ya yang hafal itu. Ya dari anak kecil tidak ada. Kadang-kadang sholatnya masih berapa tahun masih. Jadi maksudnya Jimen itu andai kan bukan karena kekuatan lain, pasti bisa dialami oleh Kristen juga atau agama lain. Menghafal kitabnya. Nyatanya cuma Islam. Ayo kalau bukan kekuatan lain dalam versi Jimen, tidak mungkin gitu. Maksudnya gitu. Ya Jimen ya, silakan Jimen. iya. Jadi gini Bang ya. Justru di sini Pak, maksudnya. Ya bentar dulu, saudaraku pilihanku diam dulu. Diam. Ya. Saya berani berargumentasi seperti itu. Di pihak kami tidak ada satupun yang bisa menghafal perjanjian baru aja keseluruhan tanpa dalam Bible. Ya, tidak ada orangnya. Coba sebutkan mana orang terkemuka yang bisa menghafal, orang-orang cerdas. Ya. Sambung-sambung ayat, tidak ada. Nggak ada, saudaraku. Bahkan kita juga punya namanya sekolah penghafal Alkitab. Dididik dari kecil tiap hari dihafal dengan Alkitab. Ada nggak masuk satu orang yang bisa menghafal? Ada nggak? Kita jujur-jujur fair lah. Kamu nggak. Saya malah curiga dengan hipotesis argumentasi Anda gitu. Karena nggak berbicara real gitu, nggak berbicara jujur gitu. Ya. Jadi gini Bang Jimen, ya maaf. Nah. Di dalam Islam itu ada namanya ilmu tajwid, nahu dan sorof. Ya. Kenapa mereka bisa hafal surat pendek dan kemudian tajwidnya? Karena memang mereka diajarkan cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Iya Bang, dari tadi saya tidak bantah itu Bang. Iya, juga betul, hal yang sama, dengarin. Juga hal yang sama, di dalam kekristenan ada sekolahnya, sekolah penghafal Alkitab. Ada namanya sekolah Bible. Kalau di Vatikan sana itu, anak-anak kecil itu diajari untuk menghafal Bible.
Dari anak-anak itu yang dari dulunya udah berdirinya sekolah itu, ada nggak penghafal perjanjian baru dengan merujuk original teksnya? Jangan dulu panjang pendeknya. Oke. Jangan dulu Sekarang intonasinya. tunggu dulu men. Saya penasaran. Pilihanku sekarang agamanya apa? Saya Kristen, Pak. Oke. Dulu waktu Islam kan kita itu tahu siapa itu Isa. Nah sekarang Anda murtad, siapa itu Yesus? Bisa nggak kita dialog Yesus menurut Quran dan Bible? Ya, kita lagi nggak bahas tentang, saya nggak mau bahas tentang Ya, saya bagaimana- memang cari orang murtadin. Biar orang-orang tahu bahwa orang murtad itu pasti tidak paham Quran dan Bible. Iya. Makanya saya bilang curiga Akan saya. saya buktikan ya. Berani kita dialog. Nggak, jangan kita bahas di sana. Yang saya kurang sepakat adalah bagaimana pandangan Bang Jimen ini terhadap Muslim dan terhadap Kristen gitu loh. Ya udah, enggak gini saudaraku. Buktikan di mana satu orang aja bisa menghafal perjanjian baru merujuk original teksnya. Kalau Anda hanya memberikan alasan bahwa kan orang itu orang Muslim kan diajari dari kecil pelafalan tiap hari dari sekolah Bible, Nanti buat gini, apa Bang, ya. diperhatikan? Kapan saya bisa diundang lagi datang ke sini? Ada satu teman saya namanya Nathan, dia buta. Dia buta. Weh saudaraku, telur busuk, dengarin. Mohon maaf dengan segala hormat. Saya menanyakan dengar 1 Korintus ayat 6 1 Korintus 6 ayat 10. Nathan itu buka dulu Bible. Stupid Anda. Bodohnya minta ampun. Makanya dia buta. Saya buka kayak gini Bible. kan kesal jadinya kan. Dia buka Bible dulu. Tolong jaga emosinya. Iya, karena saya gini, mohon maaf ya Bang Rizky ya. Iya. Saya mampu beradu argumentasi 10.000 orang cerdas, tapi sama satu orang bodoh, bebal, udah bodoh bebal, mohon maaf, saya kalah. Karena dia hanya bercakap-cakap dengan argumentasinya. Saya barusan di room Nathan 2 hari yang lalu. Saya tanya 1 Korintus ayat 6 1 Korintus 6 ayat 10. Dia buka Bible, bentar ya, saya lihat dulu Bible. Pret, kau asal ngarang kau. Gak usah lah ngarang-ngarang. Jangan merasa lebih ngerti. Ya, saya mohon maaf ya, 23 tahun belajar Bible saudaraku. Saya memang nggak ngerti Bang, tetapi jelas ada perbedaan antara cara mendidik di Justru itu jangan Anda menyatakan, oh mereka bisa hafal karena seperti ini, mereka bisa hafal 30 juz karena seperti ini. Karena kedudukan yang sama Anda juga di murtad dalam. ini gara-gara apa bang? Murtadnya tuh apa menemukan kebenaran atau memang imanis? saya lagi nggak di situ Pak. Saya yang kita bahas Takut, kan? masalah di sini, gitu. Takut Jangan orang murtad itu. kita masalah di sini yang saya menarik naik ke sini adalah pernyataan Karena ini. saya mencari orang murtad dari dulu. Iya, sekarang itu urusan Bapak cari murtad Pasti cuma silakan. imani saja, ada karena keyakinan, nggak karena kebenaran pasti itu. Saya Pak nggak mau bahas itu. Saya Ini kan tekankan. Anda kok tidak menguasai Bible sama sekali. Bukan nggak menguasai Bible. Saya bukan nggak. Emang saya tidak menguasai seluruhnya Alkitab. Jujur, saya tidak hafal Alkitab saya. Mungkin Iya. hanya beberapa ayat yang Cuma saya hafal. penasaran murtadnya gara-gara apa? Kan biasanya orang, saya menemukan kebenaran karena Yesus itu dalam Bible gini. Kan pasti gitu, kan seharusnya. Ya justru saya melihat mujizat Pak, nyata dalam Mujizat hidup apa? kami. Apa mujizatnya? Apa? Kita uji. Kita uji Apa bisa mujizatnya? Kita uji. Ya sekarang bagaimana ngujinya? Apakah harus saya undang orang tua saya dan bagaimana saksinya di Kalau sana? cuma mujizat itu kan amrun horikunil adat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi. Justru kalau Yesus bermujizat, dia bukan Tuhan dia. Kisah para Rasul 2:22 pemberian Tuhan mujizat itu. Justru karena dia mujizatnya saya minta di dalam nama Yesus kesembuhan, makanya ada mujizat Pak. Gimana? Orang tidak beragama pun, coba maknanya Bismillah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih di dunia, walaupun orang itu menyembah pohon beringin, dia minta Hubungannya sama dikabulkan oleh Allah. mujizat Pak Ustadz apa Bismillah itu? Coba tanya. Hubungannya dengan mujizat itu Begini apa? loh. Bismillah Nggak nyambung, Pak situasinya Ustadz. apa? Orang tidak beragama minta, misalnya dia mentuhankan tikus, minta ke tikus dikabulkan. Apakah ya tikus itu Tuhan? Ya tidak. Coba minta Pak Ustadz sama tikus apakah? Saya pengen tahu minta sama tikus apa tikus Coba bisa kamu sekarang minta kepada Yesus, coba minta sekarang.
Oh, saya udah jelas buktinya, Minta Pak. apa? Coba. Ada. Bagaimana mujizat itu nyata? Kami melihat, makanya kami menjadi murtad. Tolong. Ini kan akhirnya jadi perdebatan yang kurang sehat lah ya dalam Makanya saya tadi bilang saya nggak mau bahas itu. tolong pilihan Menghargai iman saudara-saudara kami di dalam Muslim. Saya menghargai, tetapi tentang ini saya mau ngomong nih. Saya cuma ingin membuktikan orang murtad Iya, itu iya. pasti cuma ikut-ikutan aja, nggak nanti ngerti. kita buktikan pada saat kita mati ya. Jadi gini, oke, Ngapain nunggu mati? Sekarang aja kan ada data sudah. Saya pakai Quran, Anda pakai Bible. Kan sudah nyata Tuhan itu. Mana ada orang Yesus membela agama menceritakan mati, Tuhan yang masuk benar surga. siapa sudah. Nabi Muhammad menceritakan Tuhan itu siapa dijelaskan. Ngapain nunggu mati? Nggak usah ke sana, Pak. Kalau ajaran yang benar tidak pernah mengajarkan tentang fix kebencian. oten dia ini, Ustaz ada itu, Atlan. Pak. Fix oten, fix bukan Jadi dari kalau murtadin dia. misalkan- Oke, saya uji, bisa saya uji? Hah? Saya uji? Nih mualaf ini, saya uji. Mau nggak? Kenapa Anda tidak bisa mau ditanyakan tentang keimanan Anda yang lalu kalau Anda memang betul murtadin? Kan saya lagi nggak bahas itu, Pak. Saya nggak bahas Makanya, itu. jadi gini saudaraku, di awal saya kasih perbandingan hipotesis dengan Silakan. kedudukan yang Jelaskan dengarin dulu, dulu. jelaskan. Nanti saya jelaskan. Saya berikan kedudukan dua hal yang sama saudaraku, ya. Kedudukan yang sama itu apa? Di dalam orang Islam juga mereka menghafal, ada namanya sekolahnya, ada tempat belajar yang namanya pesantren. Bahkan rata-rata hafiz Quran itu tidak serta merta ya, tidak keseluruhan hadir dari pesantren. Mungkin guru-guru ngaji yang di perkampungan gitu. Ada juga di sama kita. Saya berbicara dengan fair. Di sama kita itu ada namanya sekolah Bible. Di Vatikan sana anak-anak kecil itu dari kecil dididik untuk menghafal namanya Bible. Saya timbulkan pertanyaan dengan dua hal masalah tersebut. Ada nggak di antara di dalam Bible, penghafal Bible itu ada nggak yang bisa hafal? Satu orang itu tidak ada. Kau sebutkan Nathan saudaraku barusan di room ini semuanya 1,6 tahun. Nathan itu butuh lihat dulu Google, butuh lihat dulu Alkitab baru dia bisa ngerti firman Tuhan. Nathan pula yang kau suruh sama aku. Siapa yang nggak kesel lihat kau kayak gitu? Orang yang belajar di Vatikan saja tidak hafal. Nathan pula yang kau ambil jadi pedomanmu. Jadi orang benar tadi ngambil pedoman orang yang salah, kan lebih goblok namanya itu. Mohon maaf saudaraku. Saya kesalnya kayak gitu. Jadi kan Anda mengatakan, oh jangan dibahas ke sana. Ya kalau memang Anda mengaku juga sebagai murtadin, diuji. Jangan ada nanti framing. Jangan mengaku-ngaku. Kita uji. Betul nggak kau dasarnya dari Islam? Begitu dia. Kok susah amat sih? Kalau saya diuji dengan keyakinan saya berani. Kalau saya beda, kenapa kalau ada orang ngaku murtad, bisa kamu baca ini nih. Bagi saya tidak perlu, langsung saya tantang dialog. Iya. Bahwa saya mempunyai keyakinan orang yang murtad itu bukan karena kebenaran. Ya, tidak punya data apa-apa. Pokoknya yang penting saya Kristen gitu. Ya, jadi kalau kita kan iman karena ada data, ya, karena kita diajarkan ini kitabnya. Siapa itu Tuhan gitu. Kalau Kristen orang murtad ditanya pelengah-pelengah mereka tidak tahu. Mau pakai Quran nggak bisa, mau pakai Bible nggak bisa. Makanya mungkin ada yang berani murtad itu kalau dialog. Gitu. Lanjut gimana? Oh, jadi gini saudara. Sedikit lagi saudara. Kapan waktu saya? Jadi sedikit lagi. Selesaikan saudara. aja dulu, Bang. Oke, jadi sedikit lagi saudaraku ya. Biar saya ucapkan sama kau. Kita ini rum-rum yang jujur berkata-kata. Janganlah kita buat framing, kita ini dari murtadin gini. Kita uji, itu maksud Ustaz Tata. Ya, kalau memang nggak mungkin kau tidak hafal. Saya kalau dibilang saya uji kekristenan kamu yang dulu masih ingat nggak kau? Ingat saya. Pasti ingat dah. Orang itu dari kecil jadi dogma kok, doktrin kita diajarkan di sekolah minggu. Kenapa menjadi sebuah masalah? Kenapa Anda tidak mau diuji? Anda kan membantah argumentasi saya di awal. Oke, saya kasih jawaban yang sama kedudukannya. Di pihak Islam ada penghafal Al-Quran, di pihak Kristen ada penghafal Bible. Pertanyaan kedua-dua itu, ya dua pernyataan itu, ada nggak orang di pihak penghafal Bible, ada nggak satu orang aja yang menghafal bahasa Yunani, bahasa original teksnya, perjanjian baru, ada nggak?
Nathan kau bawa. Nathan, barusan 2 hari yang lalu saya sebut, Pak Bang Nathan, tolong sebutkan sama saya firman. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Dia bentar ya, biar saya lihat dulu, saya baca dulu. Kampret. Itu kesalnya kita. Jadi kalau Anda mengibul di atas ini, Anda menyatakan Anda seorang muslim. Aduh, mohon maaf. Satu poin. Kalau Anda menyatakan saya masuk Kristen itu pindah agama atau murtadin, kita anggaplah Anda memang benar murtadin. Ya, karena ada mujizat. Mohon maaf saudaraku, Luga itu lebih banyak mujizatnya. Pengakuan dirinya sendiri, tidak ada kesaksian. Kenapa kau tidak beriman kepada dia? Bodohnya minta ampun, kan kayak gitu kan. Jawaban manusia seperti itu. Kalau saya ini juga pengajar, saya tamparin tuh murid saya. Itu Luga. Luga itu mengaku diangkat di surga bertemu Yesus. Itu mujizat. Dia bertemu Yesus, berdoa bersama semalaman sama Yesus. Itu mujizat ditunjukkan sama dia. Ketika ditanya kau, mujizatmu apa? Buktikan sama kami apa? Biar kita diskusikan. Nggak bisa didiskusikan. Mohon maaf saudaraku, Luga menyampaikan mujizat dia mendiskusikan di room ini. Anda mendapatkan mujizat lalu Anda berpindah menjadi seorang kafir, tidak berani mendiskusikan mujizatmu. Itu lebih parah dari Luga. Paham Anda? Lah, tanggapi. Ayo, tanggapi. Saya minta waktu ya. Jadi abang bicara saya nggak akan potong ya. Jadi biar kita sama-sama. Yang pertama adalah soal bagaimana orang-orang Islam itu menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam Islam ada namanya ilmu tajwid. Di dalam pertamaan dari usia kecil kami memang sudah dididik untuk mengaji. Yang kedua, di dalam sholat, ibadah itu memang dibacakan surat-surat pendek. Beda dengan di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan doa baca ayat ini, nggak pernah. Berdoa sesuai dengan hatinya. Ini jelas berbeda dengan sudut pandangan, sudut ajarannya berbeda. Yang kedua, di dalam Islam sering pengajian, mengaji setiap malam Jumat. Ataupun di dalam pesantren, misalkan itu semua diajarkan seluruhnya menghafal. Contoh, saya dulu nggak bisa baca ayat kursi. Saya baca berkali-kali sampai saya hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduna sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi la bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yauddu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya hafal kenapa? Karena saya maaf kalau mau dipotong mending enggak usah. Enggak, bacanya kok udah pakai tajwid, katanya belajar tajwid. Saya tentang hafal Pak. Saya lagi nggak baca. Saya nggak baca tajwid. Saya tahu orang yang pakai tajwid atau tidak, satu kalimat pun saya tahu itu. Oke Pak, saya nggak baca di situ ya. Saya memang nggak hafal tajwidnya. Saya tidak menguasai tajwid seluruhnya. Saya karena memang berbeda dengan didikan di dalam pesantren yang kemudian dia lulus di sana. Orang yang ngaji di pada guru ngajinya yang biasa di kampung-kampung dengan ngaji yang di dalam pesantren itu beda. Ada tajwid, ada nahu, ada soroh. Ya kita harus pahami dulu di sana. Jadi kenapa lantas kemudian orang-orang Islam ini coba iksa arro, kamu kias. Iksa arro yaksa irru iksikroron wa kusarirotan wa muksa arron. Nah, coba mana coba kias. Itu sorob itu. Saya nggak hafal Pak. Saya nggak tahu sih. Madda saja, madda yang muddu maddan wa maddan faumadun wada kamamdudun. Teruskan. Saya sudah bilang di sana, saya nggak hafal tajwid. Fa'ala paling gampang banget fa'ala. Nggak perlu di sana, saya udah jawab Pak Ustaz. Kenapa ngomong-ngomong kamu sarok? Kan saya bilang di dalam makanya pahami dulu, di dalam pesantren berbeda dengan guru ngaji yang ngaji di kampung. Itu beda didikannya. Kan saya udah sampaikan. Dengar betul-betul di sana. Kan saya udah sampaikan bahwa bagaimana yang dididik ngaji di ustadz di kampung dengan ustadz yang ada di pesantren. Mereka diajarkan tajwid, diajarkan nahu, diajarkan soroh. Itu kan pengajaran yang ada di dalam Islam. Loh, kita harus mengakui itu. Yang kedua, Alfi tengahi dulu, jangan potong dulu. Biar saya selesaikan waktunya dulu. Alfi tengahi dulu. Biar kaminya nggak salah menyimpulkan juga. Gini Ustaz, mungkin dia itu menukil dari
apa yang dilakukan orang lain, bukan dia pelakunya, bukan dia pelaku belajar nahu soroknya. Saya sudah jelaskan tadi, saya nggak hafal tajwid. Tetapi kalau ini kan tentang menghafal. Oh iya. Tentang menghafal. Sejak Tapi kapan tajwid itu dihafal? Sejak kapan tajwid itu dihafal? Ya sekarang dalam bacaan nggak dibaca tajwidnya. Ada idgham, Sejak ada kapan ikhfa, tajwid itu ada dihafal? idhar. Iya, Ada sejak kapan mas. tajwid itu dihafal? Aduh. Ini kadang-kala saya jelasinnya juga. Oh, ain, gin. Sejak Itu kapan? ada berapa? Ada 6. Yarmiluna, ya, ro, mem, nun, waw. Iya. Ifa ada berapa? 15. Si Bresana kam tegasah sun kosawa duto iman jifitu kau dodo 5. Ikrab ada berapa? Ini paling mudah ini. Apa hurufnya ikrab? Padahal cuma 1 loh. Ya Bapak. Ya ampun. Udah. Kita nggak bahas masalah tajwid, tapi masalah menghafal. Tajwid tadi Bang. saya sudah jelaskan. Saya minta waktu. Artinya Kami nggak pernah hafal tajwid, Bang. Kami nggak pernah menghafal tajwid, Bang. Kami memahami. Yaitu kalau nggak dihafal, artinya nggak mungkin enggak, bisa Bang. disebutkan. Itu kan hafal, Bang. Gimana ceritanya Bang. kalau dipahami? Enggak. Pak Ustadz bisa sebutkan satu persatu ayatnya. Idhar ada berapa, ikhfa ada berapa, itu dihafal semuanya. Bahkan idgham, biguna dan idgham bilaguna itu semua dihafal. Nama dipahami, waya, Bang. terus idgham bilaguna, laro, kan dijelaskan di sana itu dihafal semuanya huruf-hurufnya. Itu bukan dihafal, abangku. Itu dipahami, Kalau nggak Bang. dihafal, Itu Bang, pelajari. dipahami, artinya nggak akan tahu huruf-hurufnya. Mim ketemu dengan nun, apa bacanya? Mim Nun ketemu mati nun ketemu dengan apa? Itu bacanya Mim, apa? mim ketemu nun gimana sih? Mim ketemu nun Ya apa sih contoh, itu? Pak. Nun mati ketemu dengan lam, bacanya apa? Nah, itu maknanya dipahami, Bang. Tanwin. Dipahami gimana? Jelas dihafal kok. Makanya kita tahu hurufnya. Yang mem mati itu bertemu mem baru itu Saya, Bang, bukan dipahami, tetapi dihafal. diajarkan ngaji. Itu diingat sama saya. Oh, hurufnya. Oh iya. Idgham, biguna, nama, waya. Terus idgham gilabuna, laro, lam, ro. Kan itu dihafal. Gimana ceritanya dipahami? Kita jujurlah di sini. Bukan dipahami tetapi dihafal. Kenyataannya kan begitu. Bahkan surat-surat pendek kita dihafal semuanya. Dipelajari jadwal. Kita jujurlah di sini. Nggak usah bilang dipahami tetapi hurufnya semua paham. Kita jujurlah jadi orang. Oh, jadi ujung dari naiknya Anda ke sini itu Anda hanya mau bilang Islam itu cuma menghafal, nggak paham gitu. Nah ini Lupain kan aja. temanya tentang menghafal, Iya. Bang. Itu- Ini temanya lupain bukan aja. tentang menghafal. Iya, diajari Oke. bagaimana memahami ayat itu. poin aja. Kan saya Oke, nggak di situ. besarkan layar Alfi. Bisa nggak? Besarkan ya layar Alfi. Saya kadang bingung, kalian Ya, bicara, oke. saya nggak potong. Tetapi waktu saya menjelaskan, kalian minta saya jelaskan, kalian potong. Nggak ngerti saya cara Iya. diskusi. Jadi Saya kan- nggak paham diskusi begini. Katanya kalian berilmu, ngaku berilmu. Saya jelaskan sesuai dengan yang saya tahu. Framingnya itu kan nanti kan Islam itu cuma bisa menghafal tapi nggak paham dalil kan gitu kan. Iya kan saya nggak bicara tentang dalil. Saya nggak bicara tentang dalil. Udah, Ada kata itu- saya bicara tentang itu dalil. aja. Bagaimana tentang makna? Saya nggak bicara itu. Jadi Iya. Anda yang salah. Oke, tolong jelaskan kepada saya kalau kalian memang umat yang lebih mengedepankan pengertian dan pemahaman daripada hafalan seperti yang lakukan oleh orang Muslim. Coba jelaskan kepada saya John chapter 1 nomor punggung 28. Di sini tauta en beta bara egene topi rantu Yordano Opo en Yohanes Baptizon. Di sini lokasi Yohanes itu membaptis dikatakan di seberang Sungai Yordan, nama tempatnya itu Betabara. Ya. Sementara yang kutemukan di dalam Greek Bible, di sini tertulis Tauta en Betania, Betani, ya. Betania, Egeneto Virantu Yordano, tempat Yohanes itu membaptis di seberang Sungai Yordan, namanya itu Betania. Tolong jelaskan kepada saya, antara Betabara dan Betania, tempat Yohanes itu membaptis, itu lokasi sesungguhnya di mana? Karena di dalam peta, kalau aku rujuk daripada creds.net, ya, pada bulan-bulan terakhir kehidupan Yesus, Betabara dan Betania itu tempatnya jauh sekali, bre. Tolong, kalau kalian memang umat yang paling paham soal Bible kalian itu ya, Biblos kalian itu, daripada kami yang kalian framing hanya umat hafalan, coba jelaskan kepada saya di mana sesungguhnya lokasi Yohanes itu membaptis. Yohanes pasal pertama nomor punggung ke-28. Jelaskan pada saya. Woi, Bani yang paling paham Bible.
Bentar Bang Jimen. Kalian umat-umat yang paling paham Bible kan? Paling paham Oke, kitab sudah cukup. daripada kami yang hafalan kan? Jelaskan Sudah cukup. kepada saya. Oke, sudah Di mana cukup ya. Yohanes itu membaptis? Silakan. Oke, silakan di mute kalau sudah cukup. Saya nggak mau pada saat saya jelaskan saya potong. Saya juga hargai kalian nggak potong ya. Silakan jawab. Saya beri Anda Oke. waktu. Oke. Jadi kalau kita potong, saya turun ya. Jadi gini, saya dari awal saya sudah jelaskan bagaimana saya bukan paham juga Alkitab. Kan nggak ada yang ngotong kan? Kemana? Nggak gini tadi. Tadi yang di bawah ya, yang mana tahu ada yang 1,7 ini baru datang, baru naik. Tadi saya menyatakan argumentasi saya bahwa tidak ada di dalam sekolah-sekolah atau di pihak Kristen yang bisa menghafal perjanjian baru saja, jangan perjanjian lama. Di antara umat manusia berjuta bermiliaran yang bisa menghafal ya perjanjian baru dengan berbahasa original teksnya. Sebab di pihak sana juga, di pihak Kristen juga ada namanya sekolah Bible. Dari kecil ya, itu udah diajari cara menghafal Bible, ayat-ayat firman Bible. Tetapi tidak ada satu sampai hari ini. Di pihak Islam ada namanya hafiz Quran. Diajari juga dengan hal yang sama yang di sekolah Bible. Tetapi mereka bisa menghafal sedemikian rupa 30 juz. Pertanyaan tadi saya jawab sama sama Ustaz Tata bahwa saya rasa ada kekuatan lain ya. Ustaz Tata menjawab dengan ayat suci Al-Qur'an bahwa dia jelas karena ada kekuatan lain Allah menjaganya ya. Bahkan kepada orang buta bisa membacakan dan menghafal, kepada orang cacat yang tidak bisa mendengar bisa dia menghafal 30 juz. Nah, berarti ada kekuatan lain. Lalu saudara kita pilihan tadi itu yang naik, dia mengatakan seperti ini. Oh, itu karena mereka menghafal. Jelas, karena di sekolah juga, di sekolah Bible ada penghafalan. Kenapa? Salah satu di sekolah penghafalan Bible itu yang udah berdiri ribuan tahunnya lalu, tidak ada satupun yang bisa menghafal perjanjian baru aja. Sama di sana juga dihafal firman Tuhan. Ya, dari perjanjian lama sampai baru, original teksnya. Tetapi tidak ada yang bisa menghafal. Jangankan dulu perjanjian lama, perjanjian baru aja. Karena itu di sana kiblatnya. Dia Banyak. kebaca Bang. Dia tuh mau mengarahkan, oh Islam itu cuma tahu hafal doang. Dari narasi awalnya tuh udah kebaca kali. Pada saat Alfi bantah, mana ada tajwid itu dihafalkan, tajwid itu dipahami. Tajwid lucu. Pada saat dia mengatakan tajwid itu dihafalkan, makanya tadi itu ini anak kayaknya mengkritisi ke sini di arahnya kayak mau framing Islam tuh cuma tahu hafal doang, nggak paham ayat. Oh ya udah, kalau kalian mendiskreditkan Islam demikian, sepaham apa kalian sama kitab kalian? Gini deh, aku membangun tesis, silakan kalian bantah. Kenapa umat muslim mengatakan kalian sangat jauh dari pemahaman Bible itu sendiri ya, perjanjian baru terutama. Jangankan dihafal, dipahami aja mungkin nggak akan sampai itu ya. Karena begini bre, yang disuguhkan oleh kitab kalian yang dari LAI ini itu tuh semuanya subtitle semua gitu. Ini subtitle dari awal ya, dari awal ini Indonesia semua. Bayangkan dari awal sampai ekor-ekor Bible ini lembarannya itu terjemahan subtitle semua gitu. Ya. Lalu yang kedua, 20 kali kalian pergi ke gereja dikenalkan sama huruf-huruf kayak gini itu aja mustahil ada satu kali dari 20 kali pertemuan sekolah mingguan itu. Yang disuguhkan oleh pendeta-pendeta itu apa sih? Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Keren kali. Gitu. Ya, jadi coba nih dikit lagi. Dikenalkanlah kalian sama Yunani gini dan cara bacanya. Nemulah kalian dua versi begini. Yang satu mengatakan tautain beta bara egeneto pirantu, hal itu terjadi di beta bara pirantu Yordano, seberang sungai Yordan, opoen Yohanes Baptizon, di mana tempat itu menjadi tempat Yohanes itu membaptis. Sementara di
versi lainnya, Tautain Betania Egineto Pirantu Yordano. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, Opoen Yohanes Baptizon, di mana tempat Yohanes itu membaptis. Di sini dikatakan Betania, Inggrisnya ini Betania kawan-kawan ya. Di sini beta bara, ya, huruf beta, heta, theta, alpha, beta, alpha, rho, alpha. Di sini Betania nih, beta, heta, theta, auta, nu, iota, alpha. Kalau kita lihat ke dalam peta kawan-kawan ya, ini tempatnya itu jauh sekali berbeda itu. Dua titik ini loh. kali. Jauh kali. Jadi ini memang bukan hal yang krusial bagi imanan kalian. Ini nggak membahas soal ketuhanan juga. Tapi kalau hal-hal yang kecil begini aja diremeh-temehin, apalagi dengan hal-hal yang besar. Iya. Jadi Bang Alfi, saya kesalnya tadi ketika dia mengatakan ada kok yang bisa menghafal Bible. Nathan, saya barusan ini orang-orang Muslim maupun Oten di bawah udah pernah pergi ke rumahnya si Nathan. Nathan itu saya sebutkan satu firman sama dia, ya 1 Korintus 6 ayat 10. Dia bilang, bentar ya Bang, saya lihat dulu, saya buka dulu, saya baca. Orang yang menghafal itu, dia tidak seperti itu. Dia tidak perlu buka buku, Bible-nya, tidak perlu buka Google. Dia akan nyambung. Seperti di dalam Al-Quran, di dalam orang Muslim. Cara menguji orang hafiz Quran itu, dibacakan ayat, lalu disambungnya. Ayat acak. Itu namanya penghafal. Oke, katanya tidak ada penghafal. Oh saudaraku, kau belum kenal namanya The Catholic University of America. The University of Otago. Ya, belum kenal dia. University of Andres, Trinity Waters University. Belum kenal dia. University of Brooks, Loyola University of Chicago. Banyak. Ada berapa? Hampir 30 kalau nggak salah itu. Ya, sekolah atau universitas terbesar tentang penginjilan. Itu diajari mereka dari kecil. Ada asramanya. Mereka hidup di sana. Lah, loh kau pula yang bilang kayak gini, kami tidak diajari. Ya kamu, karena kau di kedudukan kau di Indonesia. Yang saya tanyakan, sebutkan satu orang aja yang bisa menghafal di dunia ini perjanjian baru aja. Dari pihak Kristen. Kok itu aja susah kok gitu. Sebutkan, jangankan dulu 2-3 orang, 1 orang aja. Kau sebutkan Nathan, makanya saya terpancing emosionalnya. Nathan pula kau sebutkan. Nathan itu kau jelaskan pula, Nathan itu udah buta. Ya justru karena kebutaan dia. Bukan hanya buta secara fisik. Mohon maaf, saya bukan framing, bukan kasar, bukan merendai. Buta secara logika pun dia dapat. Bisa pula Anda menyatakan jawaban Anda kepada saya, Nathan. Bentar lagi. Itu lagi Jimen. Ya Jackson itu ajak bicara biar ada. Iya, Michael, ya Bang Michael. Oke ya, Bang Michael, mohon izin. Saya ingat tadi. Michael Jackson maksudnya. Iya, Michael Anda Jackson tadi gitu. Bang Michael monitor. Oke, lagi subuh itu. Ya. Oh, Saya ingat tadi typing Anda tadi di bawah. Berarti yang lebih etis itu untuk berdemo itu berkaitan tentang hal kata Allah, itu adalah umat Islam lebih etis. Saudaraku, sebenarnya tidak cocok dikatakan lebih etis. Etis itu tahu nggak apa itu definisi etis itu? Lebih cocok gitu. Iya, lebih pantas. Lebih pantas. Etis itu sebenarnya orang si pencuri itu yang harusnya tahu diri, itu lebih etis, Bang. Gitu. Iya, saya paham. Tapi kan LAI kan nggak mau. Sehingga mau tidak mau kita harus mendemokan itu. Iya, jangan gunakan lebih etis seolah-olah itu adalah apa kami tanggung jawab kami gitu. Itu tanggung jawab gini loh, Bang. Kalau kita udah merasa mencuri dan orang mengetahui itu secara umum, secara publik, etisnya seperti apa? Kita mengakui atau hanya diam aja? Ya karena saya masih di pro Kristiani gitu aja. Oh, makanya jangan kasih ucapan Tunggu, Saya nggak bisa. Jimen tunggu, karena cari mualaf biasanya. Wifi naik. Yang di bawah itu siapa? Wifi. Naik, dialog dengan Jimen, Bang Wifi. Apa? VP. Oh iya, VIP.
Aduh, Siti Siti. aja lah. Siti lebih mudah ya. Bang Siti. Ini katanya senang sama mualaf ya. Ada Jimen, silakan naik. Tapi Ustaz, ada laki-laki di sini kan Ustaz. Namanya tuh Molly gitu kan. Kayak nama cewek kan. Tapi nama panjangnya tuh Moliono. Siapa itu? Jokowi. Namanya Moliono kan. Panggilan singkatnya Molly. Iya. Jadi gitu ya Bang Michael Jackson ya. Kalau kita contohnya diketahui kita telah mencuri di ruang publik, diketahui beberapa orang, etisnya itu bukan lebih etis, tetapi etisnya kita karena sudah diketahui harusnya kita yang melapor. Tahu nggak? Kita menyerahkan diri, kita mengakui, lalu kita ubah perbuatan kita, itu namanya etis. Tetapi kalau lucunya ya gini ya, ada kita mencuri, tetapi diketahui beberapa orang, bahkan diketahui banyak orang, lalu orang itu yang mengadukan kita, itu bukan etis, tetapi tidak tahu diri. Mohon maaf Bang, kurang ajar. Karena ada unsur paksaan di situ. Anda harus dipukul dulu, bagaikan paku diketok dulu, ya, bagaikan pahat diketok dulu baru makan. Nah itu tidak etis namanya. Oke. Nah, Yang begitu dong. dirugikan itu sebetulnya kan ya Muslim gitu loh. Ya itu maksud saya loh Bang Jeman. Yang dirugikan Aduh, itu jaringanku merah ya lagi. saya sebagai pro Kristiani ya saya nggak bisa, ya bukannya saya nggak tahu malu gitu. Ya saya sudah ngerti hal semacam ini. Ya dimana kata Allah itu sebetulnya nggak perlu digunakan dalam Bible, ya Elohim aja, pakai Elohim. iya. Ya tapi Makanya kan di sini gini, Bang. saya posisi masih pro gitu, pro Kristiani gitu. Ya, Alfi dikit saya nggak Bang bisa. Jimen. gitu. Lanjut Pi. Sebenarnya dikit aja. Sebenarnya pergerakan dari umat Muslim itu ada Bang. Salah satunya Alfi izin sebutkan nama yayasannya. Ada yayasan Lentera Rohani Institute, LRI dulunya. Kalau Bang Michael ikutin debat dari dulu tuh, mereka yang pakai logo-logo lentera merah itu, ada Bang Moto juga di dalamnya. Itu udah melakukan gugatan Bang. Alfi bisa kasihkan datanya juga tuh. Cuman nggak etis juga kan. Jadi mereka tuh ada melakukan ini gugatan juga ke LAI punya, tentang penggunaan kata Allah, pemahaman frasa Allah. Ada poin-poinnya juga dari orang-orang Lentera Rohani Institute itu kan. Jadi yang ditekankan di surat gugatannya itu pemahaman kata Allah antara Kristen Arab sama Muslim Arab itu sama Bang. Tapi kenapa antara Islam di Indo sama Kristen di Indo itu berbeda gitu. Nah, terus ketidakkonsistenan penerjemahan kata Theos, Theon, dan Kurie sama Kurios itu juga ada kok di kalau dari pihak Ya, Muslim ya. ada yang mewakili, salah satunya Ya, artinya kan sudah Alfi ada sebutkan tadi yang itu. gugat itu ini kan. ya. Jadi kalau dipertanyakan harusnya Islam dong yang bergerak. Oh, ada kok pergerakan. Namun gini Bang, Iya. ada baiknya kalau dari internal pun, misalnya untuk Alfi pun, bukan hanya Bang Michael ya, banyak juga dari teman-teman Kristen di Indo ini yang udah mulai menolak penggunaan kata Allah. Mereka menggunakan versi IMB atau ILT juga Bible ya. Dan nggak ada lagi kata Allah di dalam terjemahannya, yang ada itu Elohim. Tunggu dulu deh. Ini T2 apa? Apa namanya? T22. 22. T22 ya, T22. Bang, Tidur kayaknya kepencet itu sama hidung. oh ya, turunkan aja dulu. Lagi tidur kepencet sama hidungnya gitu kan. Gitu Bang Michael. Jadi Alfi cuma mau nambahin itu aja. Kalau ditanya dari pergerakan umat Muslim, ada kok dari LRI itu, guru-guru Alfi juga tuh, ada Moremoto, Moresueb, Morereski, dan Jadi gini Bang Michael, izin ya Bang Michael ya, izin ya Bang Alpi ya. Jadi kan kita udah dengar dari Bang Alpi ada pergerakan. Nah, kata etis itu sebenarnya nggak cocok karena kami udah ada pergerakan gitu. Dari pihak kami ada pergerakan. Iya. Nah, yang tidak ada pergerakan itu
yang tidak tahu diri. Mohon maaf kata kasarnya seperti itu. Ya, Dia pedih bahasa Bang Jimen ini. mohon maaf. Kami orang Medan kayak gitu ngomong. Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Mohon maaf Bang. ya. Kalau makanya gunakanlah bahasa itu pada tempatnya gitu. Apakah bisa nggak digunakan? Oh, pihak Muslim itu lebih etis, mereka yang mengadu. Sebenarnya nggak perlu mengadu sebenarnya. Tidak perlu ada reaksi. Karena aksi itu sudah disadar dengan sadar penuh. Orang itu mengetahui bahwa kami tidak perlu menggunakan ini. Kenapa tidak dirubah? Sama kayak saya kasih hipotesis tadi Bang. Abang seorang pencuri gitu. Kami mengetahui semuanya. Malah abang diam-diam juga. Itu namanya tidak tahu diri. Mohon maaf Bang. Oke, ya, saya paham analogi itu. Nah, Tapi kan itu dia Bang. saya Mohon maaf Bang. ya saya paham analogi kawan saya awalnya. Ya memang begitu gitu. Tapi kan yang mencuri bukan saya gitu. Oknum gitu. Dimana ya oknum ini bisa kita katakan LAI gitu. Ya saya tidak termasuk dalam LAI. Tapi ya saya sudah disuguhkan dengan terjemahan itu gitu. Iya Bang. Ya saya paham maksud Anda. Iya. Saya paham juga Bang. Iya. Mohon maaf Bang, Ketidaktahuan saya diri. paham Bang. Tetapi saya mengatakan tidak etis gitu. Iya. Ya. Makanya saya katakan jangan gunakan kata tidak etis. Jangan gunakan kata etisnya harus ini, tidak bisa seperti itu Bang. Ya, dari pihak abang itu yang harusnya tahu diri. Satu poin itu. Kedua, kalau abang udah paham, walaupun abang tidak bisa memberikan pengaruh besar kepada orang yang punya kuasa untuk merubah itu kembali, paling tidak dimulai dari diri abang. Apa itu Bang? Ya, membaca Bible itu gunakan kata theos. Itu paling kecil Bang. Ya. Kalau contohnya kita tidak punya pengaruh gitu, tidak punya nama, tidak punya kekuatan. Ya. Ya, itu maksud saya. Nah, gunakan kata theos, jangan malu. Nah, gitu. Kalau abang juga ngotot, tidak apa-apa kami pakai terjemahan. Itu bukan tidak tahu malu lagi, tidak tahu diri. Mohon maaf Bang. Tidak tahu diri. Karena ada langkah kecil yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak mau lakukan. Mohon maaf Bang. Tunggu Jimen, tunggu. Ini Bang Wipi dengan jerangkong. Siapa jerangkong? Jerangkong. Ya siapa ini? Rangkol. Siti Silakan Bang, kenalkan. Muslim apa? Oh kalau WP ini udah kalau dengan saya ini udah bosan saya ini. Mungkin dengan Jimen. Rangkoel itu Pipit berapa kali Ustaz? Enggak masuk-masuk. Rangkoel itu rangkul, Bang Rangkul lagi ngopi dia. Oh iya. Aku kira jerangkong gitu. Oke lanjut Jimen. Wipi. Ya, Wih, wih. Ya mau dialog dengan siapa Bang? boleh sama Jimen aja. Nah iya kalau dengan saya udah bosan. Saya naik dalam menghormatin Ustadz Tata. Wih. Oke lanjut. Jadi temanya apa ini Bang Wipi? Terserah Jimen mau apa? Waduh gawat. Jimen. Terserah Jimen. Ada nggak yang abang tanggapi tadi tentang masalah penggunaan kata Allah tadi? Ada. Apa coba? Gini Jimen, kalau kita bicara asal usul, kita sepakat dulu Islam berasal dari negara Arab. Di Al-Quran pakai bahasa Arab. Seharusnya yang memprotes KLA itu bukan kalian, tetapi kedubes Arab. Karena menyalahgunakan arti dalam bahasa Arab. Clear. Lah serius gua. Serius, Alvin lalu gue sama Jimen kan, man to man. Jadi clear di situ. Karena yang dinamakan yang boleh memprotes adalah original, bukan second hand. Lah benar gue. Harusnya tuh kayak gini. Contoh ya, misalnya nih ada lambang bendera merah putih disalahgunakan di sebuah negara, Indonesia protes. Atau ada bahasa kita, contoh apa ya? Contohnya, misalnya Jokowi diolok-olok di negara lain, negara kita protes. Karena itu berasal dari negara dia asal. Pertanyaan gua, kenapa sampai saat ini tidak ada kedubes Arab yang melayangkan protes KLAI? Kasih gua jawaban. Oke. Jadi kitab suci Al-Quran itu berbahasa apa Bang? Arab. Oke. Penganutnya di dalam Indonesia ini, kami ini seorang muslim berbahasa apa kitab sucinya? Arab. Nama sesembahannya? Gua nggak tahu. Itu jawab kan. aja. Silakan jawab. Kan itu kan hak Anda menjawab. Nah, jadi kalau Anda mengatakan harusnya berbahasa Arab, Anda salah.
Ini mencakup keseluruhan bagi orang yang beriman. Beriman itu ada nama sesembahannya. Tidak harus orang apa, tidak harus orang apa. Seperti abang lah contohnya. Ketika dikatakan bahwa Anda menyatakan di dalam Bible Anda adalah menggunakan bahasa Theos. Apakah hanya orang Yunani aja yang menggunakan bahasa Theos? Nah itu pintar. Abang, Anda orang Indonesia. Itu Gunakan pintar, bahasa Theos juga karena itu menyangkut dengan kitab suci. Kenapa harus Gini. kami yang keberatan? Sabar dulu. Oke. Anda tadi saya tidak celah. Gitu. Kenapa kami harus keberatan? Harusnya kenapa dituntut harus Dubai orang Dubes Arab sana yang harus menuntut? Kenapa kami tidak bisa menuntut? Kami beriman di situ. Kami membaca nama sesembahan kami diambil, dipakai, digunakan. Sementara nama sesembahan kami tidak bisa digunakan sembarangan oleh siapapun. Sebab dia itu adalah nama-nama pencipta yang terpuji, agung, suci, mulia. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, kami tidak bisa mengiyakan bahwa dia itu bisa digunakan sebagai hanya cover. Apalagi diterjemahkan sebagai nama. Bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertuhan esa. Bagi orang-orang yang mentuhankan manusia, tidak cocok memakai namakan Allah. Karena Allah itu dalam Al-Quran berbahasa Arab itu tidak ada anjuran untuk menuhankan manusia. Itu sebenarnya poinnya. Itu jadi jawaban abang tadi. Mohon maaf bang, jawaban anak SD loh bang. Sama halnya seperti abang ini kan. Ya, saya katakan, bang mohon maaf ya bang, abang jangan pakai baca Bible ya bang. Ya, abang jangan beriman kepada Bible. Sebab Bible itu bahasa Yunani. Kalau apapun yang terjadi nanti orang dubes Yunani nanti yang berkeberatan, bukan abang. Sama halnya seperti itu. Logiknya seperti itu. Makanya saya katakan namanya kitab suci itu mencakup keseluruhan, tidak mengenal suku, bangsa, negara mana kau. Karena bagi orang yang percaya, ada namanya di situ adalah religius, ada kepercayaan, ada namanya iman. Tidak dituntut bernegara, tidak dituntut Anda bersuku. Cukup Anda itu berakal dan percaya. Aduh, kok Bang Vipi ini makin nurun lagi lah cara cerdasnya. Dulu kemarin masih enak loh kita diskusi. Gua jawab boleh? Jawab. Mana lebih tinggi ilmunya? No. Mana lebih tinggi ilmunya? Anda atau orang-orang yang memprotes di LAI atau kedubes Arab yang di Indonesia? Oke. Saya ulang ya Bang ya. Enggak, jawab saya. Itu dulu. Iya, sebab ya. Perubahan namanya itu terjadi di mana? Indonesia. Sengketa problem masalahnya itu terjadi di Indonesia. Yang mudah akses untuk merubah, yang punya kuasa untuk merubah itu, mengembalikan pada posisinya nama tersebut, keberadaannya di mana? Indonesia. Namanya LAI kan? No. Aduh, mampus. Menteri Agama dong. Menteri Agama. Karena Menteri Agama mensahkan. Loh, Menteri Jelas Agama gini saudaraku. Menteri Anda Agama tahu mensahkan undang-undang. Kristen. Setuju? Artinya Menteri Agama dengar. mensahkan Alkitab, Dengar. mensahkan Kristen, mensahkan gereja. Setuju? Anda paham nggak apa dulu tugas Menteri Agama? Saya nggak paham. Coba Anda jelaskan. Oke, salah satu tugas Menteri Agama ya, mengaseskan penafsiran-penafsiran yang menurut, ya dengar ya, yang menurut kepercayaan mereka, entah agama dia itu Kristen, agama Katolik, diajukan ke meja Menteri Agama. Udah? Diadakan audit apa itu? Bukan audit mengkaji tentang huruf Allah, tetapi mengkaji apakah ini benar, sudah benar dari pihak kalian. Kata mereka pihak dari Katolik, Kristen sudah benar. Ditandatanganinya. Lalu porsinya Menteri Agama membuat agar tidak ada kegaduhan antara umat beragama. Ya, itu fungsinya. Bukan itu tugasnya menerjemahkan Bible-mu. Paham Anda? Aduh Tuhan, kok ada manusia seperti Bukan. Ya, Anda nggak paham. Nggak kayak gitu, Bos. Saya ulangin ya. Menteri Agama mensahkan agama Kristen. Sepakat? Iya disahkan Bang. Benar. Artinya, dalam disahkan tuh artinya gereja bisa dibangun. Boleh? Iya, terus Alkitab boleh dicetak.
betul? Ya, Orang Kristen boleh beribadah, betul? betul. Artinya apapun yang di situ dalam lingkup itu sudah sah. Tidak bisa diganggu gugat. Iya, begini loh Bang. Pertanyaan saya, kalau ada gereja pakai apa? Pakai apa namanya? Ka'bah, apa kalau di masjid itu yang bulat itu? Apa Mulai sih lagi. namanya? Kubah Oke, itu taruh kubah. Apakah pertanyaan gua kalau ada gereja pakai kubah itu boleh atau enggak? arsitektur bangunan itu nggak terikat sama kepemilikan agama. Nah, itu pintar Bang Alvis. Gini Paham Bang Jimen. Nah, itu ntar gua kasih Jimen dulu sesuai permintaan Tata. Enggak. Ustaz Tata ini kan saya hormatin. Ya itu paham. Pintar tuh jawaban Alvis. Bang, dengar Bang. Tidak dilarang karena itu tidak mengganggu akidah. Iya, dengar ya Bang. Dengar ya Bang. Ya, sudah saya katakan seperti sama Bang Michael tadi. Ya, Abang sah menggunakannya, terserah dalam Bible-mu. Tetapi rasa ketahu diri, ya rasa tahu diri, tahu nggak tahu diri? Ya, di dalam Bible Abang aja penamaan kata Allah itu, ya, itu digunakan tidak etis, digunakan untuk digunakan nama Allah, tetapi theos, merujuk pada perjanjian baru, bahasa Yunani. Kalau tugasnya Menteri Agama itu sudah jelas Bang, ya, menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti agama, membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara juga. Dia menerima di meja dia. Oh, ini menurut kepercayaan kalian di ACC. Ini soal terjemahan, penamaan. Itu beda lagi tugasnya Bang. Itu LAI. Jangan dicampur adukan. Gini loh Bang, abangku yang ganteng. Dia kan kalau mau mensahkan tuh kan dilihat Alkitabnya, dilihat bukunya, kitab sucinya. Betul? Apakah kitab sucinya melenceng atau tidak? Betul? Apakah kitab sucinya ini jelas atau tidak? Betul? Bang, Artinya kalau sudah disahkan, what's the problem? Saya kasih contoh gini. Anda Bang tadi lompat-lompat loh mengatakan sebenarnya. sebentar Bang. Kalau kita bicara kaidah, sebentar. Kalau kita bicara kaidah dalam Kristen, Allah kami adalah Allah bangsa Israel. Di luar itu berhala. Bagaimana perasaan agama lain? Kan Menteri Agama nggak lihat di situ, Bos. Menteri Agama tidak melihat dari sisi situ. Bang. Saya ulangin ya. Aduh. Seperti Abang nganggap tadi, sebagai contoh, di Kristen Yesus Tuhan, di agama Abang Yesus bukan Tuhan. Kami tersinggung nggak? Tapi nggak level di situ kita bermain. Kita Bang, bicara yang namanya Menteri Agama undang-undang. sudah saya jelaskan tugasnya apa. Dia tidak ngurusin untuk terjemahan. Dia tidak punya urusan di situ. Artinya Menteri menurut- Agama, dengar, diam dulu. Oke. Menteri Agama tidak paham tentang Weda. Dia tidak paham tentang Injil. Dia tidak membaca keseluruhan seperti orang-orang pendeta. Tugasnya beda. Dia itu pada penyelenggara negara agar umat beragama ini tidak saling bentrok. Itu tugasnya. Dia pembantu dari di bawah pengawasan presiden. Abang jangan lari-lari lompat-lompat. Yang saya bahas tadi itu kata Allah. Kata Allah itu karena abang sudah tahu diri, itu sebenarnya tidak etis kami gunakan. Tidak perlu abang mengungkapkan lagi. Harus dubes. Ya, harus dubes Arab Saudi yang harus menuntut. Itu orang bodoh yang berasumsi, berargumentasi seperti itu. Abang udah tahu nih, pihak abang mencuri. Keluarga abang mencuri. Abang udah tahu. Tetapi abang suruh, biarkan mereka dulu untuk mengadu, melapor, menggugat. Etis enggak? Tidak etis. Kok aneh ya? Pertanyaan gua, saya kutip kata-kata Bang, Menteri Agama supaya agama tidak bentrok, betul? Aduh. Betul kan? Bang. Pertanyaan gua, Saya tanya tugas Menteri Agama apa? tahu nggak kata Allah di Alkitab? Sebentar. Tugas Menteri Agama apa dulu, Bang? Jawab Menteri dulu itu Agama tugas tahu nggak Menteri kata Agama Allah apa, di Bang? Alkitab? Sabar. Pertanyaan gua, nggak jawab dulu. Nanti gua jawab. Pertanyaan gua, apakah Kementerian Agama tahu ada Allah di Alkitab? Bang, penerbit Bible itu Bang, dengarin. Penerbit Bible itu bukan Menteri Agama. Itu Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi melalui persetujuannya melalui agama, tidak bisa Iya kitab Bang, suci. dia menerima, Sebentar. bukan berarti dia harus mengintervensi, mengkalkulasikan tiap lembaran. Itu bukan kerjaan dia, tugasnya Nah, itu beda. pinter. Kalimat itu yang gue tunggu, intervensi. Tidak boleh agama lain intervensi agama yang lain. Artinya kalau kami menggunakan Allah, kalian tidak boleh intervensi, bos. Beda kami ini orang penganut.
Tugasnya jadi- Kementerian Agama itu Vipi ya, dia menjaga agar tidak kacau antara umat beragama. Penyelenggara Oke, tidak kacau. negara, paham nggak Anda? Sepakat. Saya sepakat Menteri Agama supaya antar umat tidak kacau ya. Tugas Eh, kami. Pertanyaan Dengarin dulu. gua, Kementerian Agama dengarin. tahu nggak kata Allah di Tugas, Alkitab? dengarin. Enggak, Tugas jawab LAI apa? gua. Tugas LAI apa? Jawab. Tugas Oke. LAI apa? Tugas LAI membuat kitab suci. Apa? Iya, tugas LKI mencetak kitab suci. Mencetak kitab suci, Betul. menerjemahkan atau mencetak kitab suci. Ya menerjemahkan juga termasuk. Kan mencetak. Aduh, mampus, nggak nyambung dia ini. Oke, Apa bedanya menerjemahkan. mencetak? Saya ikutin kata Anda menerjemahkan. Terus Alfi boleh masuk dikit? Boleh, dikit aja. boleh Bang Alfi. Alfi mau nunjukin data. Bang Jip, bantu atau moderator yang lain. Gini. Alfi buka kamera ya. Aduh. Kalau berbicara soal kitab suci, sorry ya, aku agak pelan ya soalnya di rumah lagi tenang. Kalau merujuk pada kitab suci, ini kan yang di depanku ini kan kata pengantar dari Al-Quran nih, terjemah Al-Quran dan tafsir. Di sini, di bawahnya, ini ada dikatakan begini, pengantarnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan surat keputusan, ada nih surat keputusannya nih, tahun-tahun dan segala macamnya, Iya. dan isi-isi penerjemahnya. Oke, sekarang kita geser dulu Al-Qur'annya ke depan. Bang, ada nggak di sini Bang? Di Bible Abang nih Bang. Kata Kementerian Agama gitu, ada nggak Bang? LAI. Kita lihat pengantar LAI. Oke. Ya, ISBN format translation teks Alkitab terjemahan baru edisi hak cipta dilindungi undang-undang pengutipan dan pengadaan dilakukan mana coba bantu aku dulu cari kata Kementerian Agama di sini. Nah, bodohnya minta ampun, nggak ngerti dia. Tugas Bodoh. Menteri Saya Agama. jawab boleh. Tidak ada dalam sebuah undang-undang harus mencatatkan izinnya dalam buku itu. Betul. Tidak ada. Berarti ilegal. Lah, bukan ilegal. Kalau LI ilegal udah ditutup Salemba. Salemba udah ditutup. Paling gampang menutup sebuah organisasi apabila dia tidak ada Oh izinnya. enggak, Paling gampang. itu bukan organisasi, itu yayasan. Ya, sama. Oke lah yayasan apapun itunya. Artinya dia berbadan hukum. Ada undang-undang yang melindunginya. Enggak pula, kok salah juga, itu lembaga bukan yayasan. Iya. Oke, apapun itu Udah namanya kali yayasan digocek lembaga, dia nih. tetapi ada undang-undang yang melindunginya. Sama Ya, kayak API. padahal API dari kan- awal udah saya API kesampaikan dinyatakan loh, sah itu bukan karena ada tugas. surat SK. Terus sebentar, API sah kan ada SK-nya. Masa sekelas LAI nggak ada SK-nya? Nggak mungkin dong. API aja ada. Contoh kecil. Makanya saya katakan, apabila Kementerian Agama sudah mensahkan sebuah agama, include dengan tempat ibadahnya, include dengan buku, apa istilahnya, kitab sucinya, tidak ada intervensi dari agama lain, boleh mengintervensi kitab suci tersebut. Clear di situ. Buktinya selama ini orang-orang di Bali itu nggak tahu bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa itu kalian adopsi ke dalam terjemahan Bible bahasa Bali. Abang, pertanyaan gua di Kementerian Agama, agamanya apa aja? Ada 6 kan? Semua Ada pasti 6. tahu. Clear. Abang tahu dari mana kalau semuanya pasti tahu? Pertanyaan gua Bang, kalau memang Kementerian Agama tidak menseleksi, harusnya banyak agama Bang. Tapi kenapa hanya Bang. 6? Karena memang belum seleksi. Kenapa diterima di bangsa Izin Bang Indonesia? Alfi, Bang izin ya Bang Vipi ya. Dari Iya, awal di kita situ. membahas tentang nama Tuhan loh. Bang, pertanyaan kalau nama Tuhan itu sudah termasuk ke akidah. Enggak gini Iman. ya saudaraku ya. Kita bicara Kalian gini mencatatkan ya. nama kan? Gini Nama dengar undang-undang. Kita bicara dengar izin, Vipi. ayo. Vipi, diam dulu Vipi. Apa Ya. itu? Ada penyembah tai sapi pun, ada penyembah patung ya. Dalam urusan agama dia itu tidak ada urusan Menteri Agama, tidak diurusi. Tidak ada urusan kami juga. Karena dia hanya mengurusi tentang ketentraman ya antar umat beragama. Itu satu poin. Satu ya. Makanya lihat dulu, rujuk dulu tugas Menteri Agama itu apa. Ya, yang kita bahas dari awal itu adalah penamaan Tuhan. Anda paham nggak? Penamaan Tuhan itu Anda tahu nggak?
di dalam yang dikeluarkan LAI yang punya kuasa hak paten untuk punya kuasa untuk merubah, mengubah, memberikan nama itu mengambil nama dari Allah dari bahasa Al-Quran Arab. Ya, jadi jangan kemana-mana kau dulu. Urusan Menteri Agama itu bukan urusannya itu siapa nama Tuhanmu ditulisnya. Ini nama Tuhan ini bersalahan. Enggak itu urusannya. Saya mau tunjukkan ini tugas di mana di sini urusan tugas pokoknya Menteri Agama menyatakan bahwa salah satu urusan dia adalah penamaan Tuhan di dalam setiap kitab suci. Di mana, saudara? Bukan. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya bilang Kementerian Agama yang mensahkan sebuah agama. Ngeles lagi ini. Benar. Nggak ngeles. Tugas Kementerian Agama adalah mensahkan sebuah agama. Betul? Ini dengar. Kenapa Kementerian semua Agama agama punya disahkan? tugas. Karena ada. Diam dulu. Oke, apa? Diam Kasih gua data. dulu. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bukan soal penamaan nama sesembahan. Betul. Ya, betul. Dengar ya. Dengar. Di Indonesia ini ada yang menyembah patung. Apakah dilanggar? Sementara ketuhanannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada Tuhannya 3. Ada Tuhan yang berinkarnasi. Sementara di dalam sebagai warga negara Indonesia harus Tuhannya Esa. Syarat sebagai Pancasila. Berideologi Pancasila. Ada nggak dituntut seperti itu? Tidak. Karena itu bukan tugas mereka. Apalagi khususnya Menteri Agama. Penyembah batu aja dia menyembah batu. Dia tidak mengurusi itu. Tugasnya berbeda, saudaraku. LAI itu tugasnya adalah dalam Bible-mu. Nama Tuhan itu harus dirubah. Itu tugas kewenangan siapa? LAI. Kok kemana-mana sih kau ini? Aku jawab boleh? Aduh, bodoh. Aku jawab boleh? Kau yang bodoh, kau yang nggak nyambung. Nanya. Kan Pakai data. Saya pakai data. Iya, Yang mensahkan sebuah agama di negara ini siapa? Kementerian Agama kan? Aduh, kita. Bang, saya tuh udah katakan tadi. Jawab Agama gua. penyembah batu aja disahkan, Bang. Kenapa hanya 6? Karena 6 ini yang lulus sensor. Paham? Aduh. Kau daftar agama kau sekarang daftar agama, pasti nggak lulus sensor. Nggak gampang mendaftarkan agama di sebuah negara, kawan. No. Jawab gua. Apakah gampang membuat sebuah agama di sebuah negara? Saya ulang sama Anda. Jawab Jangan gua, lari tidak kemana-mana kau gampang, dulu. karena sensornya Ini banyak. soal penamaan. Kau Seleksinya jangan banyak. kemana-mana. Oke, sekarang kayak gini. Saya ikutin kata Anda. Artinya apa? Berarti agama Kristen sudah lulus sensor, udah lulus seleksi. Mau Bang, itu abang nama udah tahu Tuhan nggak tugas siapa? Menteri Agama tadi apa, Bang? Apa lu Mau itu sensor? Kok kira lulus film sensor. bokep? Memang Buktinya ada. Bukti memang kami film. bisa berdiri di Indonesia. Lah benar. Sekarang pertanyaan gua, kau daftar agama pasti ditolak. Karena kau nggak lulus sensor. Karena di sana itu 6 agama ada di situ semua. Dia menseleksi. Lulus sensor. Wah benar gua. Serius. Berarti Anda Oke. sepele sama pemuka agama di Kementerian Agama. Oi Pipi, jangan kebanyakan jawab minum gua. kiranti. Jawab Jangan gua. kebanyakan minum kiranti lah Pipi. Gini Pipi ya. Pemuka agama di Kementerian Agama ilmunya pendek atau tinggi? Gua tanya. Sekarang yang mengesahkan agama itu Kementerian Agama atau DPR? Enggak Mensahkan agama. Oke. Kita dialog anu aja, Wipi. Kita dialog pakai data-data dalil. Iya, nama Allah Sama tadi. Jangan Menteri, kemana-mana Menteri. dulu. Jangan lari ke KUA. Pada usah dulu. Ayo kita anu aja. Ya dia mulai, Enggak. Pak Ustadz, dia Dia- mulai. Gue jawab. Enggak, dari awal Anda narasikan harusnya yang menggugat itu kedubes Arab, itu udah gabrul. Sejak kapan kedubes itu mempermasalahkan terjemahan? Itu diplomatik kuclu. Aduh, jangan kebanyakan kok minum Coca-Cola gitu. Apabila Aduh. suatu negara tersinggung dengan kelakuan negara lain, itu guna kedubes. Paham? Saya ulangin ya, apabila suatu negara tersinggung dengan negara lain, itulah gunanya dubes. Pada saat Kristen Indo, Kristen Arab dan Islam Arab itu nggak ada mempermasalahkan kata Allah. Karena kenapa? Allah di sana itu dijadikan sebagai Ismul Ilah, nama Tuhan, proper name jatuhnya, isim alam, koridornya. Saya nggak bilang di negara Arab, saya bilang negara kita. Kan saya bilang, Loh, kalau jadi suatu negara ngapain? tersinggung dengan negara lain, kedubes yang bergerak. Kalau orang Arab tersinggung dengan yang dilakukan Kristen Indonesia, orang Arab yang bergerak, kedubesnya. Anda mengasalahartikan arti dari bahasa saya. Selesai, bos.
Oh ya udah. Jadi nanti kalau aku mau ngaji, taus, aku berlindung kepada Allah dari Yesus yang terkutuk, itu harus orang Yunani ya yang gugat ya. Gitu. Lah, Nah, ini lari ke menteri-menteri nanti ini kita pakai sekiranya pakai data Bible gitu. Ini lari ke KUA nanti ke menteri. Iya, lari kemana-mana dia. Dia udah tahu kelemahannya. Dia tidak punya data. Ustaz kata nih dewasa. Oke, satu pertanyaannya, VP. Tolong dijawab pakai data. Di mana tertulis tugas Menteri Agama adalah soal terjemahan dan penamaan sesembahan umat beragama? Astaga. Iya, di mana? Di mana? Enggak usah astaga, di mana? Coba. Tugas mereka itu menseleksi, Bos. Oke, di mana tugasnya menseleksi? Di mana tertulis? Kalau kau mau mendaftar sebuah agama, kau daftar kemana? Iya, di mana tugasnya menyatakan bahwa tugas agama Menteri Agama adalah mengseleksi? Pakai data mana? Ya, sekarang pertanyaan gue. Oke, bahasa tertulis ya. Saya Kementerian minta Agama, di mana tujuan- datanya? Gini. Nggak usah banyak kali cakap. Di mana datanya? Tugas Kementerian Agama mendaftarkan sebuah agama bisa Pipi. didaftarkan di negara itu di Kementerian Agama. Sepakat? Nggak, itu. Pipi. Saya Pipi. ralat. Saya Saya simple. ralat. Kau jawab Saya dulu ralat. baru ku jawab nanti samamu. Saya ralat. Di mana tugasnya Menteri Agama tertulis maupun secara undang-undang ataupun secara tertulis visi misi Menteri Agama bahwa tugasnya salah satunya adalah menseleksi agama. Coba di mana? Menseleksi agama? Ya. Iya. Agama Atau diseleksi, terjemahan. Oh iya jelas. Kalau nggak banyak agama. Oh sabar. Iya, gua di kasih mana, undang-undang. di mana, di Iya, mana sabar. tertulis? Ya, oke. Agama Gua diseleksi. Menseleksi. Emangnya agama mau daftar PNS? Seleksi. Kalau kayak Sensor gitu, lagi dipakainya anjir agama bahasanya. di dunia ini lebih dari 40.000. Kenapa hanya 6 di Indonesia? 4.000. Iya, di mana dulu datanya? Kau Nah, belum. Empat ribu, kan, ya? nih. Ya, sebentar. 4.000. Kau dapat dari mana 40.000? Iya, 4.000. Ya. Asbun aja di. Kenapa jadi agama orang. Indonesia nggak 4.000? Karena 4.000 itu tidak cocok di Indonesia. Tidak bisa dipakai di Indonesia. Udah nggak usah Dia- panjang, mana datanya? Sebentar. Panjang kali kau. Buktinya gini, Bre. Yang di KTP memang 6, tapi yang ada di Indonesia ini banyak. Kejawen, Parmalim, dan sebagainya. Anda jangan menutup diri dari keagamaan atau keyakinan seperti itu. Jadi gimana Pipi? Kurang kenceng kah kipasku yang kusodorkan ke kau deh? Enggak, kita tadi membahas tentang kenapa ya Alpi ya, tentang penamaan gitu. Kenapa tidak dirubah? Dia malah ke dubes. Dubes itu urusan antara negara, diplomatik lebih tepatnya gitu. Lompat lagi dia ke Menteri Agama. Nah, makanya saya tanya, tugas Menteri Agama itu apa sih? Apa urusannya di dalam Bible-mu? Tunggu dulu, men. Ini Mon ini sama tahu menteri, Ibu Menteri. Coba, Bang Mon. Bang Menteri. Ini siapa ini? Bang Pipi. Yang pakai songkok kulit ini siapa? Bang siapa ini? Kok kulit kan? Apa? Bentar. Cari Biar diganti kalau udah ngomong gitu. Mbak Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bertahan Itu- dari semalam sampai pagi nih. Hebat juga tuh. Kenapa Mbak? Kenapa? Menarik sekali isu-isunya. Tapi kadang-kadangnya bikin kegiatan juga. Menteri Ronda ini. Mbak Mon, Yang Mbak Mon segala kok belum? menteri lah. Mbak Mon kok belum ini? Belum tidur? Baru bangun kan? Baru bangun nih. Tempat kerja sudah. Iya, Mbak Mon. Di sana ada ini nggak? Ada cuka nggak? Kasih ke Bang Vivi nih biar diminum dia, Mbak Mon. biar luntur asin-asin di kepalanya itu kan. Banyak cuka tuh di sini. Cuka jenis apa saja kau mau. Ah, Aduh. Tapi iyalah. kebanyakan minum air laut ini Bang Vivi ini asin semua isi kepalanya. Ya, silakan mau disampaikan apa Bu Menteri Bu Mon. Terus ya lah, saya memang selalu tertarik dengan apa
live-nya Api memang selalu ada lah. Itu sejak kira macam di bawah saja lah, Cik. Menyimak benda-benda begitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, nanti Gimana? Ya, cari data tugasnya menteri menseleksi kitab suci kau. Loh, saya nggak gini. Ya mana datanya? Udah nggak usah panjang ini nanti. Ya, enggak, saya kan kasih. Ya, enggak, bahasanya nggak kayak gitu. Bahasanya diplomatis lah. Lagi. Gini loh, sebuah agama bisa didaftarkan, pasti dilihat tempat ibadahnya, pasti dilihat kitab sucinya. Gitu loh, itu satu struktur, suatu struktur yang tidak bisa dipisahkan, bukan dipisah-pisah. Bang Vipi, Anda lompat-lompat loh. Dari awal tadi saya hanya simpel loh. Itu kenapa nggak diterjemahkan gitu? Kenapa tidak dirubah tugasnya LAI seperti itu? Harusnya paling tidak tahu diri, itu kan? Udah mudah itu, udah jawaban yang paling benar itu, Bang. Nggak ada lagi jawaban yang paling benar dari situ. Datang abang membahas dubes. Tidak emang Dubes ayo, dari tadi kayak kayak gitu terus dari tadi. Gimana aja? Yang sekiranya pakai Bible gitu. Kan Gimen ini mualaf nih. Wifi ini kan penasaran nih sama mualaf gitu ya. Oh yo, abang mau pakai Bible, ngotot pakai Bible gitu. Gimen, nih gua ngasih lu open cam. Pula Bang Daman. Sabar. Assalamualaikum Bang Daman. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi ngajak ke kokas tapi nggak jadi. Wah parah Vipi. Gua ada suara dia. Apa? Kenapa? Nanti gua jelasin. Di DM siapa? Ya? Ini. Di DM siapa? Menteri. Besar kali suara dia. Mana? Di DM siapa? Mana noise cancellingnya? Masuk semua loh suara di samping itu. Oh ya masuk semua. Udah aku kecilin loh. Udah nanti. Gimen. Nih, Kementerian RI syarat agar suatu kelompok atau keyakinan diakui sebagai agama Indonesia adalah memiliki ajaran yang berbeda dengan agama lain, memiliki sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlahnya minimal, memiliki organisasi yang mewakili mereka berkegiatan. Kelar, yang berbeda. Berbeda. Itu artinya dalam Kementerian Agama sudah meyakini bahwa kitab suci saya sama kitab suci Anda berbeda. Ya sudah. Itu jawaban dari AI ya, AI. Oh, kamu undang-undangnya benar. Ya gue cari dulu buku undang-undang. Sabar. Oh, cari lagi. Undang-undang. Nunggu lagi kita sampai imsak nih, guys. Iya, buku undang-undangnya tebal. Sabar. Tunggu, ini masalah apa? Masalah hafal Allah lagi? Iya. Masalah hafal Allah lagi? Iya, dari Dubes ke Menteri Agama dia. Habis itu sekarang tugasnya Menteri Agama, itu tugasnya kata VP mengseleksi nama sesembahan orang. Itu tugas Menteri Agama. Masa yang Saya boleh tunjukkan tugas Menteri Agama apa? menggugat? Dia nggak terima. Jangan dipelintir gini Bang Daman, gue kasih tau ya. Kan gue bilang, sebuah agama bisa didaftarkan di sebuah negara tentu memiliki syarat. Enggak. Kita topik kita dari awal VP, bukan itu. Dengar dulu. Syarat yang jelas, salah satunya memiliki rumah ibadah, memiliki kitab suci, betul? Pipi, dari awal topik kita, nama Allah itu bisa nggak digunakan oleh Oten sebagai nama sesembahan dia? Boleh. Dasar kau apa? Gini, kalau boleh harus adanya pertanggungjawaban dong, kan gitu ya. Baru kami bolehin. Contoh. Coba besarin aku. Coba besarin. Biar aku jelasin ke VP. Contoh pertanggungjawaban dari Islam, VP. Gini, pertanggungjawaban dari Islam, lafal Allah itu ketika ditambahkan alif lam itu gini. Ada yang namanya tanwin. Walaupun lu nggak paham nggak apa-apa dah. Ada yang namanya tanwin dalam bahasa Arab, ada yang namanya tanwin, ada yang namanya alif lam. Jika disebutkan dengan tanwin, maka sifatnya itu umum. Jika disebutkan dengan alif lam, maka sifatnya khusus. Contoh, disebutkan kata-kata ilahun, maka Tuhan. Kalau disebutkan kata Tuhan, maka pemahamannya banyak, luas. Berarti apapun yang menjadi sesembahan itu adalah Tuhan.
Tapi kalau ditambahkan alif lam pada kata-kata ilahud sehingga menjadi lafal Allah dan itu menjadi alamiah dan penamaan, oke, maka itu menjadi khusus untuk satu Tuhan dan menjadi satu nama Tuhan. Dinamakan dengan alamiah. Itu dinamakan pertanggungjawaban. Terus alif lam situ ada 3 faedah. Di dalam bahasa Arab, setiap kata itu mewakili satu faedah. Contoh, ada namanya alif lam ahdi zikri, ahdi sini, adil huduri. Di mana lafal Allah, lafal jalalah itu lafal paling ma'rifah di atas ma'rifah karena memiliki 3 faedah. Apa 3 faedah? Pertama, ahdi zikri. Kapanpun kamu menyebutkan Tuhan, maka Tuhannya adalah Allah, sekalipun kamu menyembah selain Allah. Terus yang kedua, ahdi zihni. Apapun yang kamu fikirkan tentang Tuhan, yang Tuhannya tetap Allah, sekalipun yang kamu sembah selama ini bukan Allah. Yang ketiga, adil huduri. Apapun yang kamu sembah, yang kamu katakan Tuhan, yang Tuhan itu tetap Allah dari awal kamu hidup sampai kamu mati, sampai kamu selesai. Udah, itu pertanggungjawaban. Terus, kenapa Al-Quran menulis dengan bahasa Arab? Karena sastra bahasa Arab paling mencakupi di antara apa yang harus dijelaskan Al-Quran. Karena apa? Penjelasan daripada Al-Quran itu terlalu luas, sehingga butuhnya bahasa yang dapat mengekang segala pemahaman Al-Quran. Makanya diambillah bahasa Arab. Karena terkenalnya bahasa Arab dengan sastrawi dan faidatil huruf. Di mana faidatul huruf itu mengekang semua pemahaman. Itu. Sekarang pertanyaan aku ke Vipi. Pertama, Bible bahasanya Ibrani dan Yunani. Oke? Sekarang. Terus Kristen banyak. Dari Brazil ada, Spanyol ada, dan semuanya ada. Pertanyaan aku satu aja. Anggaplah lafal Allah itu lebih duluan Kristen daripada Islam. Oke, kita anggap seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa harus ke Arab? Kenapa nggak nyerap ke Brazil? Oke. Contoh, dasar kata Anda Theos. Kenapa nggak nyerap misalnya ke Brazil? Aku mau pakai bahasa Brazil. Nah, atau aku mau pakai bahasa Spanyol. Kenapa nyerap ke Arab? Pertama, Bang ya. Bang Daman, yang pertama, di Alkitab itu tulisannya Allah dan kami membaca Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu lolos sensor di Kementerian Agama? Lolos Selesai di situ, selesai. Kalau sebentar, yang ketiga, sebentar Abang. Yang ketiga, kalau memang itu kalimat dan kata yang sakral dan itu berbahasa Arab, makanya saya katakan tadi, kenapa nggak kedubes Arab yang melakukan keberatan ke LAI? Kata-kata itu Vipi ada hakikat, ada serapan. Kamu pasti dulu belajar bahasa Indonesia deh. Kamu tahu nggak ekonomi diambil dari mana? Ekos, nomos, cocok. Dah, terus demokrasi, demos krotos, domos krotos. Cocok nggak ke demokrasi? Cocok. Evangelion jadi Injil, jauh banget. Udah, Theos jadi Allah, jauh banget. Terus Biblos jadi Alkitab, jauh banget. Pertanyaan gua, kenapa ke Arab? Sekali lagi. Yang pertama, ini ujian dan sorry ya guys, aku tadi kelihatan map. Kenapa? Oke, silakan. bahwa sebenarnya menurut saya Kristen, Protestan, dan Katolik di Indonesia ini sudah memiliki kekeliruan yang sangat-sangat kelewatan. Itu yang pertama. Saya ini pendeta mula-mula. Pada dasarnya memang di dalam original text paper atau bolehlah di luar daripada Indonesia seperti Holy Bible atau American Standard Bible itu tidak ada sama sekali tekstual ya yang menuliskan lapas Allah itu sebagai sesembahan orang Kristen. Bahkan di original paper text-nya pun tidak ada itu kata Allah itu. Jadi kata Allah itu memang sudah di luar dari pemahaman kekristenan dan kekatolikan karena itu tidak ada sama sekali di dasar-dasar keimanan yang tertulis di dalam. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan map. Dengan Alkitabiah sama sekali. Anda kalau masuk ke gereja Amerika Pak Vipi, coba saja Anda sebut nama Allah, mungkin kepala Anda dilempar pakai botol. Karena tidak ada di sana pakai kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kekatolikan, kekristenan ini juga tidak mengenal kata Tuhan. Theos itu bukan Tuhan tetapi dewa. Jadi kalau Anda menyamakan Yesus dengan Tuhan, menyamakan Allah itu dengan Tuhan, atau Bapa itu dengan Tuhan, sumber itu dengan Tuhan, Roh Kudus itu dengan Tuhan, itu tidak tepat.
Karena dulu pemaknaan Yunani ya atau di Romawi itu hanya dikenal dengan istilah-istilah kedewaan. Nanti Anda bolehlah cari kata-kata dasar apa sih theos itu yang sebenarnya dan diperuntukkan untuk apa. Ya. Jadi itu tidak diperuntukkan untuk Tuhan yang seperti Anda maksud di sekarang ini. Jadi menurut saya, kenapa tidak dikembalikan saja kepada bahasa yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Saya jawab deh. Kenapa Saya jawab harus langsung. menggunakan istilah-istilah di luar daripada kekatolikan dan kekristenan? Saya jawab langsung boleh? Jelas kalau Anda nanti sabar jangan dipotong dulu sedikit Saya lagi. jelaskan boleh? Ini pendeta abal-abal ini. Saya jawabkan Pak Pendeta yang terhormat. Jangan internal dong, jangan Ya. menyerang internal ya. Kan Anda nama pendeta. Ya udah, yang terhormat Pak Pendeta, dalam hukum Pak Pendeta, kita kan negara hukum Indonesia. Segala yang tidak tertulis itu boleh. Tetapi ini kan tidak alkitabiah. Sebentar Pak Pendeta, Anda ngomong saya diam. Ada nggak larangan dalam undang-undang kata itu untuk suatu agama? Loncat gue dari Monas. Tidak ada. Jadi kalau kita bicara negara hukum bukan negara agama, kita bicara undang-undang. Segala yang tidak tertulis itu boleh. Mencuri itu kira-kira ada pasalnya enggak? Ada, jangan ada mencuri, tidak boleh mencuri. Penggelapan asal usul Mengambil- identitas itu ada pasalnya enggak? Ada pidananya enggak? Apa? Penggelapan identitas, perubahan asal usul. Ada semua, makanya kita tangkap. Ada. Kenapa Ada semua. mereka tidak bisa menggugat? Contoh, Bukannya tidak bisa, saya terlalu bisa. ganteng. Saya terlalu ganteng sehingga pacar Anda tertarik. Nggak ada undang-undang, saya boleh terlalu ganteng gitu. Segala yang tidak Ya, nggak tertulis masalah. boleh. Udah, nggak dikit. Kita bukan negara. Bang Vipi, oke, kita anggaplah nggak ada larangan. Gini, kita anggap aja nggak ada larangan, Bang Vipi, nggak ada larangan ya. Berarti boleh pakai. Udah, anggap aja boleh pakai. Udah, nggak dengar dulu. Udah, anggap aja boleh pakai. Oke, Bang Vipi. Nah, masalahnya kenapa harus ke Arab? Itu aja aku. Oh, atau gini. Gini, boleh nggak gini kesimpulannya Bang Vipi? Anda boleh pakai, tapi setujui dulu kalau Anda nggak pede dengan bahasa asli daripada Bible. Sehingga Anda sangat menyukai bahasa Al-Quran. Allah, Alkitab, Rasul, Injil, segala bahasa Al-Quran Anda menyukai. Kenapa ke Al-Quran? Suka sama Al-Quran masuk Islam. Nggak usah cantum-cantum di Alkitabnya sendiri. Udah, oke, kami izinin. Tapi akui dulu kalau bahasa Al-Quran itu indah banget. Sehingga Anda mencantumkan itu di kitab Anda. Gimana Bang Pipi? Saya jawab boleh? Kalau kita belajar kenapa suatu bahasa digunakan di daerah itu, karena itu tergantung orang yang di daerah itu bagaimana dia bisa mengimani atau menghayati. Clear. Melayang-layang das air. Menghayati apa Bang Vipi? Akui dulu. Oke bang. Karena nggak ada pasal melarang menggunakan bahasa orang. Oke, kami gunakan ya bahasa abang. Theos kami ganti Allah. Evangelion kami ganti Injil. Apostolos kami ganti Rasul. Karena bahasa Al-Quran lebih indah daripada bahasa asli Bible. Mantap. Oke, Vipi, aman. Gaskan, aman. Setujui dulu kalau Yunani dan Ibrani cuma bahasa sampah daripada bahasa Al-Quran. Sehingga Anda suka mengambil bahasa tersebut, menggunakan di dalam Bible Anda. Karena indahnya bahasa Al-Quran. Ini ujian. Lanjut Bang Pipi. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Begini Pak, sedikit menanggapi Bang Vicky juga. Ya. Sebenarnya cikal bakal dari kata Allah yang disematkan di dalam Bible itu bermula dari keadaan emergensi, kepepet. Apa dasarnya saya katakan itu kepepet pada zaman itu? Karena sampai detik ini tidak ada nama Bapa itu di dalam Bible itu. Jadi orang Kristen, Katolik, orang Protestan tidak ada yang tahu nama Bapa itu siapa. Pada dasarnya begitu. Sementara di Indonesia ini kan harus patuh hukum pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dasar-dasarnya Tuhan itu harus jelas, legal, dan art. Salah satunya memiliki identitas nama. Akhirnya mereka meminjamlah nama sesembahan orang Muslim.
Nah, Aduh, menurut parah saya lagi ini nih, adalah Bang. suatu kemunduran Bang, daripada pendeta yang kekristenan dan terhormat, kekatolikan di pendeta. Indonesia. Terima kasih teman-teman pagi ini ya. Saya menanggapi sedikit Pak Pendeta ya. Ini Iya, Pak pendetanya Pendeta pintar ini banget ngawur. nih. Ngawur ini, ngawur. Bang, kebenaran aja, Bang. Ini Pak Pendeta yang pintar banget ini. Sedikit Bang Pipi. Ini kayaknya sedikit ya. Ini tadi. Ini tadi kan Pak Pendeta ini mengataskan Tuhan. Sebenarnya kata Tuhan itu yang pertama ya Pak Pendeta ya. Itu dibuat tahun berapa dan oleh siapa? Itu oleh seorang misionaris itu membuat kata Tuhan diubah menjadi kata Tuhan. Dan sekarang Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Sementara yang Anda katakan kata-kata Tuhan itu dari seorang misionaris. Itu yang pertama. Makanya pendeta ini terlalu pintar. Jadi otaknya mungkin agak sengklek sedikit ya. Terus gini. Kata-kata Allah kalau Anda lihat sendiri ya, itu bukan pertama kali bukan digunakan oleh orang Islam sendiri. Kalau Anda balik ke Arab Kristen, itu digunakan oleh Kristen Arab pertama kali, bukan oleh orang Islam. Gitu. Jadi kalau Anda mengklaim ini punya Islam, saya nggak tahu ya. Kalau dasarnya mengklaim itu dasarnya apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu secara fakta sejarah yang melihat bahwa kata-kata Allah itu pertama kali digunakan oleh orang Kristen Arab. Pak Kebetulan. Waduh. Saya tanggapi sedikit. Kalau bicara Arab, Enggak. Bentar Pak Pendeta, saya dulu. Oke, Pak Kebenaran udah ngomong itu kan? Bible, bahasa Ibrani Yunani. Oke. Pertanyaan saya satu, oke. Sebelum saya jabarkan dengan bahasa Arab, apa itu lafal Allah? Oke. Anda membawa statement apa? Kristen Arab lebih duluan daripada apa namanya itu? Daripada Islam. Oke. Saya tanya, kenapa bahasanya diserap ke Arab? Kenapa nggak serap ke Brazil? Kenapa nggak serap ke Yunani? Kenapa nggak serap ke Ibrani? Kenapa harus ke Arab? Maka satu yang harus Anda akui, bahasa Al-Quran itu lebih indah daripada bahasa kitab Anda. Ini ujian. otak saya sengklek ya. Saya mau tahu dulu. Apa Anda sudah pernah ke Bahrain, Abu Dhabi, Damam, Kuwait, Al Jazeera? Apa sudah pernah? Apa Anda sudah mengetahui di Arab ada Kristen? Setahu saya atau setahu Anda lah ya. Jangan setahu saya. Kalau setahu saya itu kan menurut saya. Di mana di Arab ada orang Arab memeluk agama Kristen? Pak Kebenaran. Itu di VT saya banyak itu, Bang. Orang-orang Arab nyanyi lagu rohani. Digunakan apa namanya otak ya, jangan kaki. Pak Pendeta, itu di VT saya tuh banyak itu lagu-lagu rohani dari Arab, pakai kata Allah kok. Cek aja. Ada orang Arab yang menyembah Yesus? Coba. Ada. Lihat VT saya. Kalau ada kesana rohaninya ada. Kalau menyembah Yesus itu cuman anda saja. Kok anda saja orang nyanyi di VT kok anda saja. Di VT saya ada. Ya, jadi kalau itu sudah dinyanyikan oleh mereka, artinya mereka itu yang pertama menggunakan. Gue no comment karena segala yang tidak tertulis itu boleh. Gitu loh. Pada dasarnya begini saudara ya, coba begini. Anda Protestan atau Katolik saya tanya? Saya Kristen Tritunggal. Protestan atau Katolik? Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Anda itu kan sudah dikutuk di dalam Konsili Terante. Dikutuk? Terkutuk Anda itu. Terkutuk ya. Kata kau di ya. luar daripada gereja. Jadi sebenarnya kalau cerita masalah kekatolikan Anda pasti nggak nyambung karena Anda bukan Katolik. Anda kan di Jerman markasnya. Kenapa bahas-bahas ke Arab? Kan nggak nyambung. Kita kan Indonesia. Kita kan senyaman mungkin menggunakan bahasa yang kanonisasian di dalam Protestan itu dari mana sumbernya? Saya mau tanya. Pertanyaan gua bos, gini aja. Gampang aja Pak Pendeta yang terhormat. Tidak bisa, Anda tidak bersumber. Masalahnya Anda ini tidak bersanad. Contoh begini. Bukan tidak bersanad, saya kasih contoh. Pengkanonisasian Anda di dalam Protestan itu sumbernya dari mana? Itu yang saya tanya. Anda mau baca dari mana otoritas Martin Luther untuk mengkanonisasikan perjanjian baru di dalam Protestan? Coba. Kalau Anda nggak punya sanadnya, nggak usah diskusi deh sama saya. Dia sebenarnya penyembah Martin Luther, Bang Pendeta. Kalau Anda bersanad, ini Pak, saya pengkanonisasian ini berdasarkan literasi tekstual yang terdapat di dalam gereja mula-mula. Oke. Anda sekarang saya tanya,
Otoritas yang dimiliki oleh Martin Luther itu apa? Pengkanonisasian Anda itu bagaimana judulnya? Kok bisa Anda punya Alkitab Perjanjian Baru di Indonesia ini? Apalagi Anda jelas-jelas ke Jerman. Sekarang Anda ke Jerman. Anda cari apakah Alkitabiah yang ada di Indonesia ini sesuai dengan Alkitabiah yang ada di Jerman? Sesuai dengan yang tertulis persis yang dikanonisasikan oleh Martin Luther, atau berbeda lagi? Jangan-jangan Anda ini kok main bahasa ya? Gini-gini aja Pak Pendeta ya, gini ya. Gini aja Pak Pendeta, kita nggak usah jauh-jauh ke bahasa orang luar, kita bahasa kita sendiri aja. Pak Pendeta yang terhormat, Pak Pendeta tahu nggak arti bujang itu apa? Anda tahu arti bujang itu tahu nggak? Itu bisa dibedakan Contoh kecil aja, arti bujang itu tahu nggak? Makanya saya katakan bahasa ya, itu nama, sesembahan, dan kata-kata. Nilai suatu bahasa itu di mana dia dipakai. Astaga, saya ulang ya, bujang aja. Gak usah jauh-jauh ke bahasa. Terlalu tinggi lah ilmu Anda. Saya yakin ilmu Anda masih S1 kok. Saya mau tanya, arti bujang itu apa artinya? Ya terus? Ya apa artinya? Saya tanya. Orang yang belum menikah berjaka. Nah, bulu janggut. Nah terus? Anda ngomong bujang ke orang Medan, Anda ditabok. Makanya saya katakan sebuah nilai itu, kitab suci itu bukan kamus yang A sama dengan A. No, kitab suci adalah bahasa rohani, bahasa iman. Anda bos. mencuri identitas. Bahasa iman. Dengar dulu ya, identitas ini bukan kata. Ngerti? Kalau kata-kata Anda bentar Pak Pendeta, tahan dulu, saya mau sapa guru saya bentar, saya sapa. Assalamualaikum Ustaz Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mencuri? Tidak ada yang mencuri Pak Pendeta. Makanya ini identitas. Kalau mencuri gini aja. Kenapa yang Anda katakan pencuri itu? Anda punya otoritas tidak untuk menggunakan literasi di luar daripada Alkitabiah. Pertanyaan atau merubah kata-kata tekstual di dalam Alkitabiah. Kalau Anda ada otoritas, oke. Karena kami percaya Tuhan Yesus titik. Kami tidak pernah percaya ada pimpinan selain Tuhan di Yesus. luar daripada kami tidak percaya. Nanti dulu. Ya, saya jawab. Otoritas itu telah diberikan di gereja, tidak ada di luar gereja. Kata siapa otoritas diberikan gereja? Kata saya. Ya udah, kata Pak Pendeta. Ada dasar. Ada Anda dasarnya. siapa? Anda tidak mempunyai otoritas atas apa yang Anda Hanya katakan. kepada Simon Petrus lah diberi kunci kerajaan surga. Ayatnya, kan gua ayatnya. Mana gua ayatnya? Ya kan? Ini hanya untuk umat kasih gua. Ini untuk agama Katolik doang. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jelas tidak Mana ada ayatnya? keselamatan di luar gereja. Barang siapa yang masuk tidak melalui pintu, dia adalah perampok dan pencuri. Pertanyaan gua, di Alkitab ada Kristen, di Alkitab ada Katolik nggak? Ada pengikut Yesus. Ya sudah. Di dalam gereja. Ya clear. Tetapi tidak Jadi di luar Anda jangan gereja serang ya. saya nggak nyerang Anda. Gitu Anda loh. di gereja atau di luar Ya, gereja? Anda jangan serang saya, bilang saya pencuri. Gitu loh. Ya jelas pencuri. Anda tidak memiliki lisensi Kenapa di Alkitab ada nama Kristen? secara Kenapa legal di sah Alkitab dan ada art. Kristen? Anda tidak diberikan otoritas oleh Vatikan. Anda sudah di luar itu. Di mana tertulis di Alkitab hanya Vatikan yang bisa memberikan otoritas. Kami punya gereja, kami harus memiliki izin dari Vatikan, ya, dari keuskupan. Anda punya gereja, dari mana izinnya? Loh, kita bicara apa? Negara kan? Dari negara. Betul, tetapi Dari semua itu harus negara. memiliki izin. Dari Izin. negara, bos. Lah, Harus kalau memiliki Vatikan ngasih izin, gini, kalau Vatikan ngasih izin, negara nggak ngasih izin, lahir nggak gereja? Tidak bisa. Ya sudah selesai. Anda paham Artinya situ. ini penumpang Kita jangan gelap, bicara yang lain. Anda Ya penumpang kalau gelap. Vatikan ngasih izin, negara nggak ngasih izin, lahir nggak Martin gereja? Luther tidak ada Lahir nggak hak gereja? mendirikan agama Protestan karena dia bukan nabi dan rasul. Loh, di mana Agama ada itu harus tertulis? dibawa oleh nabi dan rasul. Tapi kenapa Protestan itu bisa berdiri sementara Martin Luther bukan nabi dan rasul? Tidak ada Keturunan dari tertulis. Abraham. Sama Kristennya kok saling cakar-cakaran ini gimana ini? Iya, tidak ada tertulis, tidak ada tertulis. Pengajaran di Hanya luar nabi nabi yang dan boleh rasul. menyebarkan. Ini gara-gara Pak Sebentar. kebetulan Pendeta ini ini yang menyedot Kristen, ya? api ini tentang istilah kata Allah, kata apa? Waduh. Pendeta jawab gua. Ini diluruskan aja Bang Artinya Jibril. Martin Luther telah melakukan dua hanya pencurian. nabi yang boleh menyebarkan firman Tuhan. Jawab gua. Martin Luther telah mengambil Dikit-dikit Pak Pendeta. Biasanya VIP itu kalau berdoa gini Pak Pendeta, atas nama Putra, Bapa dan Roh Martin Luther, biasanya gitu. Iya. Jawab gua, Pak Pendeta. Sebab Martin Jawab Luther ini gua. sudah 2 kali Sebentar. melakukan pencurian. Bukan, Yang jawab gua, pertama, Pendeta. Jawab Alkitab gua, yang Pak. mereka di dalam Protestan ini tidak memiliki sanad.
Jawab Ya, gua Pak itu Pendeta yang yang pertama. terhormat. Yang kedua, Martin Luther Di tidak mana memiliki ada otoritas tertulis di untuk Alkitab dulu, ini saya Pak nabi yang kebetulan boleh ngomong. membaca firman Vipi, Tuhan. Vipi, Yang sebentar ketiga, Pak Martin kebetulan Luther ngomong bukan nabi ini. dan Pak rasul. kebetulan silakan. Ya, Martin terakhir Luther dari bukan gua. nabi dan rasul, jadi Terakhir dia tidak gua. memiliki otoritas untuk mendirikan Protestan. Ini bukan diskusinya, Mbak ya. Pak kebetulan silakan, Pak kebetulan karena mau ngomong, Pak kebetulan. Vipi sudah Satu sampai. persatu Pak Pendeta, satu persatu dulu. Pak kebetulan. Silakan Pak kebetulan. Ini Pak Pendeta ini Bang, Kristen Bang, atau apa sih Bang agamanya Kebenaran, nih? satu aja. Sebentar Bang, satu Iya, aja, silakan. satu aja. Diam dulu Makasih Vipi, Bang dari tadi kau kebenarannya. pun nggak ada pakai data kau. Diam dulu. Enggak, kebenarannya Diam Bang gua. dulu. Kebenarannya Bang Enggak gua, ada satu yang mau aja. mendengarkan kau. Diam dulu. Pak kebenaran boleh nggak kasih ke saya waktunya? Enggak, bukan Bapak kebenaran yang punya room. Diam dulu. Pak kebenaran dulu yang Silakan. Iya Pak kebenaran kasih ke saya, kenapa Anda marah, Jimen? Pak Aduh, Pendeta, jawab pertanyaan Ya gua. udah Di mana, Pak Vipi udah kasihan lah Vipi. di mana di Alkitab tertulis hanya murid Yesus yang boleh menyebarkan firman Tuhan? Ya, yang pertama Yesus telah memberikan otoritas pengembalaan itu kepada Simon Petrus. Yang kedua, pengembalaan itu harus di dalam gereja. Gereja yang didirikan di atas batu karang itu ialah gereja yang memiliki sanad dari Simon Petrus sampai ke kepausan sampai ke uskupan, yaitu di Vatikan. Tidak boleh di luar daripada itu. Ya, yang kedua saya katakan sama kamu yang terakhir Pakai yang pasal Alkitab. ini. Martin Pakai Alkitab, jangan Luther pakai kata kau. bukan Pakai bagian Alkitab. daripada gereja karena dia sudah dikutuk di konsili Pakai Tridenti Alkitab. bersama Mana pengikut-pengikutnya. ayatnya? Gua nggak butuh congor lu, gua butuh ayat. Gua pakai ayat dari tadi. Mana ayat lu? Lah dari Ayat tadi apa awal yang kamu mau Vipi nggak ngasih data, Vipi ngocongor aja juga. Lah kan karena dia tertulis, makanya boleh. Ya betul. Lah gue selalu pakai ayat, tanya Ustaz Tata. Tapi karena tidak tertulis makanya boleh. Pertanyaan gue, di Tidak mana boleh ayat menambah larangannya? dan mengurang isi daripada Alkitabiah. Itu Mana aturan. ayatnya? Itu Bos, ada mana ayatnya? ayatnya. Melarang orang lain menyebarkan firman Tuhan, mana selain murid Tuhan Yesus? Mana? Oh, kamu tidak ada otoritas. Lah mana ayatnya? Kok nggak ada otoritas? Udah lah, capek gue. Kamu nggak ada otoritas di luar gereja. Suka-suka lu lah, nggak ada ayat berarti clear. Semua orang boleh. Ayat sudah saya sebutkan dari tadi kok. Tidak Berapa? bisa ya. Jadi menurut Berapa ayatnya? saya Ayat berapa? Ayat berapa? agama Kristen ini tidak bisa bertahan di Indonesia. Dasar-dasar utama tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki legalitas, tidak memiliki otoritas dari gereja mula-mula. Karena sebelum pengkanonisasian itu, jujur saja saya katakan, sebelum adanya konsili-konsili itu, mereka mengkutip, mengambil catatan daripada gereja mula-mula. Kamilah pemilik itu semua. Orang Kristen, orang Protestan, orang Katolik tidak memiliki yang namanya hak untuk mengkanonisasikan itu. Tidak memiliki asal-usul, catat, apa namanya itu, garis lurus pandang sejalur, dari atas sampai bawah, nasab lah mungkin bisa dibilang, untuk memiliki hak mengkanonisasikan perjanjian baru. Itu hasil daripada mencuri gereja kami. Mencuri gereja Anda. Ya, terserah Anda. Coba kasih fakta ke Vipi. Tahu nggak sebenarnya Bunda Maria itu lebih duluan disembah daripada Roh Kudus ya? Benar. Dalam Lukas 1 ayat 35, saya baca Lukas 1 ayat 35. Lanjut Bang kebenaran. Kamu kasih waktunya. Apa? Saya kasih waktu ya. Lukas 1 ayat 35 berbunyi, malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Mu dan engkau di sini adalah Maria ditujukan. Ada dua pribadi di dalam Lukas 1 ayat 35 yang berbicara. Jangan dipotong. Percaya yang sama Bunda pertama, Maria. Pribadi malaikat, yang kedua pribadi Maria. Yesus belum ada. Artinya apa? Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi engkau. Itu sudah diberikan otoritas dari Musa siapa? juga dikasih Dari otoritas. Bapa kepada Maria. Musa juga dikasih otoritas. Tetapi dia tidak diberikan kuasa Nuh Allah dikasih yang Maha Tinggi. otoritas. Tetapi Yesus juru selamat. Makanya Yesus kami belum lahir. sembah juru Yesus selamat. belum lahir. Hanya Yesus. Otoritas Karena pemberian tertulis kuasa, di jangan Yohanes dipotong. 3 ayat 16, hanya percaya dia selamat. Oh, hanya tidak bisa. percaya dia kita selamat. Yohanes 3 ayat 16. begini. Kasih gua ayat. Saya kasih ayat. Tolong Yohanes dengar, 3 ayat 18. Ya, Yohanes Saya 3 ayat kasih 18. 3. Lukas 1 ayat 35 dulu saya jelaskan ya. Oke. Bahwa yang didatangi oleh malaikat Maria, yang didatangi oleh Roh Kudus Maria, yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Hal ini dikonfirmasi di dalam Al-Quran, ada di surat Al-Maidah. Apakah engkau dan ibumu mengaku sebagai dua Tuhan?
Jelas pada zaman itu di gereja mula-mula percaya bahwa Bunda Maria juga sebagai Tuhan. Ya. Saya lanjutkan di Lukas 1 ayat 35, sebab anak yang akan engkau lahirkan akan disebut kudus. Hanya kudus, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu telah turun kepada Maria jauh sebelum Yesus lahir. Artinya yang memiliki otoritas sebagai Roh Kudus dan memiliki otoritas kuasa Allah yang maha tinggi itu hanya Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Itu dasarnya. Yang kedua, saya menyangkal ketuhanan Yesus karena di dalam orisinil tekstual literasi tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan tetapi sebagai dewa, karena Theos itu bermakna dewa. Kami dulu percaya bahwa mereka adalah jelmaan dewa-dewi. Oke, Pak Pendeta, ini ayat andalan saya, Yohanes 3 ayat 18. Dengarin. Yang ngomong Yesus, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pertanyaan gua, Pak Pendeta yang terhormat, di muka bumi ini siapa yang berani ngomong seperti ini kecuali Yesus? Siapa yang bisa menghukum dan membebaskan selain dari Tuhan Yesus? Saya jawab, itu ayat sisipan tidak ada di dalam literasi Alkitabiah orisinal. Ayat sisipan lagi, udahlah malas lah gua ngomong. Kamu buka ayatnya di mana kalau ada? Ya terserah lu. Kalau lu tidak percaya Alkitab, ya udah terserah. Gua give up for you. Saya penghafal 40.000 lebih ayat di dalam Alkitab. Saya sudah baca satu persatu jauh sebelum kamu lahir. Kamu sudah S3, S4. Sekarang kamu tunjukkan saya di mana literasi orisinal teksnya. Di mana manuskripnya? Afwan, Pendeta, Pak Pendeta. Pertanyaan gua, Afwan, sebentar. Total ayat di Bible itu 37.000. Kok Bapak bisa hafal 40.000? Keren juga, Pak. Ya karena mereka banyak mendiskon. Contoh dari sekramen kami saja dipotong-potong jadi dua. Jelas saya lebih banyak menghafal daripada dia. Ini ujian dari Allah. Jibril tidak percaya Yohanes 3:18, sudah gue nggak mau ngomongin sama dia. Kalau agama lain itu kan dasarnya Anda tidak punya. Masa gue sesama pengikut Kristus nggak percaya apa yang dikatakan Yesus, kan ngawur namanya. Ya udah selesai. Ya kalau ayat itu saya katakan ayat sisipan sangkal. Lah, lu mengaku pengikut Kristus, tapi kok disangkal? Kenapa semua Alkitab ada Yohanes 3:18? Tidak ada ayat itu. Sama. Kenapa yang memberi kesaksian di sorga? Ada Yohanes 3:18. Bapak sementara ayat itu tidak ada juga. Yohanes 1 ayat 1 tidak ada. Selesai. Kenapa? Berarti kitab Yohanes nggak ada semua? Di mana Yohanes memberikan kesaksian? Ayo. Pak Pendeta, suruh buka aja Yohanes 5:36. Biasanya umatnya Martin Luther itu nggak teguh pendirian. Coba suruh buka Yohanes 5 ayat 36. Coba suruh baca sendiri deh. Coba, katanya tadi kan percaya apa yang dikatakan Yesus. Oke. Coba percaya apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 5 ayat 36. Maka Yohanes 1 ayat 1 itu batal, maka Yohanes 1 ayat 13 itu batal. Coba baca Yohanes 5:36. Yesus yang ngomong langsung. Katanya ya, dia dengar apa yang dikatakan Yesus. Kita lihat sekarang, dia bakal dengar apa yang dikatakan Yesus apa enggak? Coba. Yohanes 5:36, mohon dibacakan. Iya, betul itu kata Pak Pendeta. Yohanes 1:1 itu himna Platonis kan, Pak Pendeta ya? Iya. Yohanes 5 ayat 36 kan juga tertulis di kitab Yohanes, Bang Dharma. Ya udah baca Yohanes 5 ayat 36, tinta merah Yesus yang ngomong. Ya udah baca dulu. Bang Jibril bisa bukakan ataupun dibacain, kita mau tengok VP teguh pendirian nggak mendengar kata-kata Yesus, coba. Atau siapa yang mau membacakan Yohanes 5 ayat 36? Saya nggak mau baca. Oke, bacain yang gede. Ya, yang gede Bang Dharma. Ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke, siapa kesaksian siapa? Kepada kesaksian siapa? Kesaksian Yesus daripada kesaksian Yohanes. Siapa lebih penting? Yesus. Oke, apa kata Yesus? Lanjut. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Ya udah, apa pekerjaannya? Lanjut lagi. Oke. Nggak ditanya pekerjaannya. Bu jawab. Pekerjaannya tau nggak apa? Waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Ini sebagai juru selamat. Yohanes 3:17. Dah ya, lanjut ya. Baca Yohanes 5 ayat 36. Baca lanjutannya. Okay. Pertama, Yesus menjabarkan bahwa ada perintah kepada dia dan dia melaksanakannya. Lanjut lagi, baca lagi.
Aku baca ya. Segala pekerjaan yang serahkan Bapa kepadaku. Apa pekerjaan Yesus menyelamatkan umat manusia? Supaya aku melaksanakannya. Sudah dilaksanakan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, betul. Wa ja'alani mubarakan. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku, betul Bapak? Bahwa Bapa yang mengutus aku. Oke, kita lihat jawaban Vivi. Katanya Yohanes 1 sama Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 13, kesaksian aku lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Kata Yesus. Hari ini Vivi percaya Yohanes 1 ayat 1 apa percaya Yesus di Yohanes 5 ayat 36? Yang mana? Ayo. Saya percaya semua perkataan Yesus, saya percaya. Kan? Ini buktinya Pak Pendeta, ajaran Martin Luther. Satu sisi percaya Yesus, satu sisi Yesus yang nggak percaya. Bukan nggak percaya Bang Dalman, sedikit Bang Pipi. Artinya apa? Itu kedua ayat bukan kontroversi ya. Ini Bang Dalman ini mengkontraversikan ayat satu Alkitab dengan yang lain. Padahal itu nggak kontroversi, itu sejalan loh. Itu baca yang gede, yang gede baca. Tetapi aku punya kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Berarti yang lebih harus didengarkan siapa? Jawab. Yesus yang harus. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Yang Anda tangkap apa? Apa kata Yesus di situ? Kata Yesus, ada perintah yang diberikan kepada dia yang dijalani sekarang. Apa kata Al-Quran? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Adakah Yesus bersujud? Ada dong. Adakah Yesus mendermakan sepersepuluh hartanya? Ada dong. Menunjukkan apa? Al-Quran menjabarkan Yohanes 5 ayat 36. Chain killer. Bang Dalman melihat Alkitab dari sisi Al-Quran, ya wajar jawabannya seperti itu. Daman namanya Daman, bukan Dalman. Oh, aku pikir tadi Dalman ya. Oke, Bang Dalman. Sorry, salah sebut ya. Ini Bang Jibril agak kritis. Hendaklah literasi tekstual itu dijawab juga dengan literasi tekstual, bukan dengan congor saja. Ya, Pak Pendeta Balabal, tunggu dulu dong. Ini Pak Pendeta Balabal ini gimana sih? Ya kalian ini bertiga berebut Tuhan, tapi yang disembah manusia juga. Bingung saya. Coba silakan dilanjut. Daripada yang disembah nggak ada Bang Jibril, yang disembah itu yang nggak ada. Tunggu. Apa nama itu? Enggak. Ini ceritanya debat siapa paling sesat itu. Sebenarnya kalau sesat mensesatkan kita nggak berani ya. Orang yang berani mengatakan orang lain sesat, sebenarnya itu orang yang paling sesat. Kenapa? Dia sendiri sudah mengambil jabatan Tuhan untuk menyatakan manusia itu sesat. Makanya saya nggak pernah suka menyatakan seseorang itu sesat. Karena kita mengatakan orang itu sesat, maka kita mengambil tugas Tuhan nih. Ya, Pak Pendeta, izin dulu saya mau bertanya, dari tadi saya diam. Izin Pak Pendeta, jawab jujur sama saya. Kenapa Bapak Pendeta bisa hafal 4.000 lebih? Ya, sementara 40.000. 40.000 lebih. Sementara 30.000 lebih loh sebenarnya kitabnya. Kenapa Ya, bisa begitu? Awalnya 40.000, didiskon katanya pendeta itu. Enggak, kita tanya dulu, dia harus jujur. Pak Pendeta, kok bisa? Kok banyak seperti itu? Iya. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran Yesus yang kalian sangkal. Contoh Yesus itu ya diceritakan di dalam Alkitabiah. Dia dicontohkan dia bersunat, dia berpuasa, dia bersujud. Ya, dia membawa hukum-hukum kasih. Ada tidak yang kalian jalani? Tidak makan babi dan lain sebagainya. Jika iman kalian tidak lebih baik dari ahli kitab dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Mantap. Ya. Apakah mantap? Orang-orang Farisi kan tidak. Berapa banyak muslim yang kalian Yesus telah disalib, mati dan bangkit kembali. Kalian potong, kalian Pak Pendeta, nggak usah dulu kesana kemari. Pak Pendeta ini percaya nggak kalau Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit di hari ketiga? Tidak ada. Dia mati di hari ke-40. Ini pendeta abal-abal ini. Mana ada orang Kristen nggak percaya Yesus telah disalib? Di dalam Alkitabiah. Ini kalau kayak gini diskusinya saya malas sebenarnya. Ini orang yang pura-pura jadi Kristen. Diskusi ini sebenarnya Bang Arif ya. Ini kalau Anda memberikan tempat bagi orang seperti ini, Anda sepertinya memberikan tempat orang jawab. Ini kebenaran kok minoritas tapi mau prosekusi orang nih. Keren banget. Bayangin lo jadi mayoritas. Kagak Bang Jibril.
Bukan, dia udah bilang nggak boleh ini dibiarin orang yang kayak gini ngomong. Dia kan Belanda, dia Belanda. Domba, nggak narasi boleh. saya ini Belanda. dipatahkan, Pak, dengan literasi tekstual kejadian. Pengaruh sesama Kristennya gimana ini Pak? Pak Pendeta izin, Pak Pendeta izin ya, izin. Saya boleh uji dua orang ini nggak, Pak Pendeta? Oke, saya uji dua orang ini gini, Pak Pendeta. Kira-kira sebelum Martin Luther lahir, umat Kristen dulu menyembah apa? Mana ajaran mula-mula sebelum konsili? Coba tanya ke mereka. Ya, baik. Ajaran mula-mula itu menuhankan juga salah satunya Maria, ada itu. Dikonfirmasi itu di dalam Al-Maidah ada. Banyak literasi. Tambahan Pak Pendeta, Konsili Efesus 4:31 melengsarkan nama Bunda Maria dari Mom of God diganti menjadi Mom of Christ dan digantikan dengan Roh Kudus. Malah sebenarnya ada Father of God, Mother of God, Son of God. Father of God itu sebenarnya adalah Yesus, adalah Yusuf. Mother of God itu adalah Maria, Son of God itu adalah Yesus. 3 pribadi kedewaan itu. Karena berarti Pak Pendeta izin lagi. Berarti mereka selama ini berdoa di atas nama Bapa, Putra dan Roh Martin Luther. Ya. Volume lo tinggi banget, Man. Iya, gede banget, Man. Ini udah mabuk. Jadi gini, Pak Pendeta izin VP izin. Enggak, hostnya jadi gini, ini Belanda nih. Diam dulu VP. Ini nggak boleh. VP, dengar dulu VP. Makanya saya katakan VP dengan kebenaran jangan pernah menyangkal Nabi Luga kalau mengatakan bahwa istrinya Bapak itu adalah Roh Kudus. Betul, Maria itu. Enggak, tapi saya mau meluruskan aja, VP. Yang Bapak ini bilang benar. Yang penyembah Maria itu nama sektenya itu Koliridanism. Itu memang ada. Chain killer. Lebih tepatnya orang Nasrani zaman dulu itu ada Alkitabiahnya itu. Sebenarnya Kristen juga sama saja menganggap ini ya, Kekatolikan itu menganggap Maria itu juga istimewa, yaitu Roh Kudus itu tadi yang mulia. Cuma Roh Kudus itu tadi disematkan di dalam bahasa yang agak sedikit halus di dalam Tritunggal. Tetapi wujud manifestasi daripada Roh Kudus itu yang menyatakan dirinya sudah turun kepada Maria. Karena dasarnya kenapa Maria harus menjadi Roh Kudus? Seorang pendosa tidak boleh melahirkan Tuhan. Dan Tuhan itu harus dilahirkan oleh orang yang disebut suci, kudus. Kudus itu terlepas dari dosa, suci. Itu syarat utama kelahiran daripada orang-orang yang kamu anggap sebagai istimewa itu tadi. Salah satunya ialah Yesus yang tadinya dianggap sebagai dewa. Begitu. Maka Maria ini tidak boleh sebagai pendosa. Kenapa Maria ini dikatakan sebagai pendosa? Nggak usah dulu karena dalam, karena Bapak sendiri kan nggak meyakini bahwa Yesus itu telah mati, disalib, dan bangkit di hari ketiga. Pak Pendeta ini kan nggak percaya. Terus apa dasar saya? Sebentar. Apa dasar saya mempercayai semua kata-kata Anda? Sementara Anda membantah fakta yang ada di depan mata. Yang pertama saya sudah membaca. Yang kedua saya sudah memahami. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda baca? Silakan. Apa yang Anda baca? Mencari-cari. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda baca? Tidak ada ayat di dalam Bible Alkitabiah mengatakan Yesus mati di kayu salib dan tidak ada satupun kesaksian yang membenarkan. Tunjukkan kalau ada berarti Pak Pendeta ini pendusta. Saya tunjukkan. Tidak menyaksikan secara langsung. Sebentar Pak Pendeta, tahan selera ya. Saya ambil di mana di ayat di Alkitab yang menyatakan Yesus mati di salib, ya kan Pak Pendeta? Oke. Sebentar saya ambil ya. Itu ada di Matius 27. Sebentar saya bukakan. Baik, sebelum Anda baca, Matius tidak ada di sana. Dia tidak berhak memilih. Oke, VP udah tumbang ya. VP udah tumbang. Ini Pak Pendeta, Kristen yang tidak percaya Yesus kalau gini,
Ini diskusinya ala-ala bodoh ini. Yang dijadikan narasumber ini yang tidak orang yang menyaksikan bisa memberi sangat bodoh kesaksian. sekali. Ini sudah fakta sudah ada menunjukkan. Ini ditanya lagi. Tapi dia lebih berpengetahuan dari Pak kebenaran sih sebenarnya. Oke, gitu. saya permisi ya Bang Arif. Kalau saya disuruh diskusi dengan orang bodoh, saya nggak ada waktu. Dadah. Ini masih Dadah. Robin Pardede. Selamat pagi. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan mem. Bang Robin. Selamat pagi, selamat Nah, pagi. ini juga buat- tidak Selamat berubah pagi. manusia ini. Selamat pagi, Gimana Pak ini? Robin. Silakan Pak Robin. Ya, ini saya dari tadi ya mendengar ya buat kita semua, terutama buat Daman, jangan pernah kita menjolimin ya. Maaf buat kita semua, kita sesama manusia. Kalaupun ada saudara kita yang berbuat salah, kita doakan ya, bukan untuk dijolimin. Jadi buat kita semua supaya kita berhati-hati ya. Yang menilai kita bukan kita ya, bukan kita. Bukan kita sama manusia, yang menilai kita adalah Yang Maha Kuasa. Jadi apa yang kita perkatakan tadi itu sudah didengar dan itu sudah dinilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, mana ini Pak yang Robin Muslim atau non Muslim? Saya Kristen sejati. Kristen beliau, Bang Jibril. Tidak menyembah manusia. Ya, Pak Pardede. Ya, itu udah paham itu sih Bapak. Ya. Saya tidak mempertuhankan manusia, ya. Tapi saya mempertuhankan otoritasnya, keilahiannya. Jadi ini biar tahu ya Bu kita semua, yang intinya bagi saya itu, saya tidak belajar dari yang ada. Saya belajar dari yang tidak ada, tetapi ada. Ya. Jika Dari kami, yang tidak kelihatan, jika Bang tetapi- Daman ini, maaf saudara, jika Bang Daman ini melakukan kezoliman dan berdosa, Ih, yang zolimnya menghukum di mana? siapa? Yesus. Enggak, satu persatu dulu. Pak Robin, izin Pak Robin. gini, dikit Pak Robin, mana lebih zolim menggantung Tuhan atau membahas Tuhan? Mana lebih zolim? Nah, jadi begini, itu tuh kan bukan masalah jolim menggantung Tuhan atau tidak menggantung Tuhan. Tapi itulah rencana daripada Yang Maha Kuasa itu. Kenapa itu harus terjadi? Gini, Pak Robin, jujur sama saya. Dari narasi kami tadi itu, di mana kami menjolimi antara VP dengan yang dibawa tadi Jadi kebenaran. begini. Jadi ketika kalian saudara-saudaraku menyampaikan kebenaran yang saudara sampaikan itu, sampaikanlah dengan santun. Ketika pun ada saudara-saudara kita Kristen, ya katakanlah mempunyai kekurangan, kita jangan Nah, di ejek, mana kami jangan tidak ejek. santun? Kau jelaskan satu persatu. Kau dengar, melanai. ya dengar dulu. Zolimnya Dan dulu, bisa dengar, gini melecehkan. saudaraku. Ya, itu udah melecehkan. Zolim dulu kau harus jelaskan di mana zolimnya, baru santunnya di mana kau jelaskan. Itu tadi, oke, santunnya bagaimana? Santunnya ketika pun saudara kita Enggak, memiliki zolimnya dulu. kekurangan. Zolimnya apa? Itu tadi udah melecehkan begini, ya apa yang ada di dalam firman, ya kalau itu iman mereka, Ya, itu yang biarkan. tertulis, itu tidak melecehkan, Nah. itu kebenaran karena itu yang tertulis. Ya, masalah itu kebenaran, masalah itu kekurangan kebenaran yang mereka dalam kekurangan mereka kita tidak boleh, kita bukan jadi Tuhan gini ya. Pak Robin, besok ada sesuatu Intinya hal yang kamu bukan tertulis Tuhan, di saudaraku. dalam kitab suci Anda. Saya Ya ingatkan udah, dikit Bang Jimen, dikit aja. Kita tes Pak Robin. Boleh Bang Jimen, izin Bang Jimen, kita tes Pak Robin. Oke, saya mau tes Pak Robin. Pak Robin tolong bacakan Amsal 11 ayat 8. Itu pekerjaan dari Pak Dajjal. Ya, Iya, udah bacain Amsal 11 ayat 8. Saya mau tes siapa lebih zalim. Siapa lebih zalim kita berdua? Perkataan manusia. Ya, berarti saya mempertuhankan manusia, mempertuhankan kamu. Kalau saya percaya kepada perkataan kamu, Enggak percaya. Saya suruh baca dong. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Daman. Iya, selamat pagi. Itu ya, buat Daman. Coba dibaca. Pak Daman. Tidak percaya yang namanya tertulis. Saya sudah berkatakan berkali-kali di rumahnya Muslim. Saya nggak percaya yang ditulis oleh manusia. Salah manusia Pak Robin. Pak Robin, Amsal 11 ayat 8, tolong bacakan. Halo? Saya mau dibacakan Amsal 11 ayat 8. Kita akan lihat mana lebih zolim saya atau Anda sekarang setelah membaca Amsal 11 ayat 8. Coba baca Amsal 11 ayat 8. Baru kita uji nih. Mana yang lebih zolim? Saya atau Bapak? Kami memuliakan Tuhan Yesus atas dasar semua sikapnya, atas semua segala perkataan-perkataan sabda yang mulia, dan juga yang diteruskan oleh rasul-rasul pengikutnya. Oke, Amsal 11 ayat 8. Biar cepet. Amsal 11 ayat 8, Bapak. Izin. Iya, Amsal 11 ayat 8, Pak. Bapak percaya penyaliban kan?
Kristen kan? Masalah Amsal itu ada di Perjanjian Lama, itu masih jauh menyambung, Bang. Masih jauh kepada itu kan mengenai sikap-sikap tentang hikmah. Bukan sikap-sikap, itu masalah penyaliban kok. Itu masalah penyaliban. Bapak baca dulu. Amsal 11 ayat 8, bacain dulu. Coba Anda sendiri yang baca dulu. Oke. Amsal berapa? Amsal 11 ayat 8. Oke, saya punya satu pertanyaan di Amsal 11 ayat 8. Saya bacain atau Bapak bacain? Kok ada lauten-lauten ini ya? Dikatakan kita zolim, padahal yang kita sampaikan apa yang tertulis. Nah, enggak, ini bukan soal zalim. Kita mau lihat dia mau lebih yakin kemana. Di Amsal 11 ayat 8 dengan pertanyaan ini ketampol bolak-balik. Mau lari ke sini kena, lari ke situ kena. Lihat nih. Sabar, tunggu dia bacain dulu. Pak Robin tadi itu masalahnya. Aduh, lama kali bacanya. Lama kali Amsal 11 ayat 8. Tapi Bang Jimen tahu Amsal 11 ayat 8 kan? Tahu lah. Nah, kena dia nih Amsal 11 ayat 8. Ya, buat saudara-saudaraku Kristen turun saja, turun daripada Udah turunlah. Buat Ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ujian. Ini adalah perjuangan. Mohon. Daman, output sound ini outputnya bukan gain loh, bukan ini outputnya. Apanya? Keluar soundnya. Karena nggak nyambung. Terlalu besar suaranya. Kecilin lagi. Kenapa pakai encet? Nggak, suara mic atau suara efek? Dua-duanya. Efek. Makanya outputnya kecilin. Padahal udah gue kecilin banget. Dah. Cek. Atas lagi, atas. Naikin. Cek. Naikin lagi. Oke, dah. Amsal 11 ayat 8, Pak. Iya, itu tadi sudah saya baca. Mungkin saya yang salah atau Anda? Dia bacanya di luar. Bapak bacanya sambil nyelam. Itu Bapak bacanya sambil nyelam. Apa itu, Bang Dam? Oke, coba diulang. Amsal 11 ayat 8. Atau Anda sendiri yang baca sudah? Iya, dibacakan. Ya udah, dibacain aja. Orang yang benar. Saya sudah baca tadi. Oke, orang yang benar. Oke, saya yang baca, Pak, dengerin ya. Orang yang benar diselamatkan, orang yang fasik menggantikan. Oke. Sekarang apa namanya itu? Tunjukkan kefasikan Yesus, Pak. Pak. Orang benar diselamatkan. Kenapa orang fasik menunjukkan dia sebagai orang fasik, orang benar? Kenapa berarti dia tidak diselamatkan kepada Tuhan Yesus? Berarti dia tidak diselamatkan. Loh, Amsal itu untuk siapa dulu? Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Oke, berarti sebutkan kefasikan Yesus. Oke, ini penyaliban nih. Ini penyaliban nih. Seharusnya Yesus diselamatkan atau disalib. Pak, oke, kita rujuk lagi. Apa nama itu? Orang yang tergantung semalam-malaman di atas tiang salib, jangan kau biarkan dia mengotori itu tempat itu kan? Itu kan tahu ayat itu? Oke, berarti orang yang di atas itu terkutuk kan di atas tiang salib. Oke. Galatia 3:13. Yesus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sekarang Amsal 11 ayat 8. Apa Amsal 11 ayat 8 katakan? Dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Yang selamat siapa? Yahudi Kayafas. Yang menggantikan siapa? Yesus. Saya tanya ke Bapak, apa kefasikan Yesus, Pak, sehingga dia tidak diselamatkan? Enggak, saya tanya dulu, penulis Amsal itu siapa? Anda tahu Sulaiman toh? Yang menulis Amsal siapa ya, Bang? Oh, berarti gini. Salomo. Berarti Amsal ini tidak masuk ke perjanjian baru gitu, Pak? Oh gitu. Oke. Aku dan Bapak adalah satu, kata Yesus. Bapak harus yakin dulu, Bapak dan Yesus adalah dua. Berarti Bapak ngomong ini, Yesus bilang itu. Itulah, Anda tidak tahu bahasa Indonesia. Oke. Mungkin Anda Bapak dan omongan Bapak dan pikiran Bapak adalah satu. Bapak pikirin makan, Bapak makan apa main bola?
begini kawan. Begini apa lagi? Orang menikah. Sama seperti Yesus mengatakan, dikatakan di awal oleh Bapa, apa yang dikatakan oleh Bapa di belakang, orang yang benar diselamatkan, orang yang fasik menggantikan. Di perjanjian baru, orang fasik diselamatkan, orang benar justru disalib. Menunjukkan apa? Aku dan Bapa adalah satu, ataupun aku dan Bapa adalah dua. Setujui dulu mau yang mana? Begini bro, begini lagi. dulu saya jawab, jangan langsung Anda potong. Masalah kesatuan di dalam keluarga ya, kalau tidak ada kesatuan, Anda paham di kata kesatuan ini ya? Satu pernikahan itu harus satu hati ya. Apa urusannya? Apa urusannya? Dan model seperti itu maksudnya jangan Anda katakan langsung satu. Ya udah. Oke, jelasin ayat ini. Sebab yang berdosalah yang harus mati. Sebutkan dosa Yesus, Pak. Loh, dia kan menggantikan pelanggaran Taurat. Berarti dia yang menggantikan. Kembali ke Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Berarti Yesus fasik. Kenapa Anda lari di Amsal? Itu dia guys, aku tadi kelihatan map. Ada yang penyalipan itu. Anda mengerti situ kah? Apanya? Ada sangkut pautnya. Amsal 11 ayat 8 tadi itu ke penyalipan. Nah, Tidak jadi ada. Oke, ini saja Pak belajarnya di sini. Pak Tempo ini saya nilai Bapak ini sudah kelewatan pintar. Siapa dari 12 murid Pak yang menyaksikan penyaliban Yesus? Siapa? Loh, banyak. Saat itu mereka kembali, Sebut Bang. satu, siapa? Kembali mereka. Siapa ini? Pendeta ini kah? Ya, siapa dari 12 murid yang menyaksikan Banyak di penyaliban antara Yesus? mereka, hampir semua kembali mereka. Makanya waktu Petrus ditanya, Anda salah seorang dari murid itu karena dia takut dianiaya, dia berdusta. Ya. Semua pengikut Itu Yesus Petrus, lari ke penjuru itu negeri sampai dia terbirit-birit. nubuatan Tuhan Yesus terjadi kepadanya waktu mengatakan sesekali engkau tidak akan mati. Makanya Tuhan katakan, nyala engkau iblis. Itulah pengakuan orang yang tidak mengakui kematian Tuhan Yesus, tidak mengakui penyaliban Tuhan Yesus, di itu depan iblis. kayu salib yang menyaksikan Yesus menyerahkan nyawa. Siapa murid Yesus yang berdiri di depan kayu salib? Kalian yang cuma melihat Yesus menyerahkan bertanya, nyawa? tidak tahu apa tujuannya. Memang benar ayat ini, Bang. Pendeta, benar ini ayat ini yang ditulis oleh Tuhan Yesus toh. Sebelum dia katakan akan tampil pengejek-pengejek palsu pada akhir zaman. Ya kalian ini sudah. Kalian selalu mengejek iman Kristen, ya. Membuat ribet padahal Tuhan Yesus sendiri menyederhanakan iman kepada kami, ya. Membuat semuanya mudah dengan Ribet, cara Pak. taat, dengan cara menjaga kesucian. Ribet, Menjaga Pak, bukan moral ribet. itu saja. Ribet, Pak. Itu semua Pak, yang bentar Pak Tampo, saya mau ngomong sama pendeta. Pak Pendeta, izin Pak Pendeta, Mazmur 91 ayat 8 tolong kasih ke Pak Tampo. Ya, Mazmur 91 ayat 8. Mazmur itu, biar Bapak. Mazmur 91 ayat 8. Kena lagi nanti Bang Tampo. Iya. Kena lagi nanti. lari kalian dari Injil, Bang. Oke, berarti beliau itu kitab Zabur, ya. Injil, Injil. Oke, berarti setuju dulu. Bapak dan Yesus adalah dua. Setuju dulu. Bapak dan Yesus adalah dua. Setuju, berarti dua Tuhan Bapak ya. Oke, dua Tuhan Bapak ya. Dua Tuhan Bapak ya. Satunya Bapak, satunya Yesus. Karena Bapak ngomong ini, Yesus bilang itu. Berarti setuju ya, Tuhannya dua ya. Tuhannya dua ya, Pak ya. Pak, nah baca Mazmur 91 dulu, Pak. Bang Jimen tahu Mazmur 91 ayat 8? Bang Jimen? Ayat 8. Baca, Bang Richard, mantap. Itu hanya menontonnya dengan matanya sendiri dan melihat kebelas. Kecil suaranya, Pak. Diulang, dibenerin mic-nya dulu. Sabar dulu ya. Oke, Pak.
Gimana bang? Mohon maaf tadi, gimana bang? Mazmur 91 ayat 8. Untuk kepada orang-orang fasik. Bukalah matamu dan lihatlah bagaimana orang fasik dihukum. Bentar, kita kenain tuh. Mazmur 91 ayat 8, silakan Pak Richard. Bang Dama, ya, Bang Dama, ya. Ini satu ayat saya sampaikan kepada Sabar, Pak Richard mau baca, Anda nggak mau baca? Yohanes 14 ayat 8. Ya, bentar, Pak Richard mau baca, silakan Pak Richard. Mazmur 91 ayat 8. Saya baca, saya baca dan saya tanggapi ya. Kau hanya silakan. menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Oke, di hari penyaliban siapa yang nonton, siapa orang fasik dan siapa yang melihat? Silakan. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang-orang fasik. Di hari penyaliban, siapa yang menonton, siapa yang menjadi yang ditonton, siapa yang menyaksikan hal tersebut. Misalnya gini, siapa yang korban, siapa yang menonton, siapa yang ditonton, silakan. Ayat ini kan tertuju kepada orang fasik, bukan kepada Tuhan Yesus. Oke, tertuju kepada orang fasik. Mazmur 91 ayat 1. Sama Mazmur 91 ayat 2. Di Mazmur 91 dikatakan, orang yang meminta perlindungan, itu Mazmur 1. Mazmur 2 akan mengatakan kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, pelindungku. Pertanyaan saya, Yesus berlindung kepada Tuhan ataupun tidak? Berlindung. Berarti Mazmur 8 kepada siapa nih? Kepada siapa? Mazmur 8 kepada siapa? Saya tampol lagi. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikat akan diutus kepadamu untuk melindungi semua jalanmu. Yesus termasuk yang dilindungi tidak? Mazmur 91. Itu iblis punya perkataan waktu Tuhan Yesus puasa toh? Iya, itu. Berarti iblis perkataan waktu iblis yang mau ngelindungi Yesus. Kamu tidak tanggap. Berarti yang berfirman di situ iblis. Kamu nggak paham. Coba baca Alkitab. Ya udah, Bapak yang paham. Bapak bilang itu perkataan iblis kepada Yesus, ya kan? Ya udah. Kau jatuhkan dirimu bahwa dia akan menatang engkau. Itu perkataanmu itu. Kok nggak nyambung? Bapak, di dalam kitab. Pak ditanya kan Mazmur 91. Bapak jangan lari ke matematika atau fisika dulu. Larinya kalau Mazmur 91 ya Mazmur 91 gitu. Siapa Bapak. yang bicara? Bapak, Mazmur 91 ya Mazmur 91. Mazmur 91 itulah yang difotokopi oleh iblis waktu Tuhan Yesus berpuasa. Oh, berarti di Mazmur 91 firman iblis. Itu ayat yang kamu baca itu. Enggak gini, berarti di Mazmur 91 firman iblis. Itulah yang iblis cobai. Tuh cara iblis mencobai dengan firman. Jadi Anda juga iblis mencobai. Oh, berarti Mazmur 91 dari iblis ya, Pak ya? Saya paham ya. Ya, di Mazmur 91 dari iblis berarti. Ini para mencobai iman-iman orang. Oke, bentar Pak ya. Saya buka Mazmur 91, kita baca dulu ayat iblisnya ya. Kita baca dulu ayat iblisnya, kan Bapak sendiri ya. Ini saksi ya. Ayat Bapak bilang Mazmur 91 ayat iblis. Awas ya, yang Kristen kalau ketemu Bapak ini coba tanya pertanggungjawabannya. Berani nggak dia? Saya baca lagi ya supaya Mazmur 91. Ini tandain Bapak ini. Bilang Mazmur 91 nubuatan buat iblis. Oke. Mazmur 91 kita bacakan. Oke. Diam dulu. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 Pak lagi dibacakan firman Tuhan, tidak boleh ngerocos lagi dibaca ini. Oke. Ayat-ayat iblis. Oke. Mazmur 91 dengan perikop. Ini host coba. Ini udah parah nih. Oke. Tampoi diam dulu. Kayak mama komplek kau. Diam dulu muncul. Sama ada malu dah. Dah, Mazmur 91. Dah, judul perikopnya ya. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Berarti Allah di situ dia ganti dengan, coba jawab, dia ganti dengan apa tadi?
Iblis paman. Oke, iblis paman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam-malam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia bilang, itu adalah firman iblis. Maka kita ganti. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam di naungan yang maha kuasa akan berkata kepada iblis, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, iblisku yang kupercaya. Gitu, Pak. Gitu. Udah turun, Bang. Itu dia. Oh, jadi gini kesimpulannya ya, dari semua tadi sudah diberikan data. Bang Richard, bisa nggak Abang Richard baca sama saya Yesaya 28 ayat 13? Yesaya 28 ayat 13. Ini dari kesimpulan firman Tuhan yang dijawab oleh Bapak Tampoe tadi. Karena lari dari dia kan. Nah, firman berkata seperti ini kepada dirinya. Besarin suaranya, Bang. Bang Jip, dikit. Bang Jip. Izin Bang Jip. Bang Jip. Masih monitor Bang Jip? Bang Jibril. Oke. Ini Bang Richard kayaknya enak buat diskusi. Gas Bang Jip. Enak, pokoknya lembut lah orangnya. Nah, gas Bang Jip. Ini nggak bisa aku nih. Bang Richard, bacakan dulu Bang. Sama Jimenez dulu. Izinnya bentar Bang Jibril, Bang Jibril nanti ya. Saya hanya minta dibacakan aja ya, saya 28 ayat 13. 13. Iya. Yesaya 28 kan ayat yang ke-13. Yesaya 28 ayat 13, Bang. Ayat yang kedua sorry. Ada. Maka engkau akan mendengar kabar ya. Besarin suaranya, Bang. Baca. Ayat 13. Maka Yesaya 28 ayat ke-13, maka mereka akan mendengar firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, begini mesti begitu, tanda ini tambah itu, supaya dalam perjalanan mereka jatuh terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Ya. Nah, itulah ini firman Tuhan. Kepada siapa? Ya. Jadi kesimpulannya mereka mendengarkan firman Tuhan seperti ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka satu terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Ya itulah yang diekspresikan tadi Pak Tampo. Ya, Pak Richard, 1 poin. Lanjut Bang Jibril, tadi sama Pak Richard. Enggak, saya nyimak aja dulu, saya nyimak. Yang mengklaim yang bertanya tentang ayat yang kedua tadi. Ini kan ayat ini kan saya nggak bisa dengar suara dia. Yang lain aja dulu, atau Ustaz Tahta aja dulu. Yang lain aja, yang lain jangan saya. Ustaz Tahta monitor, yang lain monitor. Kok enggak? Bang Jimen mau masuk? Bang Jimen masuk aja dulu. Enggak. Serius. Enggak. Bang Daman aja tuh Bang Jibril atau Oke. Kalau saya tetap kejar di Mazmur 91 ayat 8. Itu aja Bang Richard. Bang Richard jelasin kepada saya. Tidak, sabar dulu ya. Saya apa dulu yang di atas, habis itu kepada yang abang yang layarnya udah besar tadi. Ini kan menunjukkan terhadap pemimpin pada masa di Yerusalem itu, terhadap pemimpin di Yerusalem. Ayat ini kan dia tersambung di 28 sampai ayat yang ke-7, yang judulnya Yerusalem tersesak dan terlepas, nubuat terhadap Samaria, kota Samaria, dan terhadap pemimpin Yerusalem pada di zaman itu. Artinya di ayat yang ke-13 ini menggambarkan, mengatakan maka mereka mendengar firman Tuhan yang begini, harus begini. Artinya mereka ini tidak mendengar secara real. Artinya mendengar secara sebelah mata, mendengar secara sebelah telinga, tanpa memahami isi dari firman Tuhan itu sendiri. Bisa mengerti tuh?
Dan ayat yang ke-29 ini menggambarkan kepada Yerusalem yang terlepas, artinya kepada orang-orang pada zaman itu yang dalam Selamat pada pagi zaman- Bang Rikat, Bang Daman, dan juga Bang Arif. Ya, selamat pagi Pak Kripto. Ya, begitu. Selamat pagi. Pak Kripto masih sesat kan? Yang penting itu. Bang Daman. Mantap. Saya mau belajar sama Bang Daman ilmu silogisme, ilmu mantik. Saya nggak ditegur sama Bang Kripto. Hai, selamat pagi semuanya. Superman hebat. Superman. Sorry, lupa tadi. Udah. Bang Richard anggap aja yang tadi udah beres ya. Aku tetap kejar Mazmur 91 ayat 8. Silakan mungkin keluarga mau menjelaskan tentang Mazmur. Keluarga, ini Bang Richard kok suaranya kecil banget ini. Enggak, soalnya tadi saya HP-nya lagi jauh, soalnya Alkitabnya kan lagi Iya, agak dideketin atau volumenya dikencengin lagi, volumenya. Udah besar suara. Cek. Ya, sudah besar lah. Bisa. Tapi agak besar ya Bang, suaranya. Ya. Jadi kitab Yesaya ini menunjukkan kepada Yerusalem yang terlepas dan tersesak dan terlepas, artinya orang-orang atau para pemimpin yang cerong terhadap atau yang tidak mengakui tentang Ya, oke. Udah mantap. Bang Jimen, udah mantap ya jawabannya. Coba Bang Jimen. Udah. Oh, oke. Luar biasa. Nah, jadi kan Bang Richard, ini Bang Richard. Kita mulai dari sini aja. Enggak, kita mulai sebelum Mazmur 91. Bang Richard coba baca biar Bang gini. Bentar, saya panggil Roh Kudus dulu. Udah masuk Roh Kudusnya. Bang Richard coba baca Matius 26. Apa? Roh Kudus bisa panggil secara bisa Bang, kan katanya gini, orang yang ingin mengetahui Bible, ya kan, maka Roh Kudus akan datang untuk menuntun, ya nggak Bang? Ya kan? Berarti Roh Kudus itu akan menuntun ke kebenaran apa ke kesesatan Bang? Ke kebenaran kan? Oke, bentar, saya salurkan ke abang lo. Masuk ke abang Roh Kudus. Oke, ke abang juga udah ada Roh Kudus. Berarti kita sama-sama udah punya Roh Kudus. Bentar Pak Kripto, di antara dua orang yang punya Roh Kudus, berarti dua-duanya akan dituntun ke kebenaran. Oke, Pak Richard. Coba dibaca Matius 26. Matius 26. Kita lihat bakal dituntun kemana oleh Roh Kudus. 26 ayat yang ke. Baca aja dari pertama. Nanti bilang nggak satu sekop. Sekop. Masih guru berapa tadi? Jangan dulu Mazmur, biar dituntun sama Roh Kudus. Kalau lanjut langsung ke Mazmur nanti nggak dituntun, salah aja nanti aku. Dah, Mazmur. Matius 26. Matius dituntun aja Mazmur. Ayat 3 langsung lah, ayat 3. Ayat 3 langsung dah. Biar satu sekop. Kalau dari satu nanti satu sekop. Matius 3 aja, Matius 3. Matius 26 ayat 3. Nah, coba. Oke. Saya baca. Kalau Bang Rikat dengerin ya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa di istana imam besar yang Kayafas. Ya, murid-murid jangan berantem. Siapapun boleh baca. Baik kok. Kita dalam naungan Roh Kudus lah ini. Jadi secara hikman tolong ya, tolong. Roh Kudus ngambek dia nih. Dah, tolong baca Matius 26 ayat 3. Matius 26
Ayat itu ya. Pemberitahuan, saya baca judulnya. Pemberitahuan tentang Matius 26 ayat 3 abang, bukan 23 ayat. Matius 26 ayat 3. Iya, saya baca judul. Waduh, Bang Richard, ini aku turun aja dah. Kayaknya mobil ini mandep-mandep. Iya, saya baca. Kurang, belum saya diservis. baca. Kenapa Gini, itu? Saya baca Apa intinya Bang Daman? Mau kita korek di sini. film ini kan ada judulnya. Intinya Roh Kudus bimbing kita ke kebenaran atau ke kesesatan. Karena saya udah punya Roh Kudus ini. Itu pertanyaan itu paling penting, inti yang mau kita jawabkan. Enggak harus dibaca dulu lah Bang. Baca dulu. Baca dulu. Baca, aku dengar baca capek juga aku dengarnya kayak macam-macam. Makanya tinggal saya mau baca judul. Oke, silakan Bang Richard dibacakan. Ketiganya. Oke, yang ketiga Bang, bacain. Kita juga kan tahu. Nah, apanya anak kecil juga tahu? Matius 26 ayat 3. Oke. Tentang judulnya pemberitahuan keempat tentang Yesus rencana untuk membunuh. Oke, bacain. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, para tua-tua bangsa Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Oke, gambarkan kejadiannya, baru kita lanjut ke ayat 4. Gambarkan gimana kejadiannya itu. Berarti pada waktu itu Pak, ya kan, Yahudi kepala tua-tua duduk berkumpul di istana besar bernama Kayafas, ya kan Pak? Benar? Benar? Kejadiannya seperti itu benar? Jangan saya salah, saya nggak mau salah. Roh Kudus bakal mengutuk saya jika saya salah. Benar? Benar? Benar gitu kejadiannya, benar? Itu asumsi Anda. Ya kok asumsi? Ya udah gimana? Karena di Alkitab yang kejadiannya gimana Mazmur Matius 26 ayat 3. Kan saya cuma tanya kejadiannya. Ini saya nggak nanya Yesus, nggak nanya Bapak, nggak nanya Bunda Maria, nggak nanya ini. Saya cuma nanya Matius 26 ayat 3, kejadiannya itu gimana? Iya. Karena gimana? Pembahasan itu poinnya. Moderator, jangan asal menurunkan moderator. Itu Kristen tadi itu, ya malah yang diangkat. Wah. Ya udah silakan. Gimana kejadiannya Bang Richard? Kejadiannya udah benar seperti kejadian saya bilang, benar, udah benar. Bang Daman, Kayafas itu imam tinggi, imam Parisi, ya pemimpin Parisi. Ya udah, aku cuma tanya kejadiannya gimana. Iya, mereka berkumpul untuk bermufakat melakukan penangkapan terhadap Yesus, begitu. Oke, ayat 4. Kenapa dengan ayat 4? Ayat 4 ya. Dan mereka merundingkannya tadi berencana abang keluarga, iya, sabar dulu. Sabar dulu Bang keluarga. Artinya poinnya kenapa lama kali ditemukan? Enggak poin. Ini kan kita mencoba menjadi Roh Kudus sejati. Ini kan ya kan gitu. Oke, ini kita lagi menjadi Roh Kudus sejati. Oke. Dia kan katanya dirasuki. Iya. Kita mau lihat dulu. Iya benar. Lihat dulu benar nggak Roh Kudus ini? Oke. Soalnya orang yang kerasukan. Kenapa? Sembarang. Kenapa? Mengkanter. Kan dulu Pak. Jangan nggak jelas suaranya. Jangan mengkanter. Pak Richard. Hati-hati berkata dengan kata Roh Kudus. Hati-hati saya bilang. Ini bukan saya. Iya Pak. Dari tadi ada yang baca. Saya tidak mengatakan apapun. Dah, sekarang ayat keempat gimana? Waalaikumsalam Bang Jimin. Mazmur berapa Kak? Oh Mazmur. Kok Mazmur? Matius 26. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius 26 ayat 3 Kakak Ime. Oke. Silakan. Bang Richard diam dulu. Bang Richard suara kecil. Bukan saya nggak mau dengar, tapi kecil suaranya. Kecil kali. Iya, kecil kali suaranya. Oke. Coba biar selesai. Oke, Matius 26 dengan bimbingan Roh Kudus semoga kita dibimbing ke jalan yang benar. Bang Dalbo. Wah, Salome nih. Assalamualaikum Pak Dalbo. Bentar saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum Pak Dalbo. Berapa Kak? Matius 26 ayat 3.
Nah, itu. Iya, itu kenapa, Kak? Ya kan saya cuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salome. Dah apa namanya itu? Matius 26 ayat 3 gambarkan kejadiannya. Ini kan kita lagi nyoba Roh Kudusnya membimbing kita ke jalan yang benar. Iya, Jadi saya nggak berhak menjelaskan apapun keimanan Anda. Jadi Anda yang berhak menjelaskan. Saya mengerti. Oke. Terus kakak maunya jelaskannya yang bagaimana? Kejadiannya gimana? Di Matius 3 itu kejadiannya gimana? Kan pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan ketua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Oke, berarti kejadiannya saat itu imam-imam besar lagi duduk berumbuk untuk membicarakan pembunuhan Yesus ya? Iya. Oke, di ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Oke, berarti kejadiannya benar seperti penjabaran saya, mereka lagi duduk, hasil kesimpulan rapatnya untuk menangkap. Oke, menangkap, mengadakan tipu muslihat dan membunuh dia, ya kan? Iya. Oke. Mazmur 91 ayat 8. Saya mau tanya itu buat siapa? Mazmur 91 ayat 8. Kita lihat Roh Kudus membimbing ke kebenaran apa ke kesesatan. Silakan dijabarkan Mazmur 91 ayat 8, Kakak. Semoga Roh Kudus membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga. Ayat 8, Mazmur 8 ayat berapa? Mazmur 91 Kakak, ayatnya 8. Tunggu ya. Hari ini saya yakin Roh Kudus akan membimbing ke jalan yang benar. Semangat. Pak, kalau kita mengomongkan Roh Kudus itu tidak boleh seperti itu ya Kak ya. Jadi Roh Kudus membimbing ke kebenaran itu memuji Roh Kudus atau menghina Roh Kudus? bukan menguji atau menghujat. Tapi kalau bilang Roh Kudus membimbing, semoga Roh Kudus membimbing kita ke jalan kebenaran. Itu pujian apa hinaan kira-kira? Kita tahu Kakak punya maksud. Itu memang pujian, tapi tidak boleh disembarangkan omong seperti itu. Kenapa kalian? Artinya dia kecuali aku ngomong gini dengar. Sudah pasti Roh Kudus itu adalah satu zat yang suci membimbing kita ke kebenaran, setuju? Jikalau ada kesesatan yang terjadi, itu bukan salah Roh Kudus, tapi kita yang mengkhianati pembenaran daripada Roh Kudus, setuju? bahasa tadi. Setuju. Oke, Mazmur 91 ayat 8. Kita lihat di Mazmur 91 ayat 8. Saya pengen tahu ketika dibimbing ke jalan yang benar oleh Roh Kudus, Anda mau percaya Roh Kudus atau percaya diri Anda sendiri ke jalan kesesatan di mana Roh Kudus tidak pernah menyesatkan. Setuju? Oke. Dan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Oke, posisi ketika Yesus disalib, Yahudi Kayafas ada di mana? Siapa yang menonton? Siapa yang ditonton? Oh, pertanyaannya itu. Kakak bisa bandingkan tidak? Kalau zamannya Yesus itu dengan pemberitahuan Mazmur tentang menonton, karena Yesus tidak mau melawan sehingga dia menyerahkan dirinya karena tentang janji. Kalau dia melawan dan memberontak dan tidak disalib, berarti janji itu tidak tepat dong, tidak. Saya nanya masalah melawan atau tidak nggak, Kak? Saya bukan nanya melawan atau tidak. Saya tanya di hari penyaliban, siapa yang menonton, siapa yang ditonton, siapa yang disalib, siapa yang tidak disalib. Di saat penyaliban itu ada murid Yesus yang bernama Simon Petrus itu mengikuti sampai ke acara
Saya nanya muridnya nggak? penyaliban, dan yang ditonton itu adalah Yesus Kakak, sendiri. mau Jadi muridnya apa itu yang pergi membuat aku warnet, menerima main baik? warnet atau main PS, saya nggak nanya. Saya cuma juga nanya, menjawab. Mazmur 91 firman Tuhan yang suci, yang kudus itu berfirman kepada manusia. Apa yang dikatakan? Wahai manusia yang berlindung di Mazmur 91 ayat 1. Wahai manusia yang berlindung, ya, akan mengatakan kepada Tuhannya tempat perlindunganku, akan mengatakan kepada Tuhannya sebagai perlindungannya, di mana Tuhannya menjawab di Mazmur 91 ayat 11, segala malaikat akan kuutus kepadamu untuk melindungi jalan-jalanmu. Oke. Di Mazmur 91 ayat 8 dibilang engkau hanya akan menontonnya, pembalasan terhadap orang fasik. Jadi di proses penyaliban, siapa yang menonton, siapa yang ditonton, siapa? Yang menonton. Yang maksud kakak yang menonton itu yang bagaimana, Kak? Kalau bilang menyaksikan, kalau bilang menyaksikan itu Simon Petrus, Kak. Tapi kalau untuk ditonton itu jelas Yesus. Dan Berarti Yahudi Kayafas hari itu tidak menonton, Ibu. Kakak, Yahudi Kayafas enggak menonton hari ini. Tentang malaikat-malaikat itu, kakak itu tidak akan mengerti karena itu di saat pencobaan. Yesus bertobat di padang gurun, maka itu Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menumpang kakinya. Tetapi karena Yesus berkata kepada iblis itu, jangan mencobai Tuhan Allah. Kalau aku baca dari ayat 1 Mazmur 91, kakak mau aku bacain satu perikop, kena semua. Mazmur 91, kalau aku baca semua, kakak kena semua. Oke, aku bacain dari pertama. Dari ayat 1 kita bahas. Oke. Dari ayat 1 kita bahas. Oke. Mazmur 91. Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Oke. Mazmur 91. Oke, gimana? Oke, di dalam Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Oke. Itu pencobaan di padang gurun. Mazmur itu menyatakan pencobaan. Dari mana judul pelikot dalam lindungan Allah? Nah, kakak tidak bisa mengantisipasikan untuk menyatukan itu. Kakak kalau mau mencari kebenaran, kok mencari kebenaran? Coba dulu Bang Daman bahas dulu ayat 1 tuh, kemana arah ayat ini biar ya udah. Oke, enggak. Kalian yang punya iman, bukan aku yang punya iman kalian, maka jelaskan iman kalian. Saya tanya gini, Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yesus meminta perlindungan Allah enggak kira-kira? Hanya menjelaskan tentang minta perlindungan kepada Allah. Mazmur hanya menjelaskan pada waktu pencobaan di padang gurun. Kakak, kalau kita menjelaskan lebih dalam tentang kitab kita, enggak gini. Yang aku bacain tertulis, yang kakak ngomong enggak ada tertulis. Kak, itu tertulis. Di mana? Tertulis itu di pencobaan di padang gurun. Coba baca. Kakak. Itu pencobaan di padang gurun tuh yang Mazmur 91 judulnya apa, Kak? Ini perikopnya judulnya apa? dalam lindungan Allah. Nah, oke, ada dalam lindungan Allah di padang gurun. Jadi emang tidak ada. Biar dia tahu. Lindungan Allah di padang gurun, Kak. Ini ujian dari Allah. Ujian nggak? Ujian dari Allah. Ujian, Kakak. Ini adalah perjuangan. Perjuangan, Kakak. Mohon ditahan emosi. Ditahan. Memang mengecewakan, Kak. Ditahan emosinya, Kak. Kakak juga baca kitabnya kakak ya. Oke. Oke. Ada yang kakak mau tanyain? Siap tuh jelasin Mazmur 91 ya. Mau baca ayat apa, Kakak? Lihat cara Muslim mengajarkan. Saya tidak. Kitab kakak tidak mungkin sama dengan kitab saya. Atau ada kesamaan? Ini Bang Richard mau bicara loh. Sekarang saya tanya, kitab kakak sama-sama kayak kitab saya. Pak Richard ini mau bicara loh. Makanya kakak mau jelaskan mengenai agama kakak. Tunggu
tunggu dulu. Ini Pak Richard mau bicara. Tahan dulu lah. Kakak itu agamanya beda dengan saya. Kita Iya, kakak. tunggu dulu ini Pak Richard Kristen lah. Silakan Bang Richard. Nah, Mana kalau dia? kita Dia hilang. mau baca, harus jangan sepenggal-sepenggal. Iya, Harus benar Pak semuanya. Richard. Betul. Oke, Pak Richard saya bacain ya. Oke, semoga Pak Richard dibimbing oleh Roh Kudus sama seperti saya menemukan kebenaran secara Roh Kudus. Oke, Roh Kudus bimbing kami ke jalan kebenaran. Amin. Amin dulu Pak Richard. Amin, amin, amin. Pak Richard, amin, amin, amin. Roh Kudus, tolong bimbing kami ke jalan kebenaran. Amin, amin Pak Richard, amin, amin, amin. Pak Richard, amin. Amin. Oke. Oke, semoga Pak Richard tercerahkan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yesus apa bukan? Gini loh. Saya baca sampai habis ya, sampai ayat yang ke- Satu-satu kita jelasin, Bapak. Nanti Roh Kudusnya lompat-lompat juga. Oke. Kalau dia mau baca, Kalau kita nggak baca keseluruhan, biarkan dia mau baca satu perikop. Ya silakan. Ayo deh, ya udah deh. Siapa? Gitu. Ayo deh, ya udah, baca, baca. Ayo baca. Kita baca cuma ayat yang ke ini, bagian ini, bagian ini. Ya ketemu. Ya udah, biar ketemu, bacakan. Kalian Oke, bacakan. orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Akan berkata kepada Tuhan, tempat Amin. perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku. Amin. Percaya. Amin. Terus ayat yang ketiga, Amin. tunggu dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat dan menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Amin. Kesetiaannya ialah perisai. Amin. Dan pengertian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Amin. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Amin. Terhadap penyakit liur yang mengantuk di waktu petang. Amin. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan melimpah. Engkau akan menolongnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi yang kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Itulah yang akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk berjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tertunduk batu, supaya singa dan ular kobra akan menjaga engkau mengingat anak singa dan ular naga. Amin. Tunggu hatinya melekat kepada Ini kayak panjang nih, udahlah, amin, amin. Udah, haleluya, haleluya, udah. Oke, itu buat siapa Pak? Gini loh. Haleluya. Oke, buat siapa itu? Yesus. Sama. Ini Buat siapa itu? Kita tentang seorang yang ingin Yesus kepada Tuhan. Iya, oke. Tadi kan udah dibaca semua ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Orang yang duduk dalam yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Termasuk Yesus apa bukan? Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Termasuk Yesus bukan? 10. Termasuk Yesus di Lukas 4 nomor 10 sampai 11. Itu kan kepada siapa? Kepada manusia lah. Kepada manusia. Berarti Yesus nggak masuk. Tidak, manusia yang ingin berlindung kepada Allah. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Siapa bilang Yesus bukan? Oh, berarti Bapak Ones. Berarti dia benar-benar Tuhan, bukan Tritunggal.
Ya dia Tuhan dan Tritunggal. Nah, kalau dia Tritunggal 100% manusia. Ya karena dia memang dia lahir. Ya udah, berarti abang bilang tadi bukan apa? Ini untuk manusia. Masuk Yesus dong. Haleluya. Amin. Tidak. Masuk dong. Iya, manusia yang ini kan syair untuk dalam ini loh. Ini syairnya ini untuk kepada manusia, kepada orang yang meminta perlindungan kepada Tuhan, kepada Yesus meminta perlindungan kepada Tuhannya. Kasih tahu Bang Dalbo. Baik, saya bacakan ya. Lukas 4 nomor 10. Lukas 4 nomor 10. Ia akan di Lukas 4 nomor 10. Mengenai engkau ia akan mengirimkan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Waduh, ya lanjut. Di mana Yesus diberikan kekuatan kepada malaikat dikirimkan oleh Allah di Lukas 22 40 dan seterusnya ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah. Amin. Yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya. Amin. Dan kembali kepada murid-muridnya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi apa yang dijabarkan tadi Ustaz Dama, jangan terlalu jauh dari konsep kebenaran firman Tuhan. Itu kan banyak. Amin. Nanti dibantah. Itu pahami dulu Mazmurnya itu berdasarkan di Mazmur. Tunggu dulu Bang. Sabar dulu Bang. Tujuannya kemana? Iya tunggu dulu Bang. Amin. Siapa? Ya tunggu dulu, sabar dulu. Di Mazmur 91, di sini dia Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang tidak ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 nomor 29. Saya tanya, Yohanes berapa tadi? Apa itu Pak? Bukan saya yang saya tanya tadi. Jangan Bang Dalbo, nanti ke situ. Bang Dalbo masih kejar di Mazmur 91. Suruh jelasin satu persatu itu. Kalau enggak dia lari ke situ nanti. Kalau enggak lari ke Yohanes, enggak keluar lagi. Mazmur 91 harus speak dulu. Haleluya. Amin. Iya, saya kaitkan. Enggak ada. Harus selesaikan dulu Mazmur 91. Anda harus berani mengatakan bahwa Yesus tidak dilindungi dan Yesus adalah orang fasik, karena Mazmur 91 mengatakan engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Mantap. Yoks, di follow Kores Ikhwan. Selamat Raharjo ini Kores. Bang, itu tujuannya ke Daud Bang. Aduh suara Res, aku udah bisa ngalahin ya. Halo. Ntar Ki Kores. Ini ku selesain ini dulu Ki Kores ya, dikit ya Ki Kores ya. Iya, siksa sambil follow aku ke kawan. Lanjut. Ya, follow Ki Kores teman-teman. Ki Kores udah bikin channel baru. Oke, Bang Richard, temukan kebenaran Anda melalui Roh Kudus yang menyertai Anda. Roh Kudus akan membawa ke kebenaran, tapi diri Anda akan membawa kesesatan. Anda mau pilih Roh Kudus ataupun nafsu birahi daripada Anda? Saya pertanyakan lagi. Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang-orang fasik dalam peristiwa penyaliban. Siapa yang menonton? Siapa yang ditonton? Di manakah orang fasik? Di manakah orang yang benar? Itu kan pembalasan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Oh, berarti pembalasan terhadap orang fasik. Berarti yang ditonton adalah orang fasik. Enggak nyambung Bang. Enggak nyambung.
Bang, Matius 26 ayat 3, saat itu berumbuklah orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah Yahudi Kayafas yang berumbuk untuk pembunuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke? Mereka lah orang-orang fasiknya. Di saat peristiwa penyaliban, Mazmur 91 datang. Saat Mazmur 91 dikatakan, woi yang berlindung dong terhadap aku akan kukirimkan 1000 malaikat kepadamu di dalam Mazmur 91 ayat 11. Setelah dikirimkan malaikat, berarti malaikat itu tugas melindungi. Maka saat itu, jikalau Bapak percaya Mazmur 91 ayat 8 yang itu firman Tuhan yang luar biasa, maka Bapak harus meyakini bahwa Yesus adalah orang fasik, bahwa Yahudi Kayafas adalah orang yang benar. Haleluya. Tapi kalau Bapak Sang Kristus sejati, Anda akan meyakini bahwa yang disalib itu pasti bukan Yesus, karena Yesus bukan orang fasik. Pasti Yesus sedang menontonnya, karena dia orang yang dilindungi oleh 1000 malaikat yang diutus Allah. Kapan malaikat itu diutus? Melalui Mazmur 91 ayat 11. Gitu, Pak. Pahami dulu itu Mazmurnya itu, Bang. Tujuannya kayak mana, kepada siapa, untuk siapa. Pahami dulu Mazmurnya itu. Itu kan Mazmur kan berbicara tentang Daud. Tuh kan? Ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri Anda, melalui Bang Daman untuk mencerna dan datang kepada Kristus sejati. Tapi Anda menolaknya dengan jiwa dan diri Anda, padahal Roh Kudus sedang menyertai Anda. Haleluya. Amin. Ini Bang Rikar juga ini lari dari konteks. Makanya mohon maaf sekali nih, Bang. Belajarlah untuk memahami dulu perikopnya. Itu kan Mazmur itu kan berbicara tentang Daud, pengharapan Daud kepada Tuhan. Pengharapan Daud yang tadi nubuatan iblis. Ini pengharapan Daud, tapi Mazmur 91 menulis dengan judul perikop dalam lindungan Allah. Oke. Kalau seandainya orang yang yang dilindungi, Bang. Bantu Richard dong. Abang Kristo bantu Richard dong, soalnya Richard juga kan masih. Kok melenceng kalian dari tadi semua? Kalian berbicara tentang itu Roh Kudus. Hati-hati loh. Capek Roh Kudus kayak gini. Roh Kudus bahaya. Capek Roh Kudus hari ini, Bre. Tidak semua kaku-kaku bentar. Dia nggak tahu itu Roh Kudus apa. Capek. Roh Kudus itu kan pembimbing orang yang membaca Bible untuk datang ke kebenaran. Setuju? Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan membimbing ke dalam kebenaran. Setuju? Ya, emang dia nggak pernah jadi Tuhan. Roh Kudus tidak pernah membimbing aku untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Mana buktinya? Yohanes 5:36, baca, Pak. Coba abang aja yang baca. Oke, Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 5 ayat 36 mengatakan, ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Berarti kesaksian Yesus lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Oke. Apa yang dikatakan Yesus berarti lebih tinggi daripada apa yang dikatakan Yohanes. Apa yang dikatakan Yesus dikatakan oleh Yesus. Ada perintah yang diberikan kepadaku, itulah yang kujalani sekarang, untuk menjadi kesaksian antara aku dan Bapa dan yang mengutus aku, menunjukkan bahwa Yohanes 1 ayat 1 adalah perkataan Yohanes batal dengan turunnya Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 1 ayat 13 batal dengan turunnya Yohanes 1 ayat 13 firman telah menjadi daging dan berdiam di antara kita juga batal karena apa? Yohanes 5 ayat 36, di mana saat itu Yesus ngomong. Yang telah menjadi daging siapa? Sekarang kan nanya. Apanya yang telah menjadi daging? Yang telah Yohanes 5 ayat 36 itu berbicara tentang siapa?
di mana Yesus bertinta merah segede gaban ngomong, ada kesaksian ke engkau wahai Bang Kristo dan Bang Richard. Ingatlah yang kalian hormati aku, Sang Kristus sejati. Ketika firman itu datang kepada kalian, kenapa narasi manusia lain lebih kalian dengarkan daripada narasi aku, di mana narasi manusia lain mengatakan pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Apakah Yesus ngomong aku adalah firman, aku adalah Allah dan aku bersama Allah? Dia tidak ngomong, tapi orang lain yang ngomong. Siapa? Yohanes 1 ayat 3a, Yohanes 1 ayat 13 mengatakan firman telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Adakah Yesus mengatakan aku telah menjadi manusia dan kemudian berdiam di antara kalian? Tidak. Siapa yang mengatakan? Yohanes. Terus dikatakan lagi sama siapa? Si Matius ya. Apa dikatakan oleh Matius? Dikatakan oleh Matius, telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang lahir di negeri Daud. Tapi turunnya Yohanes 5 ayat 36. Saat itu Yesus datang. Wahai Bang Richard, wahai Bang Kristo, tuh. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, di mana ada perintah yang Bapa turunkan kepadaku, dan itu yang kulakukan sekarang. Nah, untuk menjadi kesaksian antara Bapa yang mengutus aku. Sekarang kepada Bang Richard yang punya Roh Kudus, kepada Bang Kristo yang punya Roh Kudus, Anda percaya Yohanes ataukah harus percaya kepada omongan Yesus sendiri? Karena Yesus yang kalian imani, otomatis omongan Yesus lebih tinggi daripada apapun penjabaran manusia. Ya. Silakan Bang. Semoga Roh Kudus membimbing Anda ke jalan kebenaran. Haleluya, amin. Bang Kristo aja dah. Aku udah Apa? pusing nih Bang Kristo. Pusing adalah tanda. Bang Richard, bentar. Pusing adalah tanda Anda menemukan Yesus yang sebenarnya. Bentar, Bang Richard, mantap. Kalau Anda nggak pusing tadi, kalau Anda biasa aja, Bang Richard, kalau Anda biasa aja, berarti Yesus sedang tidak menjamah Anda. Tapi hari ini Yesus menjamah Anda. Inilah aku yang benar, Richard. Jangan kau percaya mereka yang telah memfitnah aku, Richard. Apa dikatakan Al-Quran sesuai dengan apa dikatakan Yesus di ayat 5 ayat 36? Apa dikatakan Al-Quran? Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Inilah kesaksian aku tentang Bapa yang telah mengutus aku, tentang Allah yang telah mengutus aku. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan memberkatiku dengan pekerjaan, yaitu adanya sujud, adanya salat, adanya perintah-perintah. Di mana itu yang ku kerjakan sekarang? Tapi apa yang kalian katakan, inilah yang terjadi kepada King Richard. Apa dikatakan kepada King Richard? Kata Allah di dalam Al-Quran, Zalikal Isa qaulun haq. Itulah Yesus yang datang membawa kebenaran. Falladhi yamtarun. Akan tetapi Bang Richard ragu-ragukan. Fakhtalafal ahzab min bainihim. Maka berselisih paham min bainihim, daripada golongan-golongan Bang Richard. Di mana tadi Bang Kristo bilang ini nubuatan Daud, di mana kakak ini bilang tadi adalah nubuatan Salomo, di mana tadi yang di atas naik mengatakan ini nubuatan daripada iblis. Ini pertikaian yang dikatakan oleh Allah. Dikatakan oleh Allah, tahu nggak apa? Diam dulu Bang Richard. Diam dulu. Apa dikatakan Allah? Bentar, diam dulu. Ini dikatakan oleh Allah, fawailul lilladzi min mashhadi yaumin adib. Apa yang dikatakan? Maka kesesatan yang coba Ustaz Arif tolong Ustaz Arif. Enggak bisa, dia ini udah panas, udah meledak ini. Ustaz Arif tolong deh, Ustaz Arif udah meledak nih. Ini enggak bisa kita ngomong nih, udah meledak dia soalnya. Udah meledak dia. Mau terangkan kepada orang yang sudah sepaham dengan kita. Oke. Jangan asal melenceng. Fawailul lilladzi min mashhadi yaumin adzim. Apa yang dikatakan fawailul lilladzi min yaumin adzim? Dikatakan apa? Maka kesesatan yang nyata terjadi kepada mereka ketika hari ini Roh Kudus kubimbing kepada mereka untuk membimbing kebenaran. Ketika kebenaran itu ada di dalam jiwa-jiwa kalian, tapi zalikal isa qaulun haq, itulah Yesus yang datang membawa kebenaran. Falladzi yamtarun, akan tetapi kalian ragu-ragukan.
Kalian yang meragu-ragukan. Dikatakan fawailul lilladzi min mashhadi yaumin azim. Kesesatan yang nyata datang saat nanti kalian dibangkitkan dan melihat hari yang agung. Apa perkataan Yesus? Kalian datang kepada Yesus. Kalian datang kepada Yesus kemudian ngomong kepada Yesus, "Wahai Yesus, bukankah kami telah bermukjizat di atas namamu? Bukankah Yesus kami telah mengagukanmu? Bukankah Yesus kami telah bermujizat di atas namamu?" Apa kata Yesus kepada kalian? "Enyahlah kalian, sesungguhnya kalian adalah penyesat." Dikatakan lagi di di Al-Maryam ayat 339, "Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinid dhalimuna al-yauma fi dhalalim mubin." Kalian menutup kuping kalian dari kebenaran hari ini. Setuju? Setuju? Haleluya. Nah, terus wa asmi' bihim, kalian menutup mata kalian. Anda yang dikutuk. Yauma ya'tunana, sampai hari yang akan datang. Al-yauma, hari ini. Hari ini kata Allah. Fi dhalalim mubin, terus dalam kesesatan yang nyata. Itu berbicara tentang hari ini datang dalam kesesatan yang nyata. Saya tanya Mazmur 91, 7 oten naik, 7 oten beda jawaban. Untuk menunjukkan apa? Fawailul ladzi min mashhadi yaumin azim. Al yauma fi dhalalim mubin. Kalian sampai hari kiamat terus-terusan dalam kesesatan yang nyata. Karena Yesus ngomong sendiri. Apa yang Yesus ngomong? Yohanes 5 ayat 36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Setuju? Setuju. Lari lagi di Yohanes. Tentang perintah Bapa yang dituliskan kepadaku. Itulah kesaksian di antara Bapa yang mengutus aku. Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Memahami konteksnya. Udah, pahamilah. Kuda capek. Bang Dalbo. Mazmur saja itu Bang Dalbo. Assalamualaikum. Monitor. Tujuannya ke siapa? Kepada siapa? Ores. Untuk siapa? Bang Ores. Asal-asal kalian. Makanya baca baik-baik dulu tuh Mazmur dari Mazmur 1 sampai pasal-pasal berikutnya. Iya. Supaya kalian pahami. Iya. Sebenarnya Bang, saya nggak punya kepentingan. Salah-salah aja. Mau abang nyembah tokek pun dah oke lah. Capek aku. Setidaknya Roh Kudus sudah menjamah Anda hari ini dan Al-Quran juga udah menjabarkan kepada Anda, tapi Anda tidak mau percaya Roh Kudus. Jadi jangan pernah salahkan Roh Kudus. Haleluya. Jangan pernah salahkan Roh Kudus, karena hari ini Roh Kudus sudah datang kepada Anda menunjukkan jalan kebenaran itu. Haleluya. Amin. Dan kepada Anda juga, selamat siang. Jangan sesat. Halo, selamat pagi. Ya kan? Ya, selamat pagi. Selamat Daman, iya. Kita mau jelasin mengenai Roh Kudus ya. Iya. Kita mau buka di Yohanes 16. Iya. Oke Bang, terima kasih Bang udah terima saya di room ini. Mohon maaf sekali saya pamit. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus supaya kita sama-sama memahami tentang kebenaran firman Tuhan, supaya Anda juga bisa menerima Tuhan Yesus sepenuhnya, untuk memperoleh keselamatan karena kebetulan bisa. Iya. Waktu banyak untuk dapat dengan dapatlah kita sharing. Tidak punya waktu banyak untuk sharing dengan brother-brother orang. Mungkin di saat-saat ada waktu kosong saya akan ikut terus dengan siap. Itu dia guys, aku tadi kelihatan map. Saya buat kalian, kalau tadi aku kelihatan Mazmur itu kalian cari tahu dulu, belajar dulu apa sejarah Mazmur itu tujuannya kepada siapa, untuk siapa, supaya jangan asal lari-lari saja. Oke, Kores. Jadi Roh Kudus itu menginsapkan Kores. dosa. Roh Kudus itu menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Jadi jika kalian tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nggak masalah. Tuhan Yesus bilang kan nggak percaya, nggak masalah. Yang nggak percaya Tuhan Yesus siapa? Loh, kamu aja mengatakan Roh Kudus begini. Oke. Ya udah, kita uji ya. Bu, boleh nggak yang saya mau uji, Ibu benar percaya Tuhan Yesus apa enggak ya? Oke, Bu. Oh, saya percaya. Ya udah Ibu. Oh iyalah, iya. Saya juga percaya Jerusalem, Ibu. Saya mau tanya ke Ibu. Iya, Ibu. Coba mengenai Tuhan Yesus itu ya, supaya kamu mengerti. Ya udah, kita coba tes Ibu. Tuhan Yesus saya jelaskan. Ya, biodata. Umat Tuhan punya biodata.
Nggak, Punya akte kelahiran Ibu. dengerin dulu dong, Bang Daman. Boleh nggak? Dari tadi kan Bang Daman ngomong mulu. Oh? Iya Bu ya. Oke, Ya. Tuhan Yesus itu ayatnya adalah Bapa di surga. Ya. Ada ayatnya, ada. Lihat di Lukas 2, ayat 9. Ya. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Ada ayatnya, ada di Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 35. Ya. Itu omongan siapa, Bu? Coba Ibu baca ayat itu deh. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia itu lagi nunjuk diri sendiri atau nunjuk orang? Daman, Menunjuk diri Daman. sendiri. Kamu itu cerdas sekali ya Bang Daman ya. Dikandung. Oh, Masya Allah. Jazakallah. Gini, kamu Cerdas sekali manusia, kamu. Adam dan Hawa itu buatan tanah. Bukan soal Adam dan Hawa. Dibentuk dari tanah. Dia tadi kira-kira Yesus lagi ngomongin diri sendiri atau ngomongin orang lain? Malaikat menyampaikan ke Bunda Maria, telah lahir nanti anakmu dan dikandung Roh Kudus. Iya, coba Ibu baca ayat itu deh. Kan dia Mesias. Oke, coba. Coba baca ayat itu. Coba baca ayat itu. Kamu yang baca di Matius 1 ayat 20. Saya kasih tahu. Oke, baca. Baca Ibu. Baca. Dengar. Ini aku akan baca dulu ya biodata Tuhan Yesus Kristus. Oke. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Oke, itu di catatan sipil mana tercatat Ibu? Ibu, itu pendataan tentang Yesus itu di catatan sipil mana tercatat? Ataupun akte kelahiran dari mana itu? Atau masuk kakak apa dia? Masuk kakak Bunda Maria? Di mana tercatatnya? Ada di Alkitab. Oh, di Alkitab. Berarti nggak masuk kakak? Ada di Alkitab itu sejarahnya dia. Nggak, berarti Yesus nggak punya kakak? Kakak. Nah. Emang zaman dulu ada kakak? Hah? Oh, berarti dia nggak punya kartu. Berarti dia penduduk gelap. Nggak ada kartu tanda penduduk. Zamannya Adam dan Hawa ada kakak. Hah? Oh, berarti dia nggak punya kartu tanda penduduk, Ibu. Waktu Adam Hawa diciptakan dia ada kakak langsung. Ya udah, pertanyaan saya, Bu. Di masa Yesus, siapa yang menjadi RT di daerah rumah Yesus? Hah? Siapa yang menjadi RT di daerah? Kan Allah tuh. Bapak, anak, Roh Kudus. Oh, Bapak jadi RT. Satu. Bapak, anak, kamu jangan aneh-aneh, jangan jadi bahas. Bukan itu, Ibu. Coba Ibu jelasin data Ibu. Emang Ya, kalau Ibu menjelaskan data Ibu, saya tanya pertama, RT-nya siapa, RW-nya siapa, lurahnya siapa. enggak ada RT. Kalau enggak, data Ibu akan ditolak, Ibu. Nah, Ibu kalau zaman dulu ada RT-nya enggak? Ada kakaknya enggak? Ya, nggak tahu. Ngomong itu yang masuk akal, yang nyambung. Oh, berarti di zaman itu pendataannya nggak jelas. Nggak gini Bu. Ibu setuju nggak di Indonesia pendataan jelas ketika tercatat, ketika dijabarkan, ketika dibukukan dalam KK, tahu RT, RW itu? Kalau ada Bandaman. Jadi, ada. Silakan. Ya, pada saat itu Yesus itu disensus Yesus. Oh, disensus. Ya, silakan. Ya, disensus Kaisar oleh Kaisar Agustus. Nanti jadi manusia. Tunggu dulu, nanti terserah lu. Kalau lu mau ngomong asal belepotan. Kenapa Ibu tuh? Kenapa diturunkan? Kenapa? Ini Yesus disensus loh, disensus dia. Iya. Oleh perintah Kaisar Agustus. Boleh. Siapa nurunin? Kado moderator ini. Boleh menanggapi? Boleh Bang. Siapa RT saat Yesus lagi lahir? Oh, kalau yang seperti itu kan tidak tercatat di mana siapa yang yang jelas dia lahir di Bethlehem. Bagus lah, masa RT pemerintahannya. Iya. Artinya sebenarnya jauh itu. Ini dulu Bandaman. Oke, masuk pada Bu. Saya mau makan, mau ngopi-ngopi. Saya udah capek. Nyerah. Aku nyerah. Pertanyaannya nggak pas. Ada pertanyaan Bandaman, datanya ada Pak. Anda yang tidak bisa baca, nggak mau baca atau gimana? Ya, ini kan masa RT ditanya di zaman dulu. Coba Bapak buka di Lukas. Bapak buka di Lukas 2 nomor 1 sampai 25. Apalagi ini? Moderator kerjalah moderator. Apa mau urusin rumah, urusin bininya aja.